我们汉源中文教育中心祝福 Tribun Lampung 生日快乐！希望在南榜有 Tribun Lampung 的每一天，南榜的人民都能够更快乐、更开心、更幸福。我们也祝福 Tribun Lampung 从今天开始能够拥有更光明、更灿烂、更美好的未来。Tribun Lampung 生日快乐！Kami atas nama Hanyuan Chinese Learning Center mengucapkan selamat ulang tahun untuk Tribun Lampung. Kami yakin dengan ada Tribun Lampung di Provinsi Lampung, rakyat Lampung pasti akan semakin bahagia, semakin senang, semakin semua akan tercukupi dengan apa yang telah disediakan oleh Tribun Lampung. Dan mudah-mudahan Tribun Lampung semakin hari semakin maju dan semakin menuju hari esok yang semakin cemerlang, semakin hebat, semakin luar biasa. Happy birthday Tribun Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Lampung Timur, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-13 kepada Tribun Lampung. Semoga semakin terdepan dengan menyajikan berita yang akurat, berimbang dan terpercaya. Salam mata lokal menjangkau Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Olpin Putra, Kepala BPKAD Kabupaten Mesuji, ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Tribun Lampung yang ke-13. Semoga dengan bertambahnya usia menjadikan Tribun Lampung sebagai media yang terpercaya, kredibel, serta dicintai masyarakat Lampung, khususnya Kabupaten Mesuji. Selamat ulang tahun untuk Tribun Lampung, mata lokal menjangkau Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ari Antoni Tambin, SSTP, NIP, Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Waikanan, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Tribun Lampung yang ke-13. Semoga ke depan makin profesional dan makin terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Erdiansa, Kadis PMD Kabupaten Lampung Selatan, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-13 Tribun Lampung. Semoga terus menjadi media yang terpercaya, kredibel dan menyejukkan, senantiasa mengabarkan hal-hal positif terkait pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Candrawansa mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-13 untuk Tribun Lampung. Semoga Tribun Lampung menjadi lembaga yang kredibel, dipercaya dan menyejukkan masyarakat Lampung, menjadi mata pembangunan Provinsi Lampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usli SPDI, Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Timur, mengucapkan selamat hari jadi untuk Tribun Lampung yang ke-13. Semoga Tribun Lampung semakin maju dan menjadi yang terdepan sebagai media informasi, edukasi, dan pilar demokrasi di Provinsi Lampung. Salam
maka lokal menjangkau Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun saya Dedi Triadi, Ketua KPU Kota Lampung, mengucapkan selamat hari jadi kepada Tribun Lampung ke-13. Semoga menjadi harian yang mencerdaskan dan menjadi pusat informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun saya Ansur Astarazak, Ketua KPU Kabupaten Lampung Selatan, mengucapkan selamat ulang tahun Tribun Lampung yang ke-13. Semoga selalu menjadi media terpercaya dan kredibel, menyajikan berita-berita yang positif untuk pembangunan Kabupaten Lampung Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun saya Ewan Mustami, Ketua KPU Provinsi Lampung, mengucapkan selamat ulang tahun Tribun Lampung yang ke-13. Semoga menjadi media yang independen dan berintegritas dalam rangka mengawal proses demokrasi di Provinsi Lampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Kali ini jumpa lagi dengan saya Gustina Asmara, wartawan Tribun Lampung. Masih dalam rangkaian hari ulang tahun Tribun Lampung pada 8 Juni 2022. Kita masih melakukan talkshow atau bincang-bincang dengan sejumlah narasumber kita. Tema besar kita adalah mengenai pariwisata dan ekonomi kreatif, Bang. Nah, di sini telah hadir di tengah-tengah kita Pak Priyandi Indrawan atau biasa akrab disapa Pak Didi Indra selaku Sekretaris PHRI Provinsi Lampung. Ya. Bisa sapa dulu Bang, Tribuners kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priyandi Indrawan, Sekretaris PHRI Provinsi Lampung. Dan pertama-tama tentu saya mengucapkan dirgahayu. Terima kasih Pak. Ke-13 Tribun Lampung. Semakin sukses dan jaya selalu.
Amin, amin, terima kasih. Nah, Tribuners, kita akan bincang-bincang nih sama Pak Didi soal industri perhotelan di Provinsi Lampung sekaligus berkaitan dengan pariwisata sebagai lokomotif perekonomian di Provinsi Lampung. Nah, langsung aja nih, kita tahu ya Pak bahwa Provinsi Lampung ini beberapa tahun belakangan kan sudah cukup cukup berkembang banget pariwisatanya ya. Kalau khususnya untuk kawasan Sumatera bagian selatan ya kan. Kita tahu banyak sekali wisatawan yang berasal dari wilayah Sumatera yang mengunjungi Provinsi Lampung. Nah, bisa ceritakan bagaimana kondisi industri perhotelan di Provinsi Lampung dan pariwisata umumnya khususnya di tahun ini dulu. Baik, terima kasih Mbak. Jadi saya ingin cerita tentang industri hotel dan restoran, khususnya boleh kita bilang post pandemi. Jadi di tahun sekarang ini post pandemi lah ya. Kita post pandemi. Walaupun pemerintah belum menurunkan secara resmi status dari pandemi. Iya benar jadi endemi betul. Ya. Namun melihat kelonggaran PPKM yang diberlakukan oleh pemerintah itu mempertunjukkan bahwa kita sudah boleh kembali melakukan aktivitas dengan pembatasan yang lunak, yang longgar. Betul. Nah ini tentu saja sangat menggembirakan bagi semua sektor dari perekonomian kita. Tidak terkecuali industri hotel dan restoran secara khusus maupun pariwisata secara umum. Nah karena kita tahu pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain itulah yang dinamakan pariwisata. Oh iya. Nah karena pergerakannya sudah tidak lagi diperketat, dibatasi dan dilonggarkan, tentu orang akhirnya melakukan bepergian, melakukan pergian dalam segala bentuk perginya untuk occasion apa. Dan dalam konteks untuk occasion pariwisata kita melihat Lampung tetap menjadi pilihan untuk orang datang dalam bentuk macam-macam. Ada yang MICE di sini, artinya dengan airport yang sudah juga baik. Iya betul. Kemudian overland transportation dari Jawa ke Sumatera juga sudah bagus. Nah sehingga itu menjadi satu modal bagi Provinsi Lampung untuk bisa didatangi. Nah itu dalam bentuk MICE, kemudian juga beberapa sources lain seperti leisure itu saya pantau meningkat cukup pesat dengan adanya infrastruktur yang baik tadi. Nah ini mengembirakan dan menguntungkan sekali untuk Lampung. Mungkin kita sepakat bahwa pariwisata ini kan multiplier effect. Iya betul Pak. So, banyak sektor yang terlibat di dalamnya. Benar. Dari A sampai Z. Gitu. Dampaknya juga sangat luas. Nah ini yang kita harapkan dengan semakin banyak orang datang dan membelanjakan uangnya di Lampung, nah ekonomi itu akan menggeliat. Benar. Dan itu kami catat di 2020 saja saat pandemi lagi peaknya, itu kita bisa mencatat tingkat okupansi di 53. Iya, keren banget itu ya Tribuners. Ya, terbaik se-Indonesia tuh Mbak. Itu Tribuners terbaik se-Indonesia. Ya, terbaik se-Indonesia untuk Lampung, dan itu sangat-sangat menguntungkan buat kita. Tidak ada satupun hotel yang tutup. Karena pandemi tidak ada. Tidak ada itu ya Pak di Provinsi Lampung ya? Atau bahkan bankrupt. Oh iya, ya di tahun 2020, 2021? Ya, 2020. Oh 2020. 2021 kita udah naik gitu. Oh iya, 2020 tuh lagi tinggi-tingginya lah kasus corona ya. Corona itu kan kita mulai di 2023 Maret. Nah, akhir tahun itu kita masih achieve di 53. Oh oke. Dan di tahun 2001 kita malah lebih bagus lagi 64. Nah kita harapkan di 2022 tingkat okupansi kita bisa capai achievement di 70-an lah. Karena ini trennya sudah kelihatan seperti itu. Ditambah lagi kemarin Bu Wali Kota jadi host Apexi. Iya benar. Kita harapkan ada event-event nasional besar seperti itu, 4-5 kali event besar. Nah ini menambah komplit lah, menambah komplit keyakinan kita bahwa di tahun ini kita mudah-mudahan insya Allah achieve di angka 70-an%. Oh iya. Dan itu bagi industri hotel itu sudah masuk dalam kondisi
kondisi yang menguntungkan. Mereka udah punya margin yang cukup bagus. Jadi, gitu, Mbak. Jadi bagus banget ya Pak, di tahun 2021 sudah agak di atas 50% ya Pak. Di tahun 2002 udah semakin baik ya. Makin baik. Artinya sampai akhir tahun tuh kita optimis lah ini ya. Industri perhotelan dan restoran di Provinsi Lampung ini benar-benar bagus lah ya. Nah, kita juga lihat kan tumbuhnya industri restoran. Iya benar. Di setiap sudut sekarang ada kafe. Iya benar banget itu Pak. Ya, kayaknya itu marak sekali loh. Tentu orang berinvestasi pasti udah ada hitungannya. Iya benar-benar. Nggak mungkin asal tanamkan uangnya buka nggak hitung nanti return on investmentnya gimana, kapan. Iya benar. GOP-nya berapa gitu. Nggak mungkin, pasti udah dihitung. Aku penasaran Pak, kenapa sih gitu banyak banget gitu restoran, kafe-kafe itu bermunculan di Provinsi Lampung. Bahkan saat pandemi loh Pak, ada yang bermunculan ya, baru gitu kan ya. Kadang-kadang saya heran gitu, kenapa gitu. Pangsa pasarnya berarti ada. Iya benar. Pangsa pasarnya ada. Mungkin yang tidak terus usahanya itu mungkin ada faktor manajemen. Bukan karena pangsa pasarnya itu. Oke. Coba kita lihat. Ada satu kafe sebelahnya cuma jarak 30 meter kafe lain. Iya benar. Depannya kafe, tapi mereka punya pangsa pasar masing-masing. Nah, kenapa kalau ada yang tutup nggak melanjutkan operasional? Nah, itu mungkin mismanagement menurut saya. Pangsa pasarnya itu terbuka luas, baik untuk orang yang datang maupun untuk domestik ya. Artinya daya beli masyarakat kan bagus. Berarti potensial banget ya Provinsi Lampung ini ya. Luar biasa Mbak. Jadi para ahli, para pakar memperkirakan waktu tahun 2018 ya 2019 Dewan Risetnya PHRI di pusat mengatakan 5 tahun ke depan Lampung ini akan booming. Tahun berapa itu Pak risetnya? 2018-19 ya. Nanti antara 2023-2024. Apalagi kita tahu udah dicanangkan adanya Bakauni Harbor City. Iya benar. Nah itu luar biasa. Iya kalau berdiri Pak itu benar-benar luar biasa itu pengaruhnya. Nah ini kan terganggu pelaksanaannya atau pembangunannya karena pandemi. Iya. Tapi ini kan mungkin udah kelihatannya pandemi ini akan sudah bisa berakhir atau paling tidak berdamai dengan kehidupan kita. Nah, pemerintah juga akan kembali melanjutkan itu. Karena itu salah satu destinasi nanti selain Bali yang akan diandalkan oleh Sumatera. Iya betul. Memang kita kayaknya butuh banget ya destinasi pariwisata ya di sini ya kan. Karena kan mungkin kalau kayak di Bali kan orang udah terbentuk gitu kan ya di kepalanya. Oh kalau ke Bali tuh jalan-jalan untuk berwisata gitu kan ya. Kalau ke Lampung mungkin kita harus segera menuju ke situ gitu kan ya. Nah itu. Jadi ya harus sinergi antara pemerintah, seluruh stakeholder. Membangun pariwisata, membangun new destination, membangun masyarakatnya, itu tugas pemerintah ya kan, membangun masyarakat agar sadar wisata. Benar. Nah itu yang penting, jangan sampai kita lihat di beberapa daerah lain begitu pengunjungnya rame mulai macam-macam. Iya benar Pak, kadang-kadang tuh itu loh kendalanya loh. Udah rame Pak, harganya tarifnya tadinya cuma misalnya 10.000, nah dia berlipat-lipat gitu ya. Iya gitu kan. Dan kalau daerah yang di Lampung yang sudah merasakan nikmatnya uangnya pariwisata itu, mereka masyarakatnya langsung berubah, Mbak. Iya. Sadar wisatanya justru tinggi. Edukasi Contoh, itu penting loh kayaknya ya Pak ya. Pesisir Barat. Iya benar. Begitu amannya di sana, ya kan. Lampung Selatan, begitu Sawaran. Nah itu karena mereka masyarakatnya sudah merasakan. Iya benar. Dampak positifnya ya Pak dari pariwisata ini bisa menghidupi mereka. Nah, Mbak coba dibayangkan Mbak andai misalnya 2 sampai 3 juta saja yang datang. Satu orang membelanjakan 1 juta aja. Sekali datang ke Lampung, hotel, souvenir dan lain-lain. 3 triliun loh Mbak. Uangnya akan beredar di provinsi Lampung. Benar. Berarti separuhnya dari APBD provinsi. Oh iya keren banget ya. Iya. Lebih besar dari APBD kabupaten kota. Itu kalau 2 juta ya Pak ya. Kalau lebih banyak. Oh iya. Nah berarti ditambah APBD di kabupaten kota, ditambah uang yang beredar dari pariwisata, saya pikir ekonomi akan segera bangkit, ekonomi akan membaik lagi, daya beli masyarakat meningkat, kita harapkan inflasi juga turun di sini. Kira-kira itu Mbak, selintas tentang pariwisata, tentang industri hotel dan restoran. Oke, sekarang ini ada berapa banyak Pak hotel di Provinsi Lampung ini?
Kalau yang terdata di kita 76 Mbak, yang sudah jadi anggota. Oh, tapi sudah jadi lebih anggota. dari itu ada. Oh, Seratusan lebih mungkin ada ya. Itu yang terdaftar itu hotel berbintang saja kah atau termasuk yang non-bintang juga. non-bintang juga ada? Hotel bintang kita ada 41 kalau nggak salah. Jadi 1 sampai 4. Mudah-mudahan nanti yang akan segera operation Grand Mercure kabarnya akan masuk ke level bintang 5. Oh, oke. Jadi nanti kita komplit 1 sampai 5 Iya, benar-benar. sama non-bintang. Nah, itu kan artinya satu infrastruktur yang sudah siap ya. Bahwa bahkan saya mengusulkan juga ke teman-teman stakeholder, ayo kita sama-sama declare Bandar Lampung khususnya yang ada di Provinsi Lampung sebagai Convention City. Jadi kita declare bahwa kita siap untuk menjadi Convention City. Nah, ini kan ketua. Apa tuh Pak Convention City? Maksudnya jadi bagaimana? kota yang menjadi tujuan untuk MICE. Oh, oke. Lengkap semua fasilitas MICE ada di sini. Ada katakan convention hall-nya yang besar seperti kalau di Jakarta ada GHCC gitu ya. Kemudian ya hotelnya tersedia sampai 5.000 kamar. Oh, oke. Nah, itu kan menjadi salah satu komponen modal sebuah kota untuk bisa declare sebagai convention. Artinya Jakarta aja kan ada PRJ, ya, ada GHCC. Ya. Nah, kita juga tarik ke Lampung. Kegiatan-kegiatan expo, kemudian lain-lain kan bisa ditarik Mbak. Nah, ini kan dampaknya luar biasa. Iya, iya. Itu kayak mesti bersinergi dengan semua pihak ya Pak, khususnya Iya, sama pemerintah ya. Kan Iya. program-program besar umumnya diinisiasi oleh pemerintah kan ya. Nah, kita lagi galang ini dengan teman-teman stakeholder lain yang terkait dengan MICE seperti misalnya Asperapi. Itu kan mereka mengkhususkan diri asosiasi pengusaha expo ya, pameran dan expo. Oh iya. Ya kan? Nah, itu kita lagi coba berkolaborasi dengan teman-teman. Nanti kita dorong agar ada investor yang siap untuk membangun satu kompleks convention hall yang besar dan modern di Lampung. Emang ada ini ya Pak, di mana letaknya itu yang berpotensi itu? Kalau saya pikir di Lampung Selatan juga oke ya, di Lampung Selatan yang dekat dengan Bandar Lampung, karena airportnya juga nggak jauh, kemudian ada tol. Saya pikir masih banyak spot yang bisa dipakai untuk, kan itu nggak perlu luas-luas amat ya Mbak, 10 hektar aja udah cukup. Oh, oke. Itu sudah ada, sudah Nah, mulai ini kita lagi ramu agar nanti bisa menjadi satu proposal yang kita tawarkan kepada investor-investor yang mau invest untuk itu di Lampung gitu. Keren banget itu Pak, saya rasa pasti ada yang tertarik ya. Makanya kalau nanti ada Bakauni Harbor City, ada Bandar Lampungnya declare sebagai Convention City, nah ini lengkap. Dan yang kita harapkan kepada masyarakat adalah dampak efeknya, multiplier efeknya, kan luar biasa Mbak. Iya benar Pak, itu saya dalam pikiran saya ini baru pikirannya udah luar biasa kayak. Kayak misalnya ada kayak Krisnanya Bali ada di Iya, Lampung. benar. UMKM ketolong, ya kan, terpusat dengan convention hall-nya. Ada Krisnanya Lampung. Gitu ya. Nah, teman-teman Apindo juga saya lihat juga sudah mulai menggeliat. Nah, karena kebetulan saya juga di Apindo, menggeliat untuk menggalakkan UMKM. Saya pikir semuanya akan jalan Mbak kalau semuanya juga berkomited. Satu, kita jaga nih pandemi, jangan sampai terulang lagi. Iya benar. Jangan sampai ada varian baru lagi. Iya betul itu. Jangan sampai melonjak lagi. Ya, karena akan drop lagi. Benar. Gitu Mbak. Ada ini nggak pengetahuan pihak PRI sendiri apakah akan ada pembangunan hotel-hotel baru atau mungkin penambahan jumlah kamar dari hotel yang sudah ada di saat ini? Ya ada penambahan lebih kurang. Ada informasi ada beberapa hotel baru yang akan mulai dilaksanakan pembangunannya. Ada 2 atau 3 hotel. Kalau yang sudah kelihatan fisiknya untuk ditambah itu ada yang baru Grand Mercure, kemudian ada juga di salah satu anggota kami ini juga menambah 100-an kamar. Jadi lebih kurang akan ada tambahan 500 sampai 600 yang hotelnya sudah jalan, sudah berdiri, maupun yang baru lebih kurang juga sekitar 400-500 ya. Jadi nanti mungkin sekitar 4.000 sampai 5.000 ya. Oh, oke. Itu sampai akhir tahun ini atau sampai tahun 2023? Mungkin sampai 2023, 2024 ya. Oh, oke. Jadi akan ada 5.000, nah itu cukup untuk pesta nasional Mbak.
gitu. Kayak contohnya NU kemarin sampai Iya pakai benar, sampai rumah-rumah. kurang-kurang ya Pak. Sampai Nah, kurang-kurang kita itu. baru cuman punya 2.500 Iya, sampai iya. 3.000 kan. Itu berapa tuh kemarin tuh ya? Kayak banyak banget itu Pak. Nah kalau kita ada event-event gitu, nah akhirnya kan kalau memang event itu orang ingin ngadakan di Lampung harus siap dulu lampunya. Iya benar, betul itu Nah, Pak. ujung-ujungnya kayak NU kemarin terpaksa pakai rumah-rumah. Rumah-rumah sampai ada yang nginep di rumah sakit di itu. pesantren, di mana-mana. Iya benar. Nah itu artinya Lampungnya belum siap Iya. untuk event sebesar itu. Iya benar. Nah jadi kitanya bersiap, nanti mungkin bisa 4.000 dulu. Nah nanti akan event-eventnya akan menjadi, nanti Lampungnya akan menjadi daya tarik. Orang-orang baru mungkin nanti kita dorong Pak Gubernur undang seluruh event-event nasional baik dari partai politik, BUMN, rapat kerja nasional dia atau mungkin munasnya di Lampung. Bandara kita udah oke kan. Jadi artinya orang terbang dari Indonesia dari mana-mana pun sudah mampu bandara internasional kita gitu. Oh iya benar-benar. Nah, yang cuma dari sekitaran Jabodetabek atau Jawa dengan tol Jawa sekarang yang sudah connected, orang tinggal overland aja pakai fasilitas laut ya. Nah, saya pikir apa punya potensi itu Mbak. Iya, Dan iya. kita harus optimis. Memang ini harus dipersiapkan oleh semua pihak ya Pak Oh, ya. iya. Karena memang untuk mencapai itu tadi kan butuh banyak orang-orang yang ini ya mengambil peran ya, nggak cuma industri perhotelan, pariwisatanya juga, ekonomi kreatifnya juga, ya infrastrukturnya juga gitu ya. Nah itulah Mbak, jadi memang kan komplit yang bisa mensukseskan industri pariwisata tidak hanya PHRI atau tidak hanya industri hotel dan restoran. Kami kan hanya komponen yang ada di pariwisata. Nah, tapi lebih luas lagi kan pariwisata ini harus didukung oleh semua orang. Iya benar-benar. Baik itu pemerintah, stakeholder, masyarakat. Kalau masyarakatnya galak, gimana orang mau datang? Oh iya, benar itu Pak. Ras gitu ya. Sama orang tuh nggak ada senyumnya gitu. Nggak ramah gitu. Nggak ramah gitu ya Pak. Jadi coba aja lah contohkan sama diri kita. Misalnya kita ke satu tempat digalakin orang, orangnya nggak friendly. Iya. Ya kan? Nah, kita kan mungkin nggak mau lagi datang ke situ kedua kali. Nah kita harapkan kan tidak begitu. Orang datang sekali ke Lampung, akhirnya keep and coming back. Datang terus, datang terus. Ya. Nah kitanya juga sajikan yang baru lagi, Nah ini kan mana yang mau kita putuskan, mana ayam mana telur duluan. Ya kan? Ayo bingung kan Mbak? Nah ya udah kita putuskan aja, Nabi Adam udah ada ayam aja di sini. Nah ya udah berarti kita bangun fasilitasnya, masyarakatnya bangun, nanti datang sendiri. Yang penting siapin dulu ya Pak ya. Siapin dulu, kitanya siap, kemudian masyarakatnya siap, infrastrukturnya siap, nanti orang akan datang sendiri. Dan kita ini kan geografisnya kan strategis Mbak. Iya benar-benar. Oleh sebagian orang kita termasuk provinsi yang seksi lah. Iya benar-benar itu dengan Pak. mana-mana. Dekat mana-mana. Kita juga itu kalau provinsi lain kan Pak, misalnya kayak Pak provinsi lain tuh cuman ada sungai misalnya gitu kan. Kalau di Lampung ada sungai, Kita ada gunung, ada laut ya. Garis pantai kita juga cukup panjang gitu ya. Dari timur ke barat gitu ya. Jadi potensi itu sayang banget kalau nggak kita manfaatkan, baik itu destinasi alam maupun ya ini para stakeholder, para investor berlomba-lomba lah untuk bikin destinasi buatan. Iya. Kan destinasi buatan kan Instagramable. Iya betul. Segala macam. Ya Mbak aja pasti suka lah selfie. Ya itu kan semua orang kayak suka ya Pak. Nah itu kan itu satu segmen pasar juga kan, yang bisa kita ambil gitu. Kita bikin destinasi buatan yang bagus. Orang bisa datang ke mana-mana. Apa sih Mbak, kita pergi ke Lembang, ada floating market, gitu kita datang, cuma gitu doang. Oh kita juga bisa sebenarnya Pak ya? Bisa juga. Nah itu kan buatan. Nah coba ide-ide itu kita tuangkan dalam investasi. Setiap investor coba punya ide-ide yang kreatif, yang bagus-bagus, sehingga kita punya lengkap, ada destinasi buat alam, ada garis pantai yang cukup panjang kita, ada gunung, TNBBS, kita punya gajah bahkan, benar. provinsi lain nggak punya. Iya, ada badak ya Pak. Iya, nah, ditambah dengan destinasi buatannya yang juga bagus, industri hotel dan restorannya juga bagus, masyarakatnya
sudah sadar wisata, apalagi. Saya pikir infrastruktur bagus, jadi nggak ada alasan orang nggak datang sini. Iya, benar. Tinggal ini aja ya, pengelolaannya juga ya Pak ya. Jadi kita sinergi sama-sama Mbak. Dan jangan pula kita selalu mengandalkan pemerintah terus, ya kan? Swasta juga harus bergerak. Iya benar. Kalau pemerintah berapa sih duitnya Mbak? Iya terbatas. Apalagi harus dengan pandemi ini, masih harus recovering dengan yang tertunda karena 2 tahun pandemi. Nah kan nggak mungkin pemerintah bisa menggelontorkan dana yang besar-besaran untuk pariwisata, nggak mungkin Mbak. Iya. Jadi dia harus pendidikan didulukan, kesehatan, pariwisata kan mungkin belum sepenting itu. Iya. Kalau bicara priority, nah ini yang mengharuskan kita swasta ini, stakeholdernya pemerintah nih yang bergerak juga. Itu yang saya juga sampaikan, seperti misalnya Festival Krakatau. Oh iya tuh Pak, ini bentar lagi kita mau Festival Krakatau nih. Jangan melulu mengandalkan pemerintah. Pemerintah tuh harus hanya supporting event aja. Ayo bikin semuanya, bikin event. Yang akhirnya tujuannya mendatangkan sebanyak-banyaknya orang ke sini. Benar. Untuk melihat Lampung. Nah kan nggak melulu harus pakai uang pemerintah. Mungkin pemerintah bantu sekedarnya, kemudian bantu fasilitas, regulasi, support dari kepala daerah. Akhirnya si swasta bisa bikin event besar gitu, mengandalkan dana-dana sponsor. Kan swasta boleh, kalau pemerintah nggak boleh. Itu bedanya Pak. Itu bedanya. Jadi kalau pemerintah bikin event dengan anggaran segitu, ya segitu aja eventnya. Tapi kalau swasta yang ngadain dengan bantuan anggaran supporting event, nah ini kan bisa jadi besar eventnya. Mau sebesar apa tergantung siapa yang ngadain. Oh iya benar. Nah itu bedanya Mbak. Iya. Ini momen juga loh Pak. Nah itu makanya kayaknya saya lihat tahun ini mulai ke arah sana. Artinya ada supporting event kepada stakeholder yang akhirnya nanti bisa mendatangkan orang. Karena kan Mbak juga sepakat pasti sama saya. Kalau promosi lewat mulut itu kan luar biasa. Iya benar. Tapi sebaliknya juga gitu. Kalau kita jelek, hancur kita oleh mulut. Iya benar. Tapi kalau kita bagus, nggak usah kita pakai digital. Jauh lebih canggih promosi lewat mulut ke mulut kan. Bahwa Lampung ada ini bagus segala macam. Benar. Rugi lo kalau nggak datang ke Lampung. Iya betul. Gitu. Nah itulah yang kita harapin Mbak. Salah satu bentuk kan Festival Krakatau itu kan intinya bagaimana mendatangkan orang untuk lihat pariwisata Lampung. Itu ada nggak Pak sudah pembahasan misalnya kita mau akan buat apa aja selain program yang dibuat oleh pemerintah ya? Kalau buat pemerintah kan sudah ada tuh akan menggelar ini gitu kan rangkaiannya. Nah kalau di luar itu misalnya dari pihak stakeholder dari PHRI. PHRI aja tahun ini nanti mau bikin kita mau datangkan komunitas mobil. Oh oke. Kerjasama dengan salah satu komunitas mobil, mendatangkan orang-orang dari luar Lampung untuk explore pesisir barat. Oh keren banget itu Pak. Nah, jadi nanti touring ya? Ya touring, sampai di sana mereka wajib untuk posting di Instagramnya masing-masing. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka lakukan di destinasi. Nah bayangkan kalau misalnya 200 orang aja yang punya follower rata-rata 2-3 ribu aja gitu misalnya kan, bayangin berapa ratus ribu orang akan lihat Lampung. Iya. Nah itu Mbak, jadi kita kolaborasi dengan digital technology untuk promosi. Gitu. Oh keren banget itu Pak. Nah, itu kan kalau touring Pak nggak cuma pesisir barat aja kan, dia melewati beberapa kota kan ya. Kabupaten lain, ada kuliner. Benar. Itu Mbak, jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Jadi ya oke lah, kita mungkin sementara waktu jangan bermimpi dulu seperti Bali, tapi kita paling tidak mulai menuju setara Bali lah. Iya. Atau paling tidak yang mungkin sekarang di luar Bali itu Bali Baru, ada Toba, ada Lombok. Nah itu kan bisa kita kejar, karena kita potensinya sama Mbak. Iya benar. Malahan mungkin potensi di Provinsi Lampung ini banyak banget Pak. Banyak gitu. Jadi mudah-mudahan dalam waktu yang nggak terlalu lama Lampung jadi Bali Baru, masuk 10 Bali Baru Indonesia. Gitu. Nah itu yang kita harapin. Pemerintah pusat juga memang kayaknya sih cukup concern ya, ngasih perhatian untuk Provinsi Lampung. Iya. Pak Menteri beberapa kali datang. Iya benar. Pak Presiden juga gitu.
dan ya kita nggak terbayangkan Mbak, 10 tahun lalu kita tahun ini bisa punya jalan tol. Iya benar, benar kan? banget itu Pak. Dan itu ternyata sangat membantu. Iya, dulu orang Palembang susah Pak mau ke Lampung ya, butuh berapa jam gitu kan, sekarang mah cepet banget. Sekarang mereka pulang kantor hari Jumat bisa bawa keluarga. Benar. Minggu siang dengan santai pulang, sore udah nyampe Palembang. Iya benar banget itu. Nah itu kan luar biasa Mbak. Jadi bagi Lampung itu sangat menguntungkan dan sudah terbukti. Iya, iya. Jadi tinggal aja stakeholder yang terkait pariwisata ini membenahi diri ya Pak ya? Ya harus. Jadi kita harus sinergi semuanya. Semuanya sehingga akhirnya Lampung ini menjadi daya tarik tersendiri. Jadi point of interestnya orang untuk kesini itu macam-macam Mbak. Iya benar. Bisa MICE, bisa leisure, bisa macam-macam lah. Karena kita punya macam-macam. Iya benar. Gitu. Terus ada nggak sepengetahuan PHRI Pak, namanya investor-investor yang mungkin ke depan ini akan berinvestasi untuk membangun destinasi-destinasi wisata baru? Saya pikir gini Mbak, kami nggak mencatat secara khusus, tetapi kalau saya mengatakan tentang investor, nggak usah sulit-sulit Mbak. Siapkan regulasi yang mudah, murah, kemudian infrastruktur menuju destinasinya juga bagus, masyarakatnya, investor itu datang sendiri Mbak. Karena nalurinya investor, nalurinya seorang pebisnis ini kan naluri berinvestasi ya Pak ya. Siapa nyangka, Mbak tahu nggak di pesisir barat itu sudah ada 70 hotel. Iya ya, siapa nyangka ya Pak. Dulu 70 loh Mbak hotel dari dulu seperti apa gitu ya Pak? Labuan Jukung, Krui sampai ke atasnya lagi semua udah hotel semua, walaupun non bintang. Itu kenapa mereka investasi di situ? Karena ada pasarnya. Iya benar-benar. Nah, terus kemudian masyarakatnya juga welcome. Pemerintahnya regulasinya juga mudah, murah, keamanannya juga bagus, sehingga akhirnya investor punya confident kan untuk menanamkan uang ini sana. Jadi bicara investor nggak usah sulit-sulit, pasti dia datang. Asal kita siap. Iya benar-benar. Kalau regulasi kita sendiri gimana menurut Bapak? Saya pikir udah bagus. Sudah bagus. Udah murah, ya kan. Nggak ada kendala saya pikir itu. Dan kalau dari sisi keamanan Lampung kan termasuk yang kondusif, Pak. Jakarta heboh aja, Lampung nggak ada apa-apa. Diam-diam aja, sana demo besar-besaran, Lampung santai-santai. Oh iya, benar-benar. Saya pikir itu satu confidence-nya tamu untuk datang. Iya, iya. Baik, kalau gitu ada lagi Pak yang kira-kira mau kita sampaikan kepada Tribuners? Ya, jadi saya cuma ingin menghimbau kepada seluruh Tribuners bahwa komitedlah kita dalam hal pandemi, karena pandemi ini betul-betul membuat kita terpuruk. Jadi kita harus sama-sama gandeng tangan, ini tidak boleh terjadi lagi. Dia sudah tidak boleh berkembang lagi di kehidupan kita. Ya, benar kita itu, harus lebih aware lagi, jangan mentang-mentang sudah dilonggarkan kita nggak peduli, dan itu nggak benar. Nah, soal pariwisata saya pikir semua dari kita wajib untuk support sehingga pembangunan pariwisata di Lampung ini sesuai dengan harapan kita. Gitu. Baik Pak Didi, terima kasih banget Pak atas waktunya, atas sharing-sharingnya. Semoga ini bisa bermanfaat ya untuk Tribuners dimanapun berada, baik di Provinsi Lampung maupun di Indonesia. Itu tadi Tribuners bincang-bincang kita. Kita akan ketemu lagi di segmen yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Mirzani Jausal, Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-13 bagi Tribun Lampung. Semoga selalu menjadi inspirasi, menjadi pencerah, dan semakin dicintai oleh masyarakat Lampung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Tribun Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun saya Dr. SMHN MM, Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Lampung, mengucapkan selamat ulang tahun Tribun Lampung yang ke-13. Semoga Tribun Lampung tetap independen, transparan, dan menjadi corong informasi yang berimbang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun saya Supriyanto SPMM, anggota DPRD Provinsi Lampung sekaligus Ketua DPW P3 Provinsi Lampung, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-13 Tribun Lampung. Semoga terus menjadi media yang terpercaya, kredibel, dan menyejukkan, senantiasa mengabarkan hal-hal positif terkait pembangunan di Provinsi Lampung, mata lokal menjangkau dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun saya Budiman Naes, anggota DPRD Provinsi Lampung Komisi 1, sekaligus Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bandar Lampung, mengucapkan selamat ulang tahun Tribun Lampung yang ke-13. Mudah-mudahan harian Tribun menjadi media komunikasi, menjadi inspirasi bagi menginfokan seluruh pembangunan di Provinsi Lampung. Sekali lagi, selamat, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun masyarakat Lampung, para pembaca, para pemirsa, viewer, follower, subscriber, terima kasih atas kepercayaannya, partisipasinya, sehingga Tribun Lampung saat ini sudah menginjak ke ulang tahun ke-13. Kenapa saya tadi bilang dari pembaca, viewers, subscribers, follower? Karena produk kami, produk Tribun Lampung sekarang bukan hanya print, tapi juga ada online, ada media sosial, sehingga lengkap. Kalau sebelumnya kami hanya pembaca koran cetak aja, tapi sekarang sudah ada visitor, subscriber, follower, dan sebagainya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tentu saja Tribun Lampung mencapai usia 13 tahun ini itu tidak lain adalah berkat dorongan masyarakat Lampung tentunya. Sehingga kami pun merasa berutang, atau kami pun merasa harus membesarkan Provinsi Lampung ini. Kawan-kawan kami sudah bekerja keras, baik itu jajaran redaksi maupun jajaran bisnis, dan untuk ulang tahun ke-13 ini mengambil slogan atau tagline energi perubahan. Energi perubahan artinya bahwa Tribun Lampung siap menjadi pendorong, memberi semangat kepada seluruh stakeholder, seluruh lapisan masyarakat, agar Lampung siap melakukan transformasi digital, baik itu terkait dengan pekerjaannya sehari-hari sampai gaya hidupnya. Demikian saya mewakili kawan-kawan pimpinan yang lain mengucapkan terima kasih, dan kami terus bersyukur Tribun Lampung
sudah mencapai usia saat ini 13 tahun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di usia 13 tahun, dengan energi perubahan, kami terus tumbuh dan berinovasi. Inovasi yang membuat kami tetap merasa muda dan relevan untuk para pembaca. Inovasi juga adalah cara kami berterima kasih atas kepercayaan pembaca, baik di print, digital, dan sosial media Tribun Lampung. Inovasi juga yang menjadi kunci dalam energi perubahan. Dan Tribun Lampung siap berkolaborasi dengan semua pihak, baik pemerintah maupun swasta, menuju era digital. Saya, Erniwati Majaga, pemimpin perusahaan Tribun Lampung, energi perubahan. Hadir 13 tahun di Lampung, Tribun Lampung telah berkembang menjadi media multi-platform. Selain koran cetak, Tribun Lampung menyapa pembaca melalui website tribunlampung.co.id yang kini dikunjungi hingga 700.000 per hari. Di media sosial, Tribun Lampung hadir di Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan Twitter yang telah memiliki jutaan follower. Doakan kami, Tribun Lampung, agar tetap menjadi spirit baru pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan ucapan selamat kepada Tribun yang berulang tahun ke-13. Semoga Tribun pada masa yang akan datang lebih berjaya lagi di dalam menyampaikan informasi pembangunan, dan di balik itu juga salah satu media yang kita perlukan agar bisa memerlukan kritikan dan sebagainya, tapi yang sifatnya membangun. Ke depan banyak persoalan yang harus kita selesaikan secara bersama. Saya butuh Tribun, saya butuh media lainnya. Semoga bersama-sama pemerintah membangun Lampung lebih berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun saya M. Dawam Rajo, Bupati Lampung Timur, mengucapkan selamat ulang tahun ke-13 untuk Tribun Lampung. Semoga Tribun Lampung tetap menjadi media yang memberitakan secara aktual, terukur dan berimbang. Selalu menjadi mitra pemerintah dalam memberikan informasi dan edukasi bagi masyarakat khususnya Lampung Timur. Salam mata lokal menjangkau Indonesia. Terima kasih. Wallahumma fiq wa min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik Pak. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tabi pun Tribun Lampung sudah berumur 13 tahun. Tentunya
di umur yang ke-13 ini, Tribun Lampung selalu menyuguhkan hal-hal yang berbentuk harmonisasi dan sinergi di dalam membangun Provinsi Lampung Saibumi Ruwajurai yang menjadi provinsi unggulan. Maka daripada itu, saya Dendi Ramadona, Bupati Kabupaten Pesawaran, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Tribun Lampung yang ke-13, dan tentunya kami berharap kita semua menginginkan Tribun Lampung agar selalu eksis di dalam memberitakan pembangunan-pembangunan dan juga men-share segala positif-positif kegiatan yang ada di Provinsi Lampung yang kita cintai ini. Dan juga dengan moto energi untuk perubahan, tentunya Tribun Lampung kita harapkan bisa membawa Provinsi Lampung bertambah jaya ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat, salam selamat. Tapi pun saya Agus Iskral, Bupati Kabupaten Pesisir Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-13 Tribun Lampung. Semoga menjadi media yang menunjukkan, media terpercaya, dan selalu maju ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, tabe oi. Saya Dr. Sulpakar MM, penjabat Bupati Mesuji, mengucapkan selamat ulang tahun ke-13 Tribun Lampung. Semoga Tribun Lampung tetap konsisten dalam menyajikan berita yang faktual, terpercaya, dan inspiratif, sehingga menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Mata lokal menjangkau Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, tabe oi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun yang ke-13 Tribun Lampung. Semoga terus menjadi media yang terpercaya, kredibel, dan menyejukkan, senantiasa mengabarkan hal-hal positif terkait pembangunan di Provinsi Lampung. Mata lokal menjangkau Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaidirina, penjabat Bupati Tulang Bawang Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-13 Tribun Lampung. Semoga Tribun Lampung semakin berkembang, bertransformasi ke digital, menjadi sebuah energi untuk perubahan besar yang bermanfaat untuk masyarakat banyak. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Pandu Kusuma Dewangsa, Wakil Bupati Lampung Selatan, mengucapkan selamat hari jadi media Tribun Lampung yang ke-13. Semoga media Tribun Lampung selalu menyajikan berita yang terpercaya dan berimbang untuk kemajuan dan pembangunan Kabupaten Lampung Selatan, khususnya di Provinsi Lampung pada umumnya. Semoga Tribun Lampung semakin jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, yang terhormat semua Tribuners yang ada di mana saja berada, hari ini Bunda ada di Tribun dan Bunda mengucapkan selamat HUT Tribun yang ke-13, selalu memberikan inspirasi yang terbaik buat masyarakat yang ada di Kota Bandar Lampung, kabupaten kota di mana saja berada, selalu memberikan energi perubahan yang baik.
untuk siapapun yang ada di Kota Bandar Lampung maupun kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung. Dan Bunda juga berharap Tribun bisa memberikan masukan atau memberikan inspirasi bagi masyarakat di mana saja, dan juga bisa memberikan informasi kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Bandar Lampung dan di mana saja masyarakat berada. Apalagi Tribun ada di mana-mana dan Tribun harus memberikan perubahan energi yang baik untuk masyarakat. Jadi sekali lagi terima kasih HUT Tribun yang ke-13, masa remaja ini bisa memberikan yang terbaik dan perubahan bagi masyarakat yang ada di Kota Bandar Lampung maupun kabupaten kota seprovinsi Lampung. Sukses selalu Tribun, jangan lupa yang terbaik buat masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera, berbudaya. Tabik pun, saya Dr. Wahdi, Wali Kota Metro, mengucapkan selamat ulang tahun Tribun yang ke-13. Semoga terus memberikan informasi positif kepada masyarakat tentang kemajuan pembangunan di Kota Metro dan tentu juga di Provinsi Lampung. Tabik Nabi diikuti sumpah pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Tabik pun. Saya Haji Parosil Mapsus, Bupati Lampung Barat, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-13 Tribun Lampung. Semoga terus menjadi media yang terpercaya, kredibel, dan menyejukkan, senantiasa mengabarkan hal-hal positif terkait pembangunan di Kabupaten Lampung Barat. Mata lokal menjangkau Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabik pun, saya Bupati Lampung Selatan, Nanang Hermanto, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-13 Tribun Lampung. Semoga terus menjadi media yang terpercaya, kredibel, dan menunjukkan, senantiasa menggambarkan hal-hal positif terkait pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Halo Tribuners, balik lagi bareng Cenul di HUT Tribun, di talk show HUT Tribun Lampung yang ke-13.
Tribuners, hari ini Cenul sudah kedatangan tamu spesial dan istimewa sesuai dengan tema kita. Hari ini kita bakalan membahas tentang wisata keluarga gitu ya, Tribuners. Nah, di sini Cenul sudah kedatangan tamu spesial yaitu Mbak Nur Vita Sari. Halo Mbak. Nah, Mbak Nur Vita ini atau biasa dikenal siapa nih kita panggilnya biar akrab? Mbak Vita ya. Betul. Nah, Tribuners, Mbak Vita ini adalah direktur dari Selanik Water Park. Nah, karena hari ini kita bakalan dan kita bakal membahas ya Mbak ya terkait dengan water park ini. Kira-kira Tribuners di rumah siapa nih yang belum kenal dan belum tahu dengan Selanik Water Park gitu kan ya? Mungkin ada Mbak sebagian yang sudah tahu dan ada juga sebagian yang belum tahu. Mungkin Mbak Vita bisa jelasin awal berdirinya Selanik Water Park ini kapan dan seperti apa gitu Mbak perjalanannya? Selanik pertama kali opening itu kita di 2016. 2016. Betul, 2016 Februari. Tapi sebelum Februari itu kita sempat namanya uji coba di Januari. Kita lihat dulu nih pangsanya Lampung ya. Iya. Ini kita buat konsep yang berbeda dari yang sebelumnya. Kita coba dilihat di bulan Februari, akhirnya kita launching grand openingnya jadi di 6 Februari 2016. 6 Februari 2016. Berarti sekitar sudah hampir 6 tahun. 6 tahun. Wah, wow, lumayan ya. Nah, kita lihat-lihat juga kilas baliknya Selanik ini kalau nggak salah pernah dinobatkan dan menjadi waterpark terbesar se-Lampung ya Mbak ya. Tribuners, itu dia. Jadi buat Tribuners nih yang belum ke Selanik Waterpark boleh mampir-mampir ya. Oke, tadi untuk sejarahnya sendiri apa yang membuat mungkin orang-orang di balik Selanik Waterpark ini mau membuat ya gitu konsepan yang seperti Mbak tadi bilang gitu. Oke, jadi sebenarnya pada dasarnya itu kan Selanik itu kan nama keluarga Selanik sendiri. Oh, itu family. Oh, nama family berarti ya. Nama family, nama pemiliknya Slamet dan Nani. Jadilah Selanik. Oh. Wah, cukup unik juga ya. Betul. Jadi Selanik ini keluarganya hobi traveling juga. Jadi dari situ berpikir kenapa sih nggak membuat tempat di Lampung ini tempat wisata yang istilahnya orang nggak usah jauh-jauh keluar kota, cukup stay di Lampung sudah ada tempat wisata yang benar-benar sekelas dari yang nasional. Benar gitu. banget. Jadi kita coba terapkan apa sih daya tarik yang ada di nasional dan juga coba kita ambil beberapa adaptasi yang internasional. Jadi perpaduan dari situ konsepnya kita buat perpaduan yang luar biasa sekali. Jadi ada unsur internasionalnya juga gitu kan ya, tapi tidak meninggalkan unsur lokalnya pasti ya Mbak ya. Oke. Jadi berawalnya itu memang keluarganya hobi traveling gitu ya. Karena apa yang membuat berbeda gitu Mbak dari Selanik ini dengan waterpark yang lain? Karena kita tahu kan mungkin di Lampung tidak hanya ada satu gitu ya waterpark gitu kan. Ada beberapa gitu. Tapi apa yang membuat Selanik ini menjadi berbeda gitu? Yang pasti kita membangun dari awal itu nggak mau sembarangan ya. Benar. Jadi kita Selanik Waterpark itu kita konsultasi juga dari kayak orang asing dari luar. Kemudian kita dari asosiasi kita ikuti kayak karyawan Selanik itu ikut seminar baik lokal maupun internasional kita ikuti. Jadi kita benar-benar membuat wisata ini dari pelayanannya terus tempatnya itu memang benar-benar di konsep lain lah gitu dari lain ya. Ada terus kita juga bikin wahana itu berbeda dari yang udah ada di Lampung. Jadi biar orang di Lampung ini punya pilihan destinasi wisata yang berbeda-beda. Benar. Nah, jadi Selanik apa sih yang menarik gitu anak muda? Kayak di Bandung misalnya kan ada daya tariknya apa? Kita coba adaptasi. Kalau Bandung kan terkenal kayak taman-tamannya ya. Iya, tamannya karena mereka asri banget gitu kan. Jadi memang banyak wisata alamnya. Wisata gitu. alamnya kita adopsi kita ini. Di Singapura terkenal dengan patung Merlionnya, singa putih. Jadi kita adaptasi masuk ke Selanik. Terus di Lampung itu kan kayak kolam arus itu. Benar. Nuansanya itu cuman kolam arus biasa aja. Nah kita buat berbeda, kita buat nuansanya itu ada guanya. Jadi orang masuk sudah kayak masuk Gua Naga ada sensasi antara dak-dikduk ya, serem apa wah gitu. Tapi fun banget gitu ya. Apalagi nih kolam arus baru kita
pemandangan yang ada di goanya itu baru kita perbarui. Jadi masuk Selanik lagi udah fresh lagi yang sekarang. Ikan 6 tahun nih, jadi setelah 6 tahun kita renovasi ulang, udah sekarang masuk kolam arus pun udah melihatnya wah gitu. Akan berbeda dengan waktu dia 2 tahun yang lalu datang ke Selanik, atau itu sudah beda. Kemudian yang pasti paling beda ini kita punya namanya kolam ombak Krakatau Wave. Nah, Krakatau Wave ini baru pertama di Sumatera, adanya di Selanik Waterpark. Wow, keren banget. Oke. Selain itu ada apa lagi tuh, Kak? Kita Selanik ada juga sled, orang kenalnya waterboom ya. Waterboom. Naik menggunakan ban seluncur atau yang langsung meluncur dengan kemiringan 50 derajat. Jadi itu untuk biasanya anak muda. Tapi anak-anak juga bisa, tapi minimal tingginya 120 cm. Itu bisa menikmati warna itu. Itu favoritnya anak muda. Yang pasti kalau keluarga nih biasanya di kolam anak, untuk yang anak-anak kita ada juga. Nah, itu kita desain khusus gitu. Jadi itu kita sampai konsultasi juga sama orang China waktu itu. Kolam itu tuh nggak cuman anak-anak have fun, tapi membangun daya imajinatifnya gimana segala macam. Biasanya kolam itu kan isinya cuma yang icon-icon yang unyu-unyu, yang lucu-lucu aja gitu. Nah, kita coba konsep yang berbeda, makanya kita buat di situ ada ikan piranha, karena apa? Imajinasi anak-anak itu nggak cuma yang lucu-lucu, tapi kadang variatif yang menyeramkan. Itu kita juga membangun supaya dia tidak takut dengan hal yang seram. Karena kadang anak-anak mimpi buruk, takut melihat monster atau apa gitu. Nah, kita buat imajinatifnya itu menyenangkan dengan bermain di wahana air. Itu dari kolam anak, makanya kita katakan Selanik ini berbeda gitu dari yang lain. Terus kita membangun kastil, itu perpaduan budaya Eropa kita padu dengan budaya Lampung. Wow, keren. Tidak meninggalkan unsur budaya Lampung. Budaya Lampungnya sendiri gitu ya. Nah, kalau budaya Lampung kan ada gajahnya. Ada unsur gajahnya nggak kira-kira ini di Selanik? Ada ya. Di kolam anak kita icon untuk di kolam anak, pertama bebek, kan anak-anak senang bebek. Iya, benar. Masuk lagi ada 2 gajah yang menyambut. Ada 2 gajah yang menyambut. Memang Selanik tidak pernah meninggalkan kesan lokalnya ya. Benar-benar. Oke, berarti tadi seperti Mbak Vina bilang tadi ada apa namanya? Ada range usianya dan tinggi badan berarti ya. Kalau untuk memasuki beberapa wahana yang ada gitu. Iya, jadi wahana itu tadi wahana apa aja? Crazy Slide dan Fast to Furious, karena itu kan menantang adrenalin. Kita jadi setelah kita lakukan uji coba segala macam, yang bisa menaiki wahana itu minimal 120 cm. Itu 120 cm. Keselamatannya sendiri gitu. Jadi untuk safety-nya kita sudah uji cobakan minimal 120 cm baru bisa menikmati wahana itu. Kalau di bawah itu jangan dulu. Jangan ya. Berarti kan di sini secara tidak langsung Selanik Waterpark ini sendiri sangat safety sekali. Keamanan dari para pengunjung, wisatawan yang datang itu kan sangat diperhatikan gitu ya, sampai ada aturan tinggi badan dan lain sebagainya. Betul, gitu ya. Oke. Nah, kira-kira ada berapa banyakkah wahana gitu yang ada di Selanik Waterpark ini? Banyak banget kayaknya. Boleh kita yang tadi saya sebutin itu wahana airnya aja. Airnya aja. Berarti ada selain wahana airnya? Betul. Jadi kita punya tempak mini lah, bisa dikatakan gitu. Jadi kita punya wahana atraksi, permainan-permainan yang tidak menyangkut di kolam air gitu kan. Nah, jadi biasanya kan waterpark cuma isinya untuk berenang aja. Jadi kita coba campur nih, karena kan biar tadi kita pingin orang nggak usah jauh-jauh keluar kota, cukup di Selanik aja udah dapat semua. Nah, kita bangun wahana atraksi itu ada kereta gantung. Ada kereta gantung. Belum ada juga kan di tempat Belum ada kayaknya ya. Kan biasanya kita lihat kan kereta gantung. Kemudian kita ada namanya sepeda layang. Sepeda layang kita itu ini lagi favorit banget. Itu ketiga di Indonesia. Ketiga di Indonesia. Betul. Yang pertama di Bandung, kedua di Malang, ketiga di Lampung. Di Lampung. Keren banget. Kemudian juga kita ada Siger Crane. Itu Siger Crane. Itu apa kita tuh? Benar-benar itu sebenarnya jenisnya permainannya drop zone. Jadi dibawa ke atas, diturunkan lagi ke bawah, naik lagi ke atas. Kan pernah melihat kan permainan seperti itu. Kita bentuk seperti menara siger. Jadi naik ke sigernya dibawa ke atas, diturunkan lagi ke bawah. Ke Siger Crane. Keren banget. Oke, selain ada berarti ada 3 wahana lain ya. Kemudian kita ada yang
biasa. Biasa. Itu kayak untuk anak-anak itu trampolin untuk Trampolin anak-anak. ada juga. Ada, kemudian ada juga namanya bungee trampolin untuk yang dewasa. Kemudian ada lagi banteng ngamuk. Banteng ngamuk tuh kayak mana tuh? Bantengnya Jadi, ngamuk. Orang duduk di bantengnya. Oh nanti iya, digerakkan. nanti bantengnya goyang-goyang gitu. Jatuh atau tidak orang. Wah, keren. Biasanya kayak gitu harus ke Malang baru dapat wisata yang seperti itu. Tapi di Selanik sudah menyediakan Sudah gitu kan ya. menyediakan. Nah, ini informasi juga nih berarti buat Tribuners di rumah kan ya, nggak perlu jauh-jauh keluar kota lagi untuk bisa menikmati serunya wahana yang sudah disebutkan tadi. Cukup ke Selanik Waterpark aja nih udah bisa mencobai wahana yang ada di sana. Nah, untuk beberapa wahana tadi yang paling favorit tuh yang mana? Yang paling banyak gitu, Mbak? Hampir semua favorit. Hampir semua favorit ya. Jadi kayak anak-anak pastinya senangnya di kolam anak. Tapi kalau pas lagi berkunjungnya ramean, mereka senang sekali di kolam arus. Di kolam arus. Kolam arus ini untuk semua juga bisa atau hanya untuk dewasa aja? Untuk keluarga. Oh, memang untuk Kan keluarga. dia naik ban ramean gitu. Oke, jadi menikmati kan ada arusnya yang betul tinggi kan, itu hanya untuk orang-orang dewasa aja, tapi ini enggak. Arusnya ya kayak air sungai. Jadi ngikutin flow-nya, muterin kolam anak gitu. Di situ kan masuk Gua Naga tadi, dia ngeliat seneng pemandangan-pemandangan yang ada di dalam itu. Oke, benar. Itu favoritnya keluarga. Nah, ini yang sering ditunggu adalah kolam ombak, karena kan tadi di Sumatera baru ada, di Lampung di Selanik. Di Selanik. Kolam ombak ini paling banyak juga peminat dan favoritnya. Paling rame karena kan dia ombaknya hidup tidak setiap jam ya. Jadi di jam-jam tertentu, di weekday hanya 1-2 kali operasi, di weekend itu bisa 4-6 kali. Gitu. Jadi ombak ini memang yang paling ditunggu-tunggu sama masyarakat Lampung. Banyak kan. Iya, mungkin karena itu juga menjadi sensasi baru gitu ya, Mbak. Apalagi melihat itu kan pertama kali di Sumatera gitu. Jadi kan Tribuners atau orang-orang di Lampung juga nggak perlu jauh-jauh lagi nih untuk keluar gitu kan ya, cukup ke Selanik aja. Oke, jadi lumayan banyak juga, itu mungkin belum semua disebutkan ya. Beberapa wahana di Selanik tadi kan ada wahana khusus, wahana di airnya, dan ada yang tidak di airnya atau di parknya, tamannya lah ya gitu ya, buat Tribuners semua yang mungkin udah dari air nih gitu kan ya, pengen deh main-main ke parknya gitu, tamannya, bisa naik beberapa wahana. Tadi ada sepeda gantung ya kan, ada banteng ngamuk dan lain sebagainya, banyak banget. Nah, untuk tiket masuknya nih Mbak, kira-kira berapa sih range harganya, start dari harga berapa gitu? Jadi kalau untuk di weekday Senin sampai dengan Jumat itu tiket dewasanya 35.000, anak-anak 30. Betul. Kemudian untuk di weekend itu dewasanya 45, anak-anak 35. Oke. Murah banget loh, nggak sampai 50.000. Nggak sampai 50.000. Kalau ke kota besar seperti Jakarta, Bandung itu sekelasnya Selanik itu tiketnya di atas 100.000. Benar. Mungkin Tribuners juga udah pernah gitu kan ya, masuk di beberapa tempat wisata yang mungkin tidak di Lampung gitu kan ya. Jadi sudah bisa membayangkan lah Selanik ini selain dia kualitasnya, wahananya juga banyak gitu kan ya, harganya juga affordable gitu ya untuk masyarakat. Nah, kalau untuk mau naik wahana park tadi, kering tadi, itu bayar lagi kah atau memang sudah mencakup semua fasilitas? Kalau itu bayar lagi. Bayar jadi lagi. Ada tiket terusan, untuk dewasanya 15.000, anak-anak 10.000. Oh, jadi memang disamaratakan aja gitu ya? Betul. Nggak ada, biar enak juga sih Mbak ya gitu. Kita juga kadang gini, Selanik itu ada promo, jadi di bulan lalu malah kita beli 5 tiket Selanik mendapatkan 1 tiket permainan, seperti itu. Jadi setiap bulan itu promonya ganti-ganti. Bulan ini aja kita free minuman. Di tiket online juga kita ada diskon sampai 20%, seperti itu. Jadi di tiket online itu di kita ada beberapa platform. Memang online. udah tercantum berarti ya? Sudah. Jadi kita ada diskon pokoknya sampai 20%. Oke. Berarti kalaupun mau cari Selanik nggak bakalan susah lah ya, karena memang di platform online sudah ada, di Instagram juga mungkin sudah ada ya, Instagram gitu ya. Di Instagram itu tinggal klik aja, mau beli tiket online bisa. Bisa. Nyampe Selanik nggak perlu ngantri, ada penukaran khusus voucher untuk yang online. Nanti
lebih enak gitu. Oke. Udah dapat diskon khusus ibarat kata. Kemudian nggak ngantri. Nggak ngantri panjang. juga, benar-benar. Ini benar-benar menjadi salah satu solusi ya untuk Tribuners semua yang mungkin dari luar kota gitu ya, pengen sampai Lampung, udah tinggal masuk aja Selanik gitu kan ya. Jadi bisa pesan tiket melalui online karena memang nggak repot juga untuk ngantri karena tahu sendiri pengunjungnya Selanik itu banyak deh. Nah, kira-kira kalau untuk target, pada pembuatan kita kembali lagi ke awal mulanya berdirinya Selanik ini. Awal mula target sasaran usianya kira-kira berapa tuh? Karena kita memang dengan konsep keluarga ya targetnya adalah keluarga. Keluarga ya. Jadi makanya kita bikin wahana dari yang anak, dewasa, orang tua itu ada semua. Ada semua. Kayak orang tua nggak mau berenang, cuma mau menikmati pemandangan, kita kan tadi ada tamannya. Iya, benar. Ada spot-spot foto. Bahkan kita ada bikin namanya Candi Belah. Candi Belat. Itu seniman Bali langsung yang merancangnya. Wow, keren banget. Jadi di Selanik yang istilahnya cuma mau foto-foto, itu juga kita menyediakan spot foto. Itu banyak. Tadi Candi Belah, Arabian Kastil yang Kastil Selanik yang nuansa tadi perpaduan budaya Eropa dan Lampung ada. Kemudian kita ada Selanik Ship. Ini yang seneng ala-ala Titanic bisa di situ. Oh, ada. Atau mau Wah. kayak Pirates of Caribbean juga bisa Wah, di situ. keren. Kemudian Pokoknya banyak enggak lagi spot foto, Bener, taman-taman kita. Ini juga kita lagi bikin lagi untuk tamannya gitu, kita perbarui lagi ada Insya Allah doakan tahun depan selesai. Amin. Kemudian kita juga lagi bikin wahana atraksi Biang Lala. Itu Insya Allah di Lampung terbesar dan kayaknya belum ada juga. Kayaknya memang belum ada. Wah, ini wajib banget kita cobain kalau memang udah jadi dan udah selesai gitu Untuk ya. saat Mbak, ya? ini sih sedang kita uji coba dan lagi Trial Selanik error. Waterpark sendiri kan kita di bawah naungan asosiasi itu namanya ARKI, Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia. Dan ARKI ini dibawa asosiasi internasional namanya AYAPA. Jadi standar-standar yang dipakai Selanik adalah standar dari ARKI atau nasional yang sudah diinin dari internasional juga diadaptasinya. Jadi kita benar-benar kualitasnya itu beda gitu dari yang lain karena kita standarnya tadi mengikuti yang nasional dan internasional. Wah, keren banget Selanik. Karena memang kalau untuk wahana itu nggak bisa sembarangan ya. Betul. Uji coba ataupun Uji dalam coba. proses pembuatannya itu aja luar biasa karena itu mencangkup nyawa manusia, Tribuners. Jadi kita nggak bisa tuh sembarangan gitu kan ya untuk asal uji coba yang penting rame, yang penting nggak bisa Nggak, gitu kan ya. Harus. Apalagi Selanik berarti sudah memakai standar yang memang ada asosiasinya juga, tergabung dalam nasional dan internasional gitu kan. Jadi memang untuk keamanan safety-nya sendiri itu sudah tidak diragukan lah Tribuners gitu ya. Nah, untuk kita berbicara fasilitas nih, ya, kira-kira di Selanik ini fasilitasnya ada apa aja sih gitu yang bisa Tribuners nikmati gitu atau ada apa aja gitu di sana? Banyak sih fasilitas yang kita sediakan seperti parkiran yang pasti kita sudah cukup luas. Itu lahan parkir sendiri ada 4 hektaran. Jadi cukup mencakup banyak ya. Kemudian kita CCTV, kita dilengkapi CCTV 24 jam di setiap area yang ada di Selanik Waterpark. Kemudian kita juga ada ruang lobby. Kadang kan ada nih yang nggak mau berenang, pengen nunggu di depan aja, mau nyantai. Benar. Itu juga kita ada sedia. Kemudian juga yang pasti taman-taman tadi, spot foto kita fasilitasi. Terus tempat duduk kan kita ada tempat sewa loker, sewa gazebo. Gazebo ya. Gazebo kan biasanya kalau keluarga ini kita juga sediakan yang gratis itu di area kolam anak. Itu bentuknya jamur-jamur. Oke. Biasanya jamur-jamur. Nah itu di situ free. Kemudian ada halte juga untuk orang duduk-duduk itu juga ada, itu free. Kemudian kita juga ada gedung serbaguna yang bisa dipakai oleh pengunjung dan yang pastinya setiap weekend di hari Minggu atau tanggal merah itu kita ada panggung hiburan musik, itu juga jadi fasilitas pengunjung yang hobi nyanyi atau mau belajar nyanyi kita sediakan di situ. Banyak lah fasilitas yang disediakan. Banyak ya, musola juga pastinya ada. Kalau yang mau ibadah gitu. Oke, parkiran sudah pastinya luas kita gitu juga kan ya. Ruang kesehatan. Ruang kesehatan juga ada. Kadang kan namanya anak-anak suka lari-lari, jatuh.
kita obati, kita sedia obat segala macam. Oh, memang sudah ada tenaga medisnya juga. Ada tenaga medisnya Betul. juga. Memang lengkap sekali selama ini gitu ya. Selain itu ada apa lagi tuh Kak? Banyak ya. Mungkin kita pengen bahasnya, apalagi sih kira-kira yang menarik gitu dari Selanik ini gitu. Yang pasti semua dari Selanik menurut saya menarik. Menarik ya. Jadi buat Tribuners yang mungkin belum mencoba untuk ke Selanik, bisa langsung datang aja ke Selanik Waterpark ya. Nah, untuk jam operasionalnya sendiri itu dari jam berapa? Kita buka dari pukul 9 sampai jam di weekday sampai jam 17, kalau di weekend sampai 17.30. 17.30 gitu. Oke, kalau untuk kira-kira kita berbicara weekday dulu deh ya, weekday gitu. Paling banyak pengunjung itu sehari bisa berapa gitu? Atau bisa kita compare aja dari Senin sampai Jumat gitu? Nggak tentu sih, tergantung. Di tempat wisata itu ada namanya low session dan high session. Kalau di high session dia bisa sampai di atas 500, tapi kalau misalnya di bawah low session itu ya di bawah 500 tadi, seperti itu. Oke. Jadi totalnya ya di atas 500 kalau untuk di weekday tadi, kalau dia lagi high session. Tapi kalau di lagi nggak high session ya di bawah 500. Tapi itu juga udah termasuk lumayan banget loh ya untuk warga Lampung yang memang, karena ini kan abis pandemi juga. Iya sih. benar. Jadi pengunjung ini masih istilahnya agak scare, takut juga karena kan benar. Jadi masih tahap apa ya, perubahan new normal. Masih new normal. Jadi wisata adalah tempat terakhir yang mengalami new normal. Bisa kita katakan seperti itu karena orang fokus dulu di istilahnya kayak kesehatan segala macam. Nah, jadi wisata biasanya kalau di Lampung nih ya, wisata belakangan gitu. Jadi sekarang sih sudah kita lihat ya kemajuan atau geliat wisata ini udah mulai gitu. Jadi sudah mulai, tapi memang sudah mulai mengalami peningkatan lagi ya setelah new normal ini gitu ya. Karena memang kan kita tahu kita terdampak pandemi Covid ini hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun, dan memang itu tidak hanya merobohkan perekonomian, tetapi memang dari segi wahana ataupun segmen-segmen yang lainnya itu ikut terdampak gitu ya. Tapi insya Allah lah kan kita sudah mulai new normal, jadi teman-teman Tribuners juga sudah mulai kembali lagi ke aktivitasnya semula. Apalagi kan Presiden kita sudah memperbolehkan gitu ya melepas masker apabila di suasana yang luas, di lingkungan yang luas gitu. Nah Tribuners, mungkin Tribuners yang belum tahu gitu kan ya suasana di Selanik Waterpark ini seperti apa, kita saksikan dulu tayangan yang satu ini, karena di sini ada tayangan Selanik Waterpark dan keindahannya seperti apa, mari kita lihat.
cuplikan video dari Selanik Waterpark. Nah Tribuners, ini ada kabar gembira karena segmen ini kita bakal membahas tentang promo nih bersama dengan direkturnya langsung ya. Jadi informasi ini akurat dan tidak diragukan lagi. Nah oke Mbak, kita bakal berbicara gitu ya mengenai promo. Kira-kira adakah promo di bulan ini atau promo setiap bulannya itu ada apa aja sih di Selanik Waterpark ini? Kita tiap bulan itu promo beda-beda. Beda-beda ya? Kadang kita kayak ada promo gratis untuk yang ulang tahun. Oh ada juga. Itu menjadi salah satu fun juga loh buat teman-teman aku juga kayak kamu kita lahir tanggal berapa gitu, bulan ya mungkin itu ya. Bulan. Kita berdasarkan bulan. Kemudian kita juga pernah promo kayak KTP. KTP. Kemudian pokoknya KTP Lampung ada diskon, pernah seperti itu. Kemudian kita ada diskon untuk pelajar. Ada diskon untuk pelajar. Kalau untuk bulan ini kita promonya setiap pembelian tiket kita mendapatkan minuman. Oke, setiap pembelian tiket mendapatkan minuman free ya, gratis minuman gitu. Berarti memang setiap bulannya ini berbeda ya promonya. Jadi kalau harus pantengin, benar. Kalau nggak tahu Selanik ada promo potongan harga atau apa di ini. Kadang kita juga ada giveaway. Oh ada giveaway juga. Betul, bagi-bagi tiket. Kadang di TikTok atau di Instagram. Oke. Boleh mungkin sebutin nih nama TikTok dan Instagramnya sama Tribuners di rumah Pak, biar tidak kelewatan pastinya ini promo dari Selanik Waterpark. Untuk Instagram dengan TikTok namanya @selanik.waterpark. Oke. Kalau untuk apa namanya Facebook tinggal ketik aja Selanik Waterpark. Selanik Waterpark. Oke. TikToknya, TikTok anak-anak zaman sekarang kan pada doyan TikTok nih Mbak. Ya TikToknya tadi sama dengan Instagram Selanik @selanik.waterpark. Oke. Rata-rata sih saya lihat gitu banyak kok emang pengunjung Selanik itu bikin video TikTok di Selanik. Oke. Karena kadang kan lewat berandanya Selanik. Benar. Kadang nggak di tag kok ini ada keluar, ternyata dia FYP. Terus ada juga mungkin yang ngetek gitu ya Selanik, karena memang kan kita tahu tadi Tribuners sudah menyaksikan cuplikannya, suasananya itu benar-benar berbeda dari waterpark yang lain karena sudah kita bahas lagi di awal kan, karena di Selanik ini mereka memang mengusung konsep dan tema yang berbeda gitu. Jadi memang tidak hanya mengangkat waterpark itu sebagai image-nya anak-anak aja, tetapi memang dewasa sampai orang tua itu juga bisa menikmati. Jadi kalau menjadi wisata keluarga ini cocok banget Tribuners untuk menjadi list rekomendasi Tribuners, baik yang di Lampung maupun yang di luar Lampung nih. Kalau bingung ya kan, mungkin teman-teman Tribuners di luar Lampung mau ke Lampung bingung gitu kan, mau wisatawan kemana ya sama keluarga gitu kan ya, boleh Selanik Waterpark ini bisa dijadikan list rekomendasi tempat Tribuners semua untuk dikunjungi ke Lampung ini ya. Karena kita tadi udah ngobrol-ngobrol langsung dengan direkturnya yaitu Mbak Vina kan ya, terkait dengan fasilitasnya ada apa aja, terus juga di sana ada wahana airnya ada, terus wahana keringnya juga ada. Ini kan menjadikan salah satu bukti bahwasanya Selanik ini bisa dinikmati semua kalangan dan bisa dinikmati semua umur gitu. Kalau untuk alamat nih Mbak, di mana tuh? Mungkin ada juga yang warga Lampung belum tahu dan warga dari luar Lampung mau tahu gitu. Alamatnya di mana? Kalau untuk alamat kita di Jalan Karanganyar, Jati Agung, Lampung Selatan. Jangan kaget, kadang kan orang yang Bandar Lampung, Lampung Selatan jauh. Kita karena di Jati Agung itu dekat antara kota Metro dengan kota Bandar Lampung. Benar, perbatasan ya? Perbatasan. Jadi di tengah-tengah kita di antara Bandar Lampung dan Metro itu ada Jati Agung. Ada Jati Agung ya. Oke, jadi yang masih pakai Google Map. Ada. Itu sudah pas titiknya. Sudah pasti. Jadi nggak perlu nyasar ya Tribuner semua ya. Oke. Yang malas bawa kendaraan juga bisa di apa namanya sekarang? Grab, Gojek gitu. Aplikasi online gitu ya. Ada semua. Ada semua. Oke, keren. Nah, mungkin Mbak Vita bisa kasih sama Tribuners di rumah semua gitu alasan kenapa sih Tribuners itu harus ke Selanik Waterpark? Banyak alasan. Kenapa tuh? Ayo jelaskan. Yang pasti Selanik Waterpark seperti tadi konsepnya kita bangun berbeda. Yang pasti di sana pengunjung akan merasakan puas main di Selanik Waterpark karena wahananya pilihannya banyak, kemudian bisa untuk keluarga,
bawa keluarga, pasangan, main sama teman-teman. Benar. Itu di Selanik itu bisa semua. Bisa semua ya. All in one hiburannya. All in one pokoknya. Jadi nggak usah ragu main ke Selanik Waterpark gitu. Yang habis ibarat kata low budget gitu kan. Bener pantengin banget. aja. Selanik itu ada promonya gitu. Bahkan di salah satu platform online shop kan sekarang ada pay later gitu. Pay later ya, benar. Kita kebanjiran itu. Oh iya? Pas Lebaran. Memang Banyak ada yang juga? pakai. Sampai kita itu di situ sold out gitu. Wow. Jadi memang Selanik memang sudah terhubung juga untuk pay later, bisa gitu ya? Bisa. Jadi ada 2 platform yang kita gunakan itu sudah menyediakan pay later. Pay later ya. Jadi untuk liburan enjoy. Gitu. Enjoy, benar. Oke, selain itu apalagi tuh Mbak? Yang pasti kan Selanik ini selalu melakukan inovasi-inovasi. Kita setiap bulan puasa itu tutup operasional. Tutup operasional. Di bulan puasa untuk renovasi, perbaikan fasilitas. Kemudian kalau ada yang diperbarui kita perbarui. Jadi benar-benar pengunjung ini kita perhatikan kenyamanannya di Selanik. Dan kita juga di Selanik kita kan buka juga untuk WhatsApp kritik dan saran. Oh, dari situ ada ya pengunjung itu ulasan. kita selalu update, ada kurangnya apa, ininya apa, ada masalah apa. Kita selalu bahas dan itu kita selesaikan seperti itu. Jadi di Selanik itu benar-benar pengunjung nyaman deh. Kepuasan pengunjung itu adalah nomor 1 ya di pokoknya ya. Betul. Di Selanik ini. Oke, jadi memang pengunjung itu boleh memberikan kritik dan sarannya gitu untuk Selanik gitu. Betul. Ada ya? Betul. Itu WA-nya juga terhubung ke saya gitu. Jadi nggak mungkin nggak nyampe ke saya. Iya, benar. Nggak mungkin nggak nyampe ke direkturnya langsung gini. Makanya memang di setiap tahun ataupun yang sudah Kak Vita bilang tadi kan, memang di khusus bulan puasa itu khusus untuk perbaikan dan renovasi. Betul, gitu ya. Kenapa memilihnya bulan puasa? Karena memang kalau bulan puasa main air makruh ya. Iya. Makruh mungkin ya. Karena kemungkinan gini, mayoritas penduduk di Indonesia adalah Islam. Jadi bulan puasa kan berenang sepertinya tidak memungkinkan. Jadi itu kita pakai momen untuk perbaikan. Oke. Itu full bulan. Full 1 bulan. 1 bulan. Kadang-kadang kita renovasi itu sebulan aja, kadang sebenarnya kurang. Benar. Jadi benar-benar kita maksimalin banget itu di bulan puasa untuk renovasi. Gitu. Jadi biar pas orang datang Lebaran itu udah enak gitu menikmati fasilitas-fasilitas yang ada di Selanik Waterpark. Benar banget. Sudah 6 tahun berjalan Selanik Waterpark ini ya Tribuners gitu. Mungkin dari Mbak Vita ada nggak sih kesan pesan suka dukanya dalam membangun usaha dan bisnis yang kita tahu kalau berbisnis itu roller coaster gitu. Nggak mungkin menetap stuck di situ aja. Apalagi kan kita mangsanya sekelas Selanik Waterpark ini dia udah lumayan besar gitu Mbak gitu. Jadi mungkin tips untuk Tribuners semua yang mungkin mau mengelola bisnis gitu seperti apa gitu. Modelnya nekat. Modalnya nekat ya. Kalau bisa dibayangkan, orang kan sudah melihat sekarang Selanik indahnya. Iya, benar. Dulu itu jurang. Wah, benar? Kalau kata orang tepat jing buang anak. Wah, masa sih Mbak? Iya, dulu aja itu pertama kali kita cetuskan di 2013. 2013. Jadi ngelihat itu, waduh, lompat aja bisa Allah udah deh gitu ya. Jadi tadi tepat jing buang anak katanya orang bahasanya gitu kan. Tapi ya udahlah, udah istilahnya pengen mencoba gitu kan, kita olah gitu. Awalnya tadinya cuman ibarat kata kolam renang aja deh yang dibangun. Kolam renang lama-lama aja. Mungkin karena tadi lahan itu tidak terpakai karena lahan jurang gitu kan. Tanahnya itu sama warga setempat mulai, udah beli aja tanahku, beli aja gitu. Lama-lama kok gede ya, nggak mungkin cuma kolam renang aja. Akhirnya kita konsep bikin waterpark tadi ini. Jadi ya harus ada keberanian dulu dalam berusaha. Pasti namanya gagal itu ada. Waktu pembangunan juga kita pernah kayak mengalami kayak longsor ya. Oh, memang ada longsornya juga. Pernah. Namanya kan kita lagi pematangan lahan, terus nggak taunya saat pematangan lahan itu musim penghujan. Jadi kan mau nggak mau lahannya yang kita sudah susun
ambles gitu. Kita Itu tunggu berarti lagi. butuh penimbunan lagi? Butuh lagi gitu, kita atur ulang gitu. Jadi ya 3 tahun nih kan, 3 tahun. 2013 sampai 2016, 3 tahun kita Lumayan juga. ngebangunnya gitu. Ya suka dukanya banyak. Banyak ya. Dari berarti memang 3 tahun itu proses untuk Iya, membangunnya harus ya. optimis, Harus sempet, aduh ini kok lama gitu, Iya. kalau nggak selesai gitu. Terus namanya kan wahana, kita juga kan harus detail ya. Jangan sampai ada kesalahan karena resikonya juga panjang gitu kalau Benar kita banget. ini. Jadi benar-benar diperhatikan banget ya, makanya kita lama gitu 3 tahun. Setelah itu baru opening juga kan kita masyarakat Lampung kan beraneka ragam ya. Ada yang istilahnya ada yang pemarah, ada yang baik hati, ada yang ini. Di situ kita latihan juga, melatih kesabaran. Ya, benar. Makanya kita baru pertama kali buka waktu itu ya masih gugup, kemudian belum terbiasa gitu. Beda dengan yang sekarang yang sudah 6 Sekarang tahun. udah banyak Sekarang gitu sudah ya. terbiasa menghadapi berbagai macam Customer yang pengunjung, benar, gitu. gitu. Tapi alhamdulillah sih makin kesini pengunjung kita oke semua, baik semua, nggak ada yang ini. Masyarakat Lampung alhamdulillah sudah untuk berwisata itu sudah tahu lah. Sudah tahu Beda dengan aturan dulu ya. kan kita harus tahu ini nggak boleh diinjak loh rumputnya, ini Oh, nggak boleh. iya. Paling kan sudah kita kasih Iya, benar, rambu-rambu, tulisan gitu. Ini nggak boleh. Tapi makin kesini semua sudah makin kesadaran akan berwisata itu semakin tinggi. Nah, gitu. jadi alhamdulillah sekarang pengunjung itu mayoritas oke gitu. Pas di awal aja mungkin karena kita masih baru, masih belum terbiasa. Iya. Gitu ya. Jadi ya itu tadi suka dukanya karena belum terbiasa, membiasakan diri, lama-lama kita bisa terbiasa. Gitu. Jadi jangan takut mencoba gitu. Iya, kuncinya memang bisnis itu adalah berani. Ya, kalau nggak berani kayaknya bakalan down terus nih mental kita ya, Mbak ya. Yang pasti kalau kita nggak coba, kapan kita tahu gagal atau suksesnya? Benar. Dari misalnya kita ada gagal kayak saya tadi, kok ambles ya. Akhirnya saya mempelajari. Saya sebenarnya anak sosial, akhirnya belajar teknik. Wow, gitu kan, sama dong, saya ibaratnya juga anak sosial. Ya, belajar teknik kan, akhirnya jadi teknik, ngerti. Kalau kita nggak gitu kan nggak mempelajari hal Iya, baru kan. benar gitu. banget. Jadi jangan takut untuk mempelajari, ya hidup itu kan proses gitu. Benar. Kalau kita nggak belajar, kita akan tertinggal, ya kita nggak akan maju. Jadi memang kita harus belajar, berproses, dan kita harus ada inovasi, dan yang pasti ada mimpi. Kalau kita nggak bermimpi untuk sukses, nggak akan jadi dan nggak akan tercapai mungkin ya. Betul. Oke, jadi memang Selanik yang kita kenal sekarang itu ada naik turunnya perjuangan Ada, dari orang-orang betul. di balik layar ini yang pastinya luar biasa. Apalagi gitu kemarin ya. pandemi itu. Tuh, oh ya kita juga mau tahu nih semasa pandemi ini gimana nih untuk di Selanik sendiri? Ya. Mengalami penurunan drastis kah atau memang tetap stabil aja? Penurunan karena kan ikut Penurunan, aturan ya. juga. Kemudian kita sempat tutup gitu. Seberapa lama tuh sempat tutupnya, Mbak? Awal-awal pandemi itu 2 atau 3 bulan gitu kan. Oke. Kemudian kan boleh buka, cuman namanya pengunjung kan lebih takut dengan virus karena waktu itu kan Karena masih memang pandemi. ya, gitu. karena memang waktu itu kan memang corona tuh penularannya melalui air atau apa ya namanya waterpark, pasti kita mandi bareng dong gitu kan. Jadi mungkin teman-teman takutnya di situ ya. Takutnya di situ. Nah, kita juga ya di situ agak berat ya, karena yang kerja di Selanik itu kan lumayan banyak. Kita harus tutup, itu berat itu gitu. Nggak tutup juga dilema. Iyalah. Tapi kita ya udahlah, namanya rezeki yang Maha Kuasa yang atur. Jadi selama tutup itu karyawan kita tetap masuk. Karyawan tapi tetap masuk. Betul. Biasanya tadi kan bulan puasa kita renovasi, jadi kita sudah mulai adalah sama pandemi kita renovasi yang bisa kita perbaiki di saat itu perbaiki. Jadi karyawan nggak dirumahkan, jadi tetap beroperasional. Karena memang kan berdampak juga ya, bukan hanya untuk operasional usaha kita, tapi kan orang-orang yang memang bekerja dengan kita juga kan kalau dirumahkan kasihan juga gitu kan ya.
benar banget. Dan berarti memang Selanik ini mengutamakan keindahannya, terus itu juga kembali lagi selalu ada apa namanya, renovasi ya. Inovasi yang pasti kita hampir setiap tahunnya itu selalu bikin apa ya gitu. Kayak kemarin kan kita baru bikin kayak airplane gitu. Airplane tuh apa Kak? Jadi pesawat helikopter ini untuk anak-anak, muter ke atas, menikmati pemandangan di atas, turun lagi gitu. Ini khusus untuk anak-anak gitu. Nah, habis airplane itu kita sekarang sedang membangun yang biang lala itu terbesar. Pokoknya ini proses biang lalanya lagi sedang proses ya. Betul. Nanti Tribuners akan dikabari pokoknya berita selanjutnya dan berita baik ini gitu. Pastinya Kalau nggak yang sabar. berkunjung udah pada nanya gitu. Udah pada nanya ya. Ini udah bisa naik belum kita kasih karena kita masih uji coba dulu. Uji coba benar-benar. Kemarin kita juga sudah menghadirkan tim sertifikasi dari Jakarta untuk mengecek adakah kekurangan, adakah istilahnya yang tidak safety gitu. Jadi kita panggil, alhamdulillah sih untuk sementara tidak ada masalah, cuman kita masih untuk uji coba terus gitu. Kalau nggak trial and error nanti takutnya pas kita operasikan bermasalah gitu. Karena Jadi menyangkut nyawa manusia, jadi memang harus diperhatikan Tribuners. Oke, terima kasih banyak Mbak Vita udah ngobrol-ngobrol bareng kita di sini ya, dan kita juga sudah memperkenalkan Selanik Waterpark dengan Tribuners semua di rumah. Nah, untuk Tribuners semua yang ingin berkunjung bisa langsung melalui beberapa platform online mereka, ada juga Instagram, TikTok dan juga Facebook. Nanti bisa searching aja Selanik Waterpark. Dan untuk Tribuners juga yang mungkin mau nih ya dari luar kota berkunjung ke Lampung, butuh rekomendasi tempat wisata keluarga, bisa juga berkunjung langsung ke Selanik Waterpark ini. Terima kasih banyak Mbak Vita selaku direktur dari Selanik Waterpark udah ngobrol bareng kita di sini gitu kan ya. Ya, Tribuners, kita bakal ketemu lagi di segmen berikutnya yang pastinya lebih menarik lagi, jadi jangan kemana-mana. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun masyarakat Lampung, para pembaca, para pemirsa, viewer, follower, subscriber, terima kasih atas kepercayaannya, partisipasinya, sehingga Tribun Lampung saat ini sudah menginjak ke ulang tahun ke-13. Kenapa saya tadi bilang dari pembaca, viewers, subscribers, follower? Karena produk kami, produk Tribun Lampung sekarang bukan hanya print, tapi juga ada online, ada media sosial, sehingga lengkap. Kalau sebelumnya kami hanya pembaca koran cetak aja, tapi sekarang sudah ada visitor, subscriber, follower, dan sebagainya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tentu saja Tribun Lampung mencapai usia 13 tahun ini, itu tidak lain adalah berkat dorongan masyarakat Lampung tentunya. Sehingga kami pun merasa berutang, atau kami pun merasa harus membesarkan Provinsi Lampung ini. Kawan-kawan kami sudah bekerja keras, baik itu jajaran redaksi maupun jajaran bisnis, dan untuk ulang tahun ke-13 ini mengambil slogan atau tagline energi perubahan. Energi perubahan artinya bahwa Tribun Lampung siap menjadi pendorong, memberi semangat kepada seluruh stakeholder, seluruh lapisan masyarakat, agar Lampung siap melakukan transformasi digital, baik itu terkait dengan pekerjaannya sehari-hari sampai gaya hidupnya. Demikian saya mewakili kawan-kawan pimpinan yang lain mengucapkan terima kasih, dan kami terus bersyukur Tribun Lampung sudah mencapai usia saat ini 13 tahun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di usia 13 tahun, dengan energi perubahan, kami terus tumbuh dan berinovasi. Inovasi yang membuat kami tetap merasa muda dan relevan untuk para pembaca.
Inovasi juga adalah cara kami berterima kasih atas kepercayaan pembaca, baik di print, digital, dan sosial media Tribun Lampung. Inovasi juga yang menjadi kunci dalam energi perubahan. Dan Tribun Lampung siap berkolaborasi dengan semua pihak, baik pemerintah maupun swasta, menuju era digital. Saya, Erniwati Majaga, pemimpin perusahaan Tribun Lampung, Energi Perubahan. Hadir 13 tahun di Lampung, Tribun Lampung telah berkembang menjadi media multi-platform. Selain koran cetak, Tribun Lampung menyapa pembaca melalui website tribunlampung.co.id yang kini dikunjungi hingga 700.000 per hari. Di media sosial, Tribun Lampung hadir di Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan Twitter yang telah memiliki jutaan follower. Doakan kami, Tribun Lampung, agar tetap menjadi spirit baru bumi Ruwai Jurai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Budiman AS, anggota DPRD Provinsi Lampung, Komisi 1, sekaligus Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bandar Lampung, mengucapkan selamat ulang tahun Tribun Lampung yang ke-13. Mudah-mudahan harian Tribun menjadi media komunikasi, menjadi inspirasi bagi menginfokan seluruh pembangunan di Provinsi Lampung. Sekali lagi, selamat, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, saya M. Dawam Rajo, Bupati Lampung Timur, mengucapkan selamat ulang tahun ke-13 untuk Tribun Lampung. Semoga Tribun Lampung tetap menjadi media yang memberitakan secara aktual, terukur dan berimbang. Selalu menjadi mitra pemerintah dalam memberikan informasi dan edukasi bagi masyarakat khususnya Lampung Timur. Salam mata lokal menjangkau Indonesia. Terima kasih. Wallahumma fiq wa mitrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik Pak, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tabi pun, Tribun Lampung sudah berumur 13 tahun. Tentunya di umur yang ke-13 ini, Tribun Lampung selalu menyuguhkan hal-hal yang berbentuk harmonisasi dan sinergi di dalam membangun Provinsi Lampung Bumi Ruwai Jurai yang menjadi provinsi unggulan. Maka daripada itu, saya Dendi Ramadona, Bupati Kabupaten Pesawaran, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Tribun Lampung yang ke-13, dan tentunya kami berharap kita semua menginginkan Tribun Lampung agar selalu eksis di dalam memberitakan pembangunan-pembangunan dan juga men-share segala positif-positif kegiatan yang ada di Provinsi Lampung yang kita cintai ini. Dan juga dengan moto energi untuk perubahan, tentunya Tribun Lampung kita harapkan bisa membawa Provinsi Lampung bertambah jaya ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lancar Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat, salam selamat. Tapi pun, saya Agus Iskral, Bupati Kabupaten Pesisir Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-13 Tribun Lampung. Semoga menjadi media yang menunjukkan, media terpercaya, dan selalu maju ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan ucapan selamat kepada Tribun yang berulang tahun ke-13. Semoga Tribun pada masa yang akan datang lebih berjaya lagi di dalam
dalam menyampaikan informasi pembangunan, dan di balik itu juga salah satu media yang kita perlukan agar bisa memerlukan kritikan dan sebagainya, tapi yang sifatnya membangun. Ke depan banyak persoalan yang harus kita selesaikan secara bersama. Saya butuh Tribun, saya butuh media lainnya. Semoga bersama-sama pemerintah membangun Lampung lebih berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, tabe oi. Saya Dr. Sulpakar MM, penjabat Bupati Mesuji, mengucapkan selamat ulang tahun ke-13 Tribun Lampung. Semoga Tribun Lampung tetap konsisten dalam menyajikan berita yang faktual, terpercaya, dan inspiratif, sehingga menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Mata lokal menjangkau Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, tabe oi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun yang ke-13 Tribun Lampung. Semoga terus menjadi media yang terpercaya, kredibel, dan menyejukkan. Senantiasa mengabarkan hal-hal positif terkait pembangunan di Provinsi Lampung. Mata lokal menjangkau Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaidirina, penjabat Bupati Tulang Bawang Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-13 Tribun Lampung. Semoga Tribun Lampung semakin berkembang, bertransformasi ke digital, menjadi sebuah energi untuk perubahan besar yang bermanfaat untuk masyarakat banyak. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Pandu Kusuma Dewangsa, Wakil Bupati Lampung Selatan, mengucapkan selamat hari jadi media Tribun Lampung yang ke-13. Semoga media Tribun Lampung selalu menyajikan berita yang terpercaya dan berimbang untuk kemajuan dan pembangunan Kabupaten Lampung Selatan, khususnya di Provinsi Lampung pada umumnya. Semoga Tribun Lampung semakin jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, yang terhormat semua Tribuners yang ada di mana saja berada, hari ini Bunda ada di Tribun dan Bunda mengucapkan selamat HUT Tribun yang ke-13, selalu memberikan inspirasi yang terbaik buat masyarakat yang ada di Kota Bandar Lampung, kabupaten kota di mana saja berada, selalu memberikan energi perubahan yang baik untuk siapapun yang ada di Kota Bandar Lampung maupun kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung. Dan Bunda juga berharap Tribun bisa memberikan masukan atau memberikan inspirasi bagi masyarakat di mana saja, dan juga bisa memberikan informasi kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Bandar Lampung dan di mana saja masyarakat berada. Apalagi Tribun ada di mana-mana dan Tribun harus memberikan perubahan energi yang baik untuk masyarakat. Jadi sekali lagi terima kasih HUT Tribun yang ke-13, masa remaja ini bisa memberikan yang terbaik dan perubahan bagi masyarakat yang ada di Kota Bandar Lampung maupun kabupaten kota seprovinsi Lampung. Sukses selalu Tribun. Jangan lupa
yang terbaik buat masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera, berbudaya. Tabik pun, saya Dr. Wahdi, Wali Kota Metro, mengucapkan selamat ulang tahun Tribun yang ke-13. Semoga terus memberikan informasi positif kepada masyarakat tentang kemajuan pembangunan di Kota Metro dan tentu juga di Provinsi Lampung. Tabik Nabi diikuti rumpak pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam acara talk show HUT ke-13 Tribun Lampung. Nah, kali ini kita akan membahas tentang salah satu UMKM yang ada di Lampung. Nah, di zaman milenial saat ini banyak sekali nih makanan-makanan hits yang digemari oleh kaum milenial. Nah, salah satu contohnya itu adalah dimsum. Selain dimsum, kita juga ada kayak misalkan ramen dan sebagainya. Tapi kali ini yang akan kita bahas adalah dimsum karena di Lampung ini ternyata banyak sekali loh UMKM yang memang produknya adalah dimsum. Dan kali ini kita sudah mendatangkan narasumber dari salah satu UMKM bisnis dimsum yang bernama Dimsum Moresto. Dan narasumber kita adalah pemilik dari UMKM Dimsum Moresto, yaitu Mas Kohar. Halo Mas Kohar. Halo Mbak Muti, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana nih kabar Mas Kohar juga? Alhamdulillah baik. Sangat baik. Sangat baik. Nah, jadi kan di sini kita akan berbincang-bincang nih Mas Kohar terkait dengan bisnis Mas Kohar tentang dimsum gitu kan. Nah, dimsum ini kan salah satu makanan favorit yang hits di kala milenial nih di usia anak-anak remaja mulai dari SMA sampai kuliah. Nah, kenapa sih Mas Kohar memilih bisnis dimsum ini? Kan ada banyak nih variannya, nggak cuma dimsum tapi kayak misalkan ada juga ramen. Nah, itu kan ramen terkenal juga ya untuk di Lampung. Rame banget sekarang nah, ya. Iya. Nah, kenapa nih Mas Kohar memilih dimsum nih bukan ramen? Iya, sebelumnya perkenalkan, saya Kohar dari Moresto Dimsum. Usia kita udah di usia 7 tahun ya. Wah, udah lama banget berarti ya. Jadi sebelum banyak sekali kudapan seperti dimsum saat ini, kita memang sudah memulai jauh lebih awal pada saat itu. Kenapa saya bawa dimsum untuk di Lampung? Karena pada saat itu saya lihat untuk makanan dimsum itu masih tergolong makanan yang mahal. Iya, betul. Gimana ya caranya biar semua orang bisa makan dimsum dengan harga terjangkau. Nah, saya lihat di Lampung belum ada nih gitu. Dan merupakan salah satu peluang usaha yang menurut saya sangat menjanjikan pada saat itu kalau misalnya saya seriuskan gitu loh. Memang pada saat di awal itu tantangannya sangat banyak sekali ya gitu. Jadi memang alasannya saya lihat gimana caranya masyarakat Lampung ini bisa mengkonsumsi dimsum dengan harga yang terjangkau, tapi di lokasi yang sangat baik. Iya, gitu. betul. Nah, mungkin kan pas awal-awal itu tidak terlalu banyak yang UMKM yang menjual produk dimsum, tapi kan semakin kesini ternyata banyak sekali ya berkeluaran UMKM yang menjual dimsum dengan mungkin produk-produk dimsum yang bervariatif juga. Cara Mas menghadapi saingannya itu seperti apa sih Mas? Sebenarnya dengan adanya teman-teman yang baru mulai nih jualan dimsum di Provinsi Lampung, justru itu menjadikan satu tantangan buat kita. Bagaimana caranya kita sama-sama memajukan bisnis UMKM yang ada di Lampung ini. Kalau misalnya dibilang saingan, saya lebih setuju kita berkompetisi di sini untuk lebih baik lagi. Dan itu memang menjadi satu acuan kita akhirnya, oh kalau misalnya ada dengan yang baru-baru ini, kita harus memunculkan keunikan kita. Bagaimana si Moresto ini tetap menjadi daya tarik untuk orang mengkonsumsi dimsum gitu. Dan memang saya lihat untuk yang head to head langsung di Moresto, dan itu memang melalui banyak sekali pemikiran, banyak sekali ide-ide yang saya punya tim di kantor yang kita saling berdiskusi bagaimana kita tetap berkompetisi dengan sehat gitu di Provinsi Lampung ini. Dan memang saya lihat
untuk dimsum yang Moresto ini head to headnya itu saya belum ada gitu. Kalau yang lebih murah itu banyak iya, yang lebih mahal banyak, Iya. tapi yang harga terjangkau tapi ada di mall ya cuma kita Iya. gitu. Nah, Jadi punya nilai beda nilai-nilai tersendiri ya. value-nya memang setiap bisnis itu saya lihat memang teman-teman juga semuanya harus punya value masing-masing. Iya, betul. Jadi meskipun dimsum yang lebih murah memang punya pangsa pasarnya tersendiri. Dimsum yang lebih mahal juga ada pangsa pasarnya sendiri. Tapi memang kita untuk Moresto bagaimana caranya kita bisa merangkul semua pasar itu dari yang bawah sampai atas, bagaimana bisa menikmati semua di Moresto gitu. Jadi memang dimsum yang kita hadirkan dengan harga terjangkau ini, tapi kualitasnya kualitas hotel ya. Jadi kualitas jangan khawatir, berbintang gitu ya. meskipun harga terjangkau, tapi bisa tetap menikmati dimsum yang berkualitas sangat baik. Itu. Nah, pada awalnya sebenarnya target market dari dimsum Moresto ini sendiri itu memang semua kalangan atau khusus nih kayak misalkan pengen menarik anak muda karena kan biasanya yang paling banyak jajan itu di kalangan anak muda. Nah, itu bagaimana Mas? Selama ini yang kita pelajari ya by data memang untuk yang pengkonsumsi Moresto itu lebih banyak anak muda, wanita usia 17 sampai dengan 25 tahun. Jadi yang sekolah SMA, kemudian yang kuliah gitu. Tapi banyak juga yang karyawan ataupun orang tua, yang keluarga yang datang ke kita. Sebenarnya sih kalau keinginan kita bagaimana caranya Moresto ini merangkul semua kalangan itu, tidak tersegmentasi di satu segmen saja harapannya. Nah, oleh sebab itu memang kita akhirnya mencari solusi bagaimana ini bisa merangkul semuanya. Dan inovasi-inovasi yang akan kami hadirkan ke depannya itu sangat banyak gitu, sehingga nanti pada saat teman-teman yang memang sudah loyal dengan Moresto itu tidak hanya bisa menikmati dimsumnya saja di tempat kita, tapi juga ada menu-menu lain yang lebih variatif. Jadi dia bisa makan berat atau bisa hanya cemil-cemil aja atau cuma nongkrong minum-minum aja. Nah, jadi itu semua memang kita sedang pikirkan ke depannya, dan memang strategi-strategi yang harus kita kembangkan itu sangat banyak saat ini. Jadi memang setelah pandemi ini tantangannya bukan semakin ringan, tapi semakin berat gitu ya. Besar tantangannya. Justru itu menjadikan cambukan buat kita bagaimana untuk bisa lebih maju lagi dan bisa menjadi local champion harapannya local champion yang ada di Provinsi Lampung ini, dan bagaimana juga harapannya bisa berekspansi ke kota-kota besar lainnya yang ada di luar Lampung seperti itu. Ya, apalagi di masa pandemi ini sebenarnya kita menemukan banyak sekali UMKM malah bertumbuh ya kan? Sangat bertumbuh. Dan salah satunya ini aku kan salah satu penggemar dimsum ya Mas. Jadi kalau misalkan yang aku lihat teman-teman aku banyak banget yang berkecimpung di UMKM, mereka tuh ngebuat produknya salah satunya dimsum gitu kan. Betul. Nah, di masa pandemi kemarin yang berlangsung kurang lebih lama nih 2 tahun. 2 tahun. Gimana sih Mas cara menghadapinya gitu kan dengan banyaknya UMKM yang ternyata bukannya semakin padam malah semakin tumbuh gitu ya. Jadi memang mungkin salah satu privilege bagi saya pribadi memulai bisnis kuliner ini, Moresto ini memang bukan dari yang langsung punya uang banyak, tiba-tiba bukanya langsung bagus, gede banyak gitu, enggak. Memang saya memulai dari modal yang sangat minim. Berapa sih Mas kalau boleh tahu modal awal Mas membangun bisnis dimsum ini? Modal awal saya itu boleh percaya nggak percaya ya, tapi ini saya ceritakan supaya bisa memotivasi buat teman-teman semua Tribuners di rumah yang pengen semua yang memulai usaha yang berpikir bahwa memulai usaha itu hanya yang diperlukan adalah modal yang besar nah, gitu. Itu mungkin harus saya garis bawahi bahwa itu bukan salah satu acuan. Jadi pada saat saya mulai usaha Moresto ini, modal awal saya hanya 5 juta rupiah. 5 juta rupiah. Dan itu saya beli gerobak bekas, cari di OLX. Gerobak bekas ya, bukan gerobak baru ya, karena memang terbatas sekali dengan uang 5 juta itu. Bagaimana saya bisa mengelolanya semaksimal mungkin. Kemudian saya pergi ke pasar, ke Bambu Kuning. Saat itu saya beli peralatannya, beli kompor, beli panci, kemudian saya gantung di motor di belakang saya bawa alat-alat itu, saya persiapkan untuk dagang. Jadi modal awal hanya 5 juta rupiah. Tapi tidak bukan itu patokannya gitu untuk mulai usaha. Yang sangat dibutuhkan adalah bagaimana semangatnya untuk memulai jiwa bisnis. Entrepreneurnya itu yang harus ditumbuhkan gitu. Jadi kalau misalnya patokannya modal, saya nggak bisa nih untuk mulai usaha, saya nggak punya modal, saya nggak punya kemampuan, saya nggak punya latar belakang keluarga yang memang diwirausaha. Semua itu saya tidak punya, tapi saya punya semangat bagaimana merubah
merubah kehidupan yang lebih baik lagi dengan cara berwirausaha. Dan akhirnya saya temukan di Moresto ini. Ya. Alhamdulillah ya, dan sampai sekarang bisnisnya terus lancar, semakin banyak ininya penggemarnya tentunya. Dan inovasi-inovasi baru yang akan kita hadirkan untuk. Nah itu tadi kata modalnya semangat, Mbak. Iya. Jadi bagi Tribuners di rumah yang masih bingung mau mulai usaha karena nggak ada modal atau takut karena modalnya kekecilan, di skip aja, jangan takut ya. Jangan tapi takut. yang penting modal semangat untuk berbisnis nih, dari Masnya udah memberikan contohnya kalau misalkan modal semangat. Jadi kita tuh harus punya tekad untuk memulai bisnis, nanti insya Allah akan berjalan dengan lancar. Gitu ya Mas. Jadi gitu. pandemi kemarin ya memang tantangan sangat besar, tapi karena memang semangatnya sangat kuat, apapun yang terjadi ya kita tetap hadapi dan berinovasi. Karena kita tumbuh di era yang seperti ini, yang global dan dunia digitalnya sangat berkembang. Kalau kita tidak mengikuti itu, tidak berinovasi, tidak mengupgrade diri kita, kita akan tertinggal sangat cepat. Pergeserannya sangat cepat saat ini. Kalau kita tidak cepat-cepat mengikuti itu, tertinggal. Iya, karena sekarang dikit-dikit semua itu karena tren, apalagi adanya media sosial ya. Media sosial, cara membuat A, B, C yang lebih cepat mudah sekali. ya kan. Betul, Jadi kita juga bisa mulai membuatnya di rumah sendiri bahkan ya Mas. Nah, berbicara tentang inovasi nih Mas, kan dari tadi Mas selalu bilang kalau misalkan inovasi adalah salah satu solusi dan cara untuk bisa bertahan nih dan sampai saat ini di bisnisnya. Nah, bagaimana sih inovasi yang Mas lakukan? Kan misalkan di awal dimsum Mas itu mungkin hanya satu varian dan sebagainya. Hanya 3 varian saat itu. Nah iya, kalau sekarang udah ada berapa variasi nih Mas? Kita ada hampir 30 variasi. Wah, 30 variasi. Jadi jangan khawatir, untuk mendapatkan dimsum yang enak, terjangkau dan kualitasnya hotel, itu ada lengkap di kita gitu. Jadi dimsumnya kan terjangkau, paling cuma somai-somayan. Enggak, kita ada hakau, ada ceker, ada pau, ada mantau, ada semua lengkap, semua varian dimsum. Kayaknya emang Tribuners di rumah mungkin harus coba untuk berbisnis, atau yang mau menggali ilmunya nih boleh langsung tanya ke Mas Kohar ya. Betul. Bisa follow IG saya nanti ya kan. Kita bisa komunikasi via IG di Instagram saya, dan saya sangat terbuka untuk teman-teman yang mau diskusi mengenai gimana sih Kak untuk memulai usaha. Jadi saya memang langsung nyemplung aja saya punya semangat dan belajar di lapangan gitu, dan belajar itu bisa di mana saja dengan kita memperluas lingkungan kita, pertemanan kita, kemudian di YouTube juga banyak, itu belajar di mana aja bisa. Betul. Nah, Mas sendiri kalau misalkan untuk bisa mendapatkan inovasi-inovasi baru itu sumbernya dari mana sih, inspirasinya gitu? Studi banding, Mbak Muti, saya selalu studi banding bagaimana meningkatkan, karena kan memang saya bilang tadi dunia tren ini bergeser sangat cepat. Iya, sangat cepat banget. Kalau kita tidak belajar, tidak mengamati, tidak menginovasi, kita akan tertinggal. Jadi saya sering banget keluar kota ataupun pada saat saya traveling ke luar negeri, saya lihat nih, gimana ya konsep-konsep tempat dimsum, kemudian gimana ya menu-menu dimsum yang harus saya upgrade yang bisa saya bawa ke Lampung. Gitu. Jadi memang yang saya lakukan adalah belajar dan studi banding ke kota-kota lain, dan yang cocok saya pakai. Coba aplikasikan gitu ya. Di tempat kita di Moresto Dimsum. Gitu. Ya, apalagi kan kalau misalkan dimsum ini memang bukan makanan orisinil Indonesia gitu kan. Jadi mungkin ada beberapa yang nggak sesuai dengan lidah Indonesia, tapi di dimsum Moresto ini Mas buatnya sesuai dengan lidah Indonesia. Lidah kita, yang cocok dengan kita. Gitu. Apalagi di lidah Lampung kan biasanya suka sama makanan pedas gitu. Nah, ada nggak sih Mas variasi-variasi yang memang kayak misalkan dimsum pedas gitu sih? Memang kita variasi sangat banyak ya untuk si Moresto ini. Kedepannya kita akan memunculkan menu-menu baru seperti sambal-sambalnya yang baru, cocolannya yang baru, sehingga memang memenuhi ekspektasi dan keinginan dari dimsum lovers yang memang sudah loyal dengan si Moresto ini. Gitu. Jadi memang kedepannya akan kita hadirkan yang seperti itu, dan menu-menu baru yang menu berat seperti nasi goreng, kemudian ada bakmi dan lain-lainnya, sehingga nggak hanya dimsum aja yang mereka bisa nikmati di Moresto, tapi banyak menu-menu lain yang bisa mereka nikmati. Jadi selain dimsum, Masnya ini juga berinovasi dengan menu-menu lainnya itu, tapi itu semua itu berjalan dengan waktu ya, berjalan dengan waktu, jadi step by step. Jadi bagi Tribuners di rumah yang ingin mulai usaha, pokoknya dijalani saja apapun itu kondisinya ya, dan kita harus bisa mengikuti zaman, tapi itu tetap step by step, jangan langsung dan fondasinya harus kuat. Karena yang saya lihat saat ini adalah banyak sekali wirausaha yang baru yang bermunculan, dan tuh tiba-tiba bermunculan
besar, tapi tumbuhnya tidak diiringi dengan fondasi yang kuat. Iya. Nah itu yang sangat harus diperhatikan gitu ya. Value atau ciri khas dari bisnis itu sendiri tentunya ya Mas, yang bisa membuat bisnis itu bisa bertahan lama ya. Jangan besarnya cepat, tapi cepat juga dengan waktu yang tidak panjang, akhirnya tidak terlihat lagi bisnisnya gitu. Nah kalau Mas sendiri itu sistem pemasarannya nih atau promosinya dari bisnis Mas itu seperti apa sih Mas? Di online saja kah atau di offline juga, terus atau nanti kayak misalkan Mas menggunakan trik-trik marketing sekarang itu kan banyak sih bisnis-bisnis UMKM makanan yang mengundang salah satu selebgram atau sebagainya itu untuk mereview makanan. Nah kalau dari Dimsum Moresto ini seperti apa sih marketingnya, promosinya gitu? Sebenarnya keuntungan kita adalah kita memulai pada saat era media sosial itu belum sebesar saat ini, gitu. Jadi memang pada saat kita mulai itu perkenalannya tidak semudah saat ini, masih door to door, kemudian masih dari teman ke teman, gitu. Jadi kita diuntungkan dengan usia juga yang memang sudah 7 tahun gitu. Karena Jadi udah lama ya. untuk dari sisi marketing kita terus perbaikan untuk bagaimana memasarkan Moresto ini, tapi sejauh ini memang kita lebih ke kekuatan produk ya Mbak Muti ya. Yang saya yakini bahwa produknya si Moresto ini sudah kalau bisa dibilang di salah satu komunitas itu ini udah produk yang sudah lulus uji mengangenin gitu. Jadi memang kekuatan produknya sudah sangat kuat. Jadi orang-orang tuh yang bercerita bahwa oh makan di Moresto ini enak, harganya dari mulut ke mulut gitu ya. Dari mulut ke mulut dan itu memang yang saya lihat lebih kuat ya dibanding kita ya yang lain bagus juga untuk strategi pemasarannya gitu. Dan memang kita lakukan dari teman-teman gitu, influencer, selebgram, media sosial, kemudian bekerja sama dengan ojek online, promosi-promosi yang kita munculkan di situ. Tapi dari semua itu yang saya pelajari adalah bagaimana kekuatan suatu produk itu yang menjadi ujung tombak dan keunggulan sehingga suatu bisnis bisa bertahan panjang gitu. Jadi banyak sekali yang saya lihat heboh gitu ya, di mana-mana ketika 1 bulan 2 bulan saya datang lagi sometimes udah nggak ada tokonya udah nggak ada. Dan kenapa saya memilih bukanya di mall? Karena di mall itu memang sudah ada traffic. Nah jadi mungkin dari segi sewa jauh lebih mahal tentunya untuk pasti. di mall ya. Tapi dari segi kita pasti ada budget marketing untuk si suatu perusahaan. Nah itu bisa kita alihkan ke sewa mall itu. Karena dari mall memang sudah ada traffic. Ya, mall sudah bekerja untuk mendatangkan traffic. Nah, itulah kita keunggulannya kita buka di mall, di tempat-tempat yang sudah ramai. Nah, itu diunggulkan dari sisi itu, Mbak Muti. Iya, jadi salah satunya adalah udah harus kita tuh selain marketingnya, tapi kita tuh harus kuat di kalau untuk makanan di cita rasa ya. Jadi kita harus bisa mempertahankan cita rasanya karena kalau misalkan makanan yang dibuat itu enak, tentunya nanti para penggemar-penggemarnya juga akan bertahan tetap beli di tempat kita gitu kan ya Mas. Kenapa ada satu produk yang everlasting, ada yang jadi legend, ada yang memang cuma sebentar. Oh iya betul banget. Apalagi kan banyak juga sih Mas aku nemu-nemuin jadi kayak misalkan dia viral di sosial media nih, dipromosiin rame. Ternyata pas dicoba ya biasa aja. Nah, itu yang bikin kecewa. Iya betul itu sekali. Sangat disayangkan sih menurut saya. Jadi mau sebagus apapun marketing, sebagus apapun konsep tempat yang dibuat, semenarik apapun itu, ujung-ujungnya tetap kembali lagi di kekuatan produk itu sendiri. Jadi paling penting nih Tribuners kalau misalkan mau memulai bisnis, terutama bisnis makanan atau kuliner adalah di kekuatan produk atau rasanya. Jadi karena kalau misalkan rasanya udah enak, sepertinya para penggemarnya juga nggak akan pergi ke lain tempat gitu kan. Mungkin ada produk viral nih, dia coba satu kembali lagi ke kita gitu. Pengen tahu aja gitu. Nah itu yang harus kita jaga kekuatan produknya itu. Nah dari tadi kan kita berbicara tentang marketing dari Dimsum Moresto itu sendiri nih. Untuk Tribuners di rumah yang ingin memulai bisnisnya, mungkin Mas bisa kasih tips and triknya nih, cara pemasarannya dari awal, apalagi yang masih benar-benar membangun baru sebulan 2 bulan gitu Mas. Yang paling utama adalah harus kalau memang punya niat untuk buka usaha, yang harus dilakukan adalah memulai. Banyak teman-teman ini yang punya niat pengen buka usaha tapi tidak berani untuk memulai. Nah pada saat kalian sudah memulai, itu akan belajar banyak sekali yang harus kalian benahi pada saat di lapangan gitu. Jadi tips and triknya adalah kalian harus memulai dulu, setelah itu pelajari dan jalani bagaimana memulai bisnisnya itu, seperti itu. Oke, jadi mulai dulu, pelajari. Nanti di lapangan kalian ketemu tuh. Jadi banyak orang yang jago
oh skema bisnis itu harus gini. Secara teori, ya. Tapi dia tidak berani untuk memulai. Iya. Jadi itu hanya menjadi suatu konsep ya. Jadi intinya adalah kalian mulai dulu, nanti di lapangan itu banyak sekali tempat belajar. Seperti itu. Iya, jadi intinya bagi Tribuners di rumah jangan ragu untuk memulai bisnis. Nanti kalau udah mulai ketemu sendiri jalannya. Betul. Gitu karena di lapangan. Atau nanti ketemu saya nggak apa-apa. Oh iya. Betul banget. Nah Tribuners kita akan kembali lagi di segmen selanjutnya. Nah kalau misalkan Tribuners pengen tahu sih Dimsum Moresto itu produknya apa saja nih? Nah kita akan kita akan menampilkan produk-produk dari Dimsum Moresto seperti apa sebelum kita akan kembali ke segmen selanjutnya. Ini bersama Mutiara di segmen selanjutnya dan masih bersama narasumber hebat kita yaitu pemilik Dimsum Moresto, Mas Kohar. Nah Mas Kohar, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol tentang produk Mas yaitu dimsum dan perlu diketahui nih ya teman-teman kalau misalkan Dimsum Moresto ini ternyata sudah berdirinya lama dan salah satu bisnis dimsum terlama ya kayaknya di Lampung gitu ya Mas, dibanding apalagi kan sekarang udah banyak bermunculan bisnis dimsum yang lainnya gitu kan. Nah mungkin kita akan lebih dekat lagi nih dengan UMKM Dimsum Moresto. Mungkin Mas bisa cerita nih kapan sih mulai berdirinya Dimsum Moresto ini? Mungkin Moresto ini salah satu pelopor ya, pelopor dimsum dengan harga terjangkau yang ada di Provinsi Lampung. Kita mulai di 2015, itu karena kegelisahan saya pada saat itu sebagai seorang karyawan, saya mau banting setir aja. Oh, Masnya jadi dulunya sebelum menjadi seorang pebisnis sempat kerja juga jadi karyawan. Sana sini. Jadi saya lihat kayaknya saya harus banting setir deh. Udah waktunya nih untuk memulai suatu usaha. Usaha, iya. Gitu. Jadi memang usianya sudah 7 tahun. Kita terus berinovasi dan kedepannya kita akan melakukan inovasi-inovasi yang mungkin bikin warga Lampung, wah kalau gitu gue di Moresto aja deh makan dimsumnya. Gitu kan. Jadi menjadi apa ya pilihan utama gitu kan? Betul. Jadi penggemar dimsum di Lampung. Karena lokasi-lokasi kita yang memang sangat representatif ya. Kita berada di mall-mall, kemudian memang lokasi kita sangat dekat dengan bioskop. Jadi pada saat teman-teman yang ada di Lampung yang
wah nunggu bioskop kayaknya 15 menit lagi nih. Udah tuh lapar. Kalau mau makan di bioskop kayaknya gimana ya gitu ya. Gue makan di Moresto aja lah, cuman sebentar, harganya terjangkau dan enak, ya udah nunggunya di Moresto aja gitu. Nah, dari tadi kan Mas selalu bilang harganya terjangkau. Kalau boleh tahu nih sedikit kasih bocoran ke Tribuners, berapa sih Mas harga satu porsi yang Mas jual untuk dimsum di Moresto ini? Kita harga satu porsinya hanya Rp13.000. Wah, Rp13.000 benar-benar terjangkau sih Mas di kantong pelajar, mahasiswa. Rp13.000 dan kita ada di mall-mall yang ada di Lampung. Jadi dengan uang Rp13.000 kalian udah bisa nongkrong di mall dengan harga yang sangat terjangkau. Iya, Rp13.000 itu udah bisa dapat berapa dimsum itu Mas? Kita dapat satu porsi dimsum ya. Iya. Ada 3 dimsum di situ. Tapi yang tidak kalah menarik adalah kalian nongkrong di mall nih dengan tempat yang oke, yang nyaman, bisa ngobrol sama teman-teman, sambil dengar lagu dengan modal Rp13.000 aja. Iya. Jadi buat teman-teman yang lagi kuliah, lagi sekolah, lagi dimanapun itu berada, kalau ke mall ingatnya Moresto aja. Boleh juga nih Mas promosinya. Nah, kalau boleh tahu dari awal berdiri kan Mas hanya sendiri gitu kan mendirikan dimsum Moresto ini. Terus selama 7 tahun perjalanan bisnis Mas ini udah berapa banyak cabang sih Mas dimsum Moresto ini? Kita ada 12 cabang sebelumnya. Banyak juga ya Tribuners. Betul. Akhirnya kita harus mengorbankan beberapa cabang kita saat pandemi baru berawal, mulai pandemi saat itu, dan memang menjadi salah satu titik balik kita untuk membangun brand dan sistem yang baru di Moresto. Saat ini kita ada 5 cabang dan kedepannya kita akan terus berkembang. Di bulan depan kita ada cabang terbaru di Lampung City Mall. Kemudian ada di beberapa mall yang baru lagi, kita sudah sedang bikin perjanjian dan mohon doanya buat teman-teman semua, mudah-mudahan kita bisa ekspansi ke Jakarta. Wah, gitu. Dari situ kita bisa, karena skema bisnisnya sangat berkembang terus nih. Iya, betul. Kita berharap kita lagi proses BPOM, MUI sudah keluar, dan kita berharap bisa ada di supermarket yang frozennya kita di Indomaret dan Alfamart yang ada di Lampung, dan itu akan inovasi terus sih kita. Iya, berarti dimsum Moresto ini ada produk frozennya. Oh iya, jadi untuk teman-teman yang datang ke outlet itu bisa beli, ataupun di online kita bisa beli frozen untuk acara-acara. Iya, jadi benar-benar inovasi ya. Jadi kalau misalkan kita mau beli yang udah tinggal makan langsung ke store-nya aja. Terus kalau misalkan kita mau nyetok nih di rumah karena saking sukanya sama dimsum, boleh banget karena ada yang frozennya juga ya Mas. Betul. Variatif sekali. Memang kalau misalkan kita memulai bisnis atau sedang berbisnis, inovasi sama kevariasian dari menu kita itu sangat penting gitu ya Mas, untuk menyesuaikan dengan lidah dari masyarakat penggemar dimsum tentunya ya Mas. Kita harus inovasi ya. Iya benar, inovasi itu memang penting sekali ya di dunia tertinggal dengan zaman. Nah kalau boleh tahu nih dari awal berdiri sampai sekarang udah berapa karyawan sih Mas yang kerja di dimsum Moresto gitu? Kita saat ini terus berkembang ya, mungkin lebih kurang hampir 50 karyawan ya untuk beberapa cabang kita. Memang kita itu di luar bagian produksi ya, itu untuk yang di outlet dan di office kita gitu. Mudah-mudahan kita bisa buka banyak cabang lagi dan Moresto bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak lagi sehingga kita dapat berkahnya ya, sama-sama di sini kita berkembang sama-sama di Moresto. Nah, tadi kan Mas sempat bilang di segmen awal itu kalau misalkan mempertahankan cita rasa atau kekuatan produk itu sangat penting. Betul. Nah, ini kan Mas udah skala besar ya memproduksi dimsumnya itu sendiri. Apakah kokinya atau yang masak dimsumnya masih Mas atau Mas serahkan kepada karyawan yang memang udah ada takarannya nih, udah dibuat sama Masnya? Betul. Semakin besar bisnis, semakin besar usaha, itu tidak mungkin kita handle sendiri lagi semuanya. Kita harus bangun sistem, kita harus perbaiki sistem, kita harus mengembangkan sistem sehingga bagaimana bisnis ini bisa berjalan autopilot. Ada kita ataupun tidak ada kita, bisnis akan tetap berjalan. Dan harapannya dengan bisnis yang autopilot ini bisa berkembang semakin cepat gitu. Jadi memang pada saat itu untuk bagian produksi kita masih handle sendiri. Kemudian dengan berkembangnya bisnis dengan produksi yang sangat besar, itu kita tidak mungkin untuk handle sendiri lagi. Jadi kita harus meng-hire orang-orang yang memang mempunyai
profesional di bidang itu gitu untuk dimsum-dimsum yang varian barunya gitu. Karena menjadi satu titik balik saya dulu pada saat saya mulai usaha, semua saya handle sendiri, akhirnya saya sakit. Oh iya, karena ternyata itu tidak mungkin dilakukan seorang sendiri gitu. Iya. Dan untuk mengembangkan usaha lebih cepat lagi, kita butuh tim. Betul Tim yang sekali. memang kita harus bangun dengan solid, dengan baik gitu. Iya. Dan membangun tim itu tidaklah gampang. Membangun tim itu sangat besar sekali tantangannya. Dan butuh kepercayaan ya, Butuh Mas, kepercayaan betul. Iya, gitu. butuh Jadi kepercayaan. memang tantangan itu bukan semakin ringan pada saat kalian memulai usaha, dan mempertahankannya itu jauh lebih berat dibanding pada saat kalian memulai. Ya betul sekali. Tapi pada saat kalian sudah masuk ke sini, tidak ada jalan untuk mundur. Iya, betul. Harus maju terus. Jadi apapun yang terjadi, mau pandeminya seperti apa, kita harus putar otak bagaimana caranya kita bertahan. Iya, betul. Itu yang saya harapkan dari teman-teman semua yang baru mulai usaha ataupun yang sudah mulai usaha. Udah mulai usaha. Harus bertahan. Iya, nih Mas, kalau misalkan tadi kan kita berbicara tentang kendala yang dari luar nih. Betul. Kendala dari saingan-saingan pebisnis dimsum lainnya. Nah, selain kendala dari luar seperti itu, ada kendala lain gak sih Mas yang Mas hadapi dalam merintis bisnis ini? Nah, kalau misalkan itu boleh di-sharing sedikit ke Tribuners di rumah, terus solusinya seperti apa sih Mas gitu. Jadi kan siapa tahu nih Tribuners di rumah mendapatkan kendala yang sama seperti Betul. Mas, jadi mereka bisa mendapatkan informasi nih bagaimana sih solusinya seperti itu. Biasanya kalau untuk di Lampung yang kita hadapi Iya, itu adalah yang sangat sering teman-teman saya juga di kuliner ya, yang saya lihat adalah SDM. Oh, Nah, membangun SDM. SDM di Lampung ini tidaklah mudah, karena memang tantangannya sangat besar gitu. Dan yang saya lakukan adalah sampai saat ini saya tuh tipikal yang belajar. Oke. Belajar itu bisa di kelas ataupun dengan teman-teman yang memang sudah jauh usahanya lebih lama. Lebih gitu. lama. Saya punya teman-teman yang usahanya sudah settle, yang usahanya sudah besar di Lampung ini. Saya sering ajak diskusi. Oh. Dan saya sharing gitu loh. Nah, itulah fungsinya kita punya pertemanan ya. Pertemanan, yang iya. baik ya. Circle yang baik itu memang dibutuhkan sebagai seorang wirausaha. Betul sekali. Jadi dengan circle itu kita bisa ngobrol nih. Ini loh tantangan gua, lu gimana nih udah 20 tahun nih bisnisnya. Pasti mereka kejadiannya kayak kita nih. Iya, sama Mereka- gitu ya. Betul, mereka udah di ujung sana, kita baru di sini nih. Nah, yang ini mereka udah lewatin semua. Iya. Nah, udah mencapai di sini. Nah, kita bisa sharing ke sini. Iya, Kayak betul gitu. sekali. Nah, jadi jangan takut untuk terus belajar, terus mengupgrade diri kita, membenahi semuanya yang ada di kita untuk menjadi lebih baik lagi. Itu yang saya lakukan. Oh, jadi kita juga harus selain mengupgrade diri kita, tapi kita juga harus punya circle, Betul. circle teman diskusi. Itu penting banget banget, Mbak. ya. Penting banget, Mbak. Betul. Heeh. Karena kita memang membutuhkan circle itu. Nah iya, karena kalau misalkan kita sendiri, kita kebingungan dan mentok gitu kan. Iya. Tapi kalau misalkan kita punya teman untuk sharing dan sebagainya, kita juga bisa menemukan solusi-solusi yang lebih baik lagi tentunya. Jadi, ya Mas ya. yang harusnya tidak terjadi bisa kita hindari Iya, dengan bisa, yang sebenarnya sudah terjadi gitu. bisa di-prevent. Seminar itu banyak, coach itu banyak, Iya. kemudian yang online sekolah online banyak, tapi itu kan nggak murah. Iya. Gitu. Kenapa nggak punya teman-teman yang hebat-hebat itu Iya, dengan ngobrol-ngobrol santai kita bisa curi ilmunya. Iya, Itu betul. yang saya lakukan sebenarnya. Jadi kalau misalkan kumpul-kumpul sama teman-teman itu akhirnya banyak ilmu yang diserap ya Mas, ya banyak banget ya. ilmunya, betul banyak. Jadi banget kalau misalkan para pebisnis ini sarannya adalah kalian mulailah melebarkan sayapnya, cari circle untuk kalian berdiskusi terkait dengan bisnis kalian, biar bisnis kalian itu bisa semakin maju dan bisa menghadapi berbagai tantangan tentunya betul, ya Mas. betul. Seperti yang udah dialami oleh Mas Kohar, salah Betul, satu narasumber betul. kita hari ini. Nah, selain dari tantangan dan rintangan gitu kan, yang tadi kita udah berbicara tentang kendala juga dari Dimsum Moresto. Kedepannya nih Mas, karena sudah 7 tahun Dimsum Moresto ini, kedepannya Mas akan membawa bisnis UMKM Mas ini seperti apa sih gitu, visi dan misi kedepannya, biar Tribuners di rumah mungkin bisa melihat contoh dari Mas dalam membuat visi dan misi ketika mereka memang punya suatu bisnis. Betul. Gitu. Sebenarnya perkembangannya saya lihat untuk Moresto ya memang sudah sangat alhamdulillah sangat pesat gitu. Yang tadinya hanya jualan online, dulu zamannya BlackBerry saya broadcast ke orang. Kemudian yang cuman belinya 3 porsi, 2 porsi saya antar bawa motor ke rumahnya. Akhirnya saya saya beli gerobak meskipun second gitu kan. Kemudian
saya punya tempat lagi akhirnya di mall, kemudian di beberapa mall lagi saya bangun, dan kedepannya memang si Moresto ini arahnya lebih ke restoran, restoran Chinese food ataupun Nusantara, yang dimana orang tidak hanya makan dimsum aja, tapi bisa makan semua menu yang lebih lengkap gitu. Jadi dan strategi kita adalah bagaimana kita bisa hadir di setiap mall yang ada di Provinsi Lampung, kemudian kita punya restoran sendiri, kemudian ekspansinya mudah-mudahan mohon doanya buat teman-teman Tribuners semua yang ada di Lampung ini kita bisa ekspansi, kita bisa ekspansi ke ibu kota, ke Jakarta. Jadi saat ini kita memang sedang listing, lagi waiting list di Pantai Indah Kapuk untuk tempat restoran kita di sana. Nah, memang persaingannya untuk menghadirkan brand lokal, brand daerah untuk ke ibu kota tidak gampang gitu, karena memang persaingan kita adalah brand-brand nasional, brand internasional sudah sangat besar. Jujur untuk di mall aja di Lampung kita biasanya masukin dulu berkas kita, waiting list, ACC baru kita bisa buka. Apalagi ini di Jakarta yang kita baru nih. Nah, mohon doanya mudah-mudahan kita bisa ada di ibu kota, bisa ada di Jakarta, dan bisa ekspansi ke provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Semakin melebarkan sayap bisnisnya gitu ya. Nah, Mas, ini kan biasanya ya kalau misalkan bisnis makanan itu sebenarnya sangat rentan ya, Mas. Betul. Maksudnya rentannya seperti ini. Cara Mas sendiri misalkan menanggapi komplain-komplain dari konsumen, kan pasti ada aja nih, walaupun kita udah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat cita rasa yang enak, menampilkan produk-produk dengan kualitas yang baik, tapi mungkin aja ada komplain nih dari apa namanya pembeli-pembelinya. Nah, bagaimana sih Mas cara Mas menghadapinya gitu? Jadi untuk di bisnis kuliner hal-hal seperti itu pasti akan terjadi. Iya, betul sekali. Mau restorannya sudah sangat besar ataupun yang masih biasa-biasa aja, yang seperti itu yang saya lihat itu akan terjadi. Jadi memang tantangannya ada di SDM yang harus kita latih. Terus bagaimana menghadirkan kualitas makanan, sebenarnya SOP-nya udah ada, tapi misalnya ada SDM baru yang baru masuk, baru kerja, akhirnya dia agak sedikit kurang kehati-hatian, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu. Untuk menghadapi komplainnya, yang saya sangat saya tanamkan ke karyawan saya adalah bagaimana mereka harus membuat customer itu adalah sebagai raja, karena kita dapat uang, kita yang bayar kita ini adalah konsumen. Mereka bayar, keluarin uang itu harus mendapatkan sesuai dengan ekspektasi yang mereka harapkan gitu. Jadi apapun yang ada komplain di konsumen itu harus cepat kita harus tanggapi. Misal terjadi, oh kok kayak gini, kita harus kasih. Ya udah kita kasih gratis aja, kita kirimkan ke rumahnya, atau permintaan maaf ke kita, dan itu harus fast respon, nggak boleh lama. Jadi konsumen itu adalah raja dan segala-galanya buat kita. Apapun yang terjadi, konsumen harus kita berikan yang terbaik. Pelayanan yang terbaik, ya tentunya. Jadi bukan hanya makanannya yang terbaik, tapi juga pelayanannya harus terbaik, tempatnya harus terbaik. Semua, karena mereka harus udah keluarin uang nih, datang ke tempat kita. Betul sekali. Itu kan cost ya, biaya yang dikeluarkan, dan harus sesuai dengan apa yang mereka dapatkan, ekspektasinya itulah yang harapan saya. Ketika kita melakukan itu, bisnis kita tetap bertahan ya. Iya. Nah, jadi Tribuners di rumah yang memang sedang merintis bisnisnya, terutama di bisnis kuliner, menemukan komplain-komplain nih darinya. Ya mungkin kita harus mengintrospeksi dulu dari produk kita, mungkin memang ada kesalahan dan sebagainya. Terus salah satunya juga kata Mas ya tadi, kita itu harus bisa membuat konsumen itu sebagai raja, karena kan dia udah mengeluarkan cost untuk membeli produknya ke kita, sudah percaya dan mereka yakin kalau misalkan produk kita enak. Jadi intinya kita harus bisa memperlakukan mereka layaknya seperti raja. Jadi intinya memberikan pelayanan terbaik dengan produk-produk yang berkualitas juga ya Mas. Betul. Sepertinya ini ada sedikit gangguan ini dari bisa. Jadi Tribuners kita mendapatkan sedikit gangguan dari ada sedikit ya serangga kecil di sini yang mengganggu live kita, tapi tidak apa-apa. Kan kita udah ngobrol nih tentang bisnis UMKM dari Masnya, tentang bisnis Moresto, bagaimana Masnya bisa mendirikan bisnis ini sendiri awalnya, dari door to door promosinya hingga sekarang bisa banyak cabangnya di Lampung, dan Masnya bahkan ingin melebarkan sayapnya lagi nih, bisa ke kota-kota besar yang ada di Indonesia. Kita doakan semoga bisnisnya lancar. Amin. Dan bagi Tribuners di rumah juga jangan takut untuk memulai bisnis, karena nanti kalau misalkan kita berbisnis itu yang pertama kita harus lakukan adalah semangat dan tekad untuk memulai bisnisnya. Nah, mungkin sebelum kita akhiri perjumpaan kita akan minta sedikit motivasi atau quotes dari Mas Kohar, bagaimana sih menjadi seorang pebisnis baru supaya tetap bisa kuat menghadapi berbagai tantangan yang ada, Mas. Betul.
mungkin lebih kurang hampir 1 jam ya kita di sini. Iya. Banyak sekali yang sudah saya sampaikan buat Tribuners semua di rumah, buat teman-teman semua di rumah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat yang saya sampaikan ini. Intinya adalah pada saat kalian, apapun latar belakang kalian, bagaimana kehidupan kalian sebelumnya, ketika kalian mempunyai tekad, mempunyai semangat untuk menjadi lebih baik lagi, tumbuhkan itu. Jadi quote dari saya adalah bagaimana keep the spirit on. Oke, jadi tetap harus semangat apapun yang terjadi, rintangannya bagaimanapun itu, hadapi apapun kita di belakang kita seperti apa, kendalanya seperti apa, tetap harus bangkit, harus berjalan. Karena memang kehidupannya adalah sekolah ya. Iya, sekolah yang tidak akan pernah berhenti. Iya, jadi tetap harus belajar. Tetap harus belajar, sampai kapanpun harus belajar. Jangan pernah merasa puas dan pernah merasa kalian, oh saya udah hebat, saya nggak perlu belajar lagi. Tuh tidak, itu salah. Itu akan menjadi satu kendala ya kemudian harinya. Jadi keep the spirit on, harus tetap semangat dan berani untuk memulai. Oke, wah quotes-nya bagus banget. Jadi untuk Tribuners di rumah yang baru mulai usaha atau sedang merintis usahanya, ada quotes dari Mas yaitu keep the spirit on, artinya tetap semangat dan jangan malu atau takut untuk memulai bisnisnya. Betul. Oke, mungkin itu saja talk show perbincangan kita nih terkait dengan bisnis, bagaimana cara memulai bisnis, bagaimana cara kita menghadapi tantangan-tantangan dari bisnis. Kita sudah belajar dari narasumber hebat kita yaitu Mas Kohar. Terima kasih banyak Mas atas waktunya. Sama-sama. Dan Tribuners di rumah, semoga yang bisa menonton atau menyaksikan talk show ini bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat untuk kedepannya, terutama bagi pebisnis-pebisnis pemula khususnya di Lampung atau Tribuners di rumah di berbagai kota lainnya. Saya Mutiara, mohon pamit undur diri dan sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun saya Budiman Naes, anggota DPRD Provinsi Lampung Komisi 1, sekaligus Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bandar Lampung, mengucapkan selamat ulang tahun Tribun Lampung yang ke-13. Mudah-mudahan harian Tribun menjadi media komunikasi, menjadi inspirasi bagi menginfokan seluruh pembangunan di Provinsi Lampung. Sekali lagi, selamat, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun saya M. Dawang Rajo, Bupati Lampung Timur, mengucapkan selamat ulang tahun ke-13 untuk Tribun Lampung. Semoga Tribun Lampung tetap menjadi media yang memberitakan secara aktual, terukur dan berimbang. Selalu menjadi mitra pemerintah dalam memberikan informasi dan edukasi bagi masyarakat khususnya Lampung Timur. Salam mata lokal menjangkau Indonesia. Terima kasih. Wallahumma fiq wa mitrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik Pak, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tapi pun Tribun Lampung sudah berumur 13 tahun. Tentunya di umur yang ke-13 ini Tribun Lampung selalu menyuguhkan hal-hal yang berbentuk harmonisasi dan sinergi di dalam membangun Provinsi Lampung Saibumi Ruwajurai yang menjadi provinsi unggulan. Maka daripada itu, saya Dendi Ramadona, Bupati Kabupaten Pesawaran, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Tribun Lampung yang ke-13, dan tentunya kami berharap kita semua menginginkan Tribun Lampung agar selalu eksis di dalam memberitakan pembangunan-pembangunan dan juga men-share segala positif-positif kegiatan yang ada di Provinsi Lampung yang kita cintai ini. Dan juga dengan moto energi untuk perubahan, tentunya Tribun Lampung kita harapkan bisa membawa Provinsi Lampung bertambah jaya ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lancar Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat, salam selamat. Tapi pun saya Agus Iskral, Bupati Kabupaten Pesisir Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-13 Tribun Lampung. Semoga menjadi media yang menunjukkan, media terpercaya, dan selalu maju ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan ucapan selamat kepada Tribun yang berulang tahun ke-13. Semoga Tribun pada masa yang akan datang lebih berjaya lagi di dalam menyampaikan informasi pembangunan, dan di balik itu juga salah satu media yang kita perlukan agar bisa memerlukan kritikan dan sebagainya, tapi yang sifatnya membangun. Ke depan banyak persoalan yang harus kita selesaikan secara bersama. Saya butuh Tribun, saya butuh media lainnya. Semoga bersama-sama pemerintah membangun Lampung lebih berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun
Yang terhormat semua Tribuners yang ada di mana saja berada. Hari ini Bunda ada di Tribun dan Bunda mengucapkan selamat HUT Tribun yang ke-13, selalu memberikan inspirasi yang terbaik buat masyarakat yang ada di Kota Bandar Lampung, kabupaten kota di mana saja berada. Selalu memberikan energi perubahan yang baik untuk siapapun yang ada di Kota Bandar Lampung maupun kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung. Dan Bunda juga berharap Tribun bisa memberikan masukan atau memberikan inspirasi bagi masyarakat di mana saja. Dan juga bisa memberikan informasi kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Bandar Lampung dan di mana saja masyarakat berada. Apalagi Tribun ada di mana-mana dan Tribun harus memberikan perubahan, energi yang baik untuk masyarakat. Jadi sekali lagi terima kasih HUT Tribun yang ke-13, masa remaja ini bisa memberikan yang terbaik dan perubahan bagi masyarakat yang ada di Kota Bandar Lampung maupun kabupaten kota seprovinsi Lampung. Sukses selalu Tribun, jangan lupa yang terbaik buat masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, tabe oi. Saya Dr. Rasul Pakar MM, penjabat Bupati Mesuji, mengucapkan selamat ulang tahun ke-13 Tribun Lampung. Semoga Tribun Lampung tetap konsisten dalam menyajikan berita yang faktual, terpercaya dan inspiratif, sehingga menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Mata lokal menjangkau Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, tabe oi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, masyarakat Lampung, para pembaca, para pemirsa, viewer, follower, subscriber, terima kasih atas kepercayaannya, partisipasinya, sehingga Tribun Lampung saat ini sudah menginjak ke ulang tahun ke-13. Kenapa saya tadi bilang dari pembaca, viewers, subscribers, follower, karena produk kami, produk Tribun Lampung sekarang bukan hanya print, tapi juga ada online, ada media sosial, sehingga lengkap. Kalau sebelumnya kami hanya pembaca koran cetak aja, tapi sekarang sudah ada visitor, subscriber, follower, dan sebagainya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tentu saja Tribun Lampung mencapai usia 13 tahun ini itu tidak lain adalah berkat dorongan masyarakat Lampung tentunya. Sehingga kami pun merasa berutang atau kami pun merasa harus membesarkan Provinsi Lampung ini. Kawan-kawan kami sudah bekerja keras, baik itu jajaran redaksi maupun jajaran bisnis, dan untuk ulang tahun ke-13 ini mengambil slogan atau tagline energi perubahan. Energi perubahan artinya bahwa Tribun Lampung siap menjadi pendorong, memberi semangat kepada seluruh stakeholder, seluruh lapisan masyarakat agar Lampung siap melakukan transformasi digital, baik itu terkait dengan pekerjaannya sehari-hari sampai gaya hidupnya. Demikian saya mewakili kawan-kawan pimpinan yang lain mengucapkan terima kasih, dan kami terus bersyukur Tribun Lampung sudah mencapai usia saat ini 13 tahun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di usia 13 tahun, dengan energi perubahan, kami terus tumbuh dan berinovasi. Inovasi yang membuat kami tetap merasa muda dan relevan untuk para pembaca. Inovasi juga adalah cara kami berterima kasih atas kepercayaan pembaca, baik di print, digital, dan sosial media Tribun Lampung. Inovasi juga yang menjadi kunci dalam energi perubahan,
dan Tribun Lampung siap berkolaborasi dengan semua pihak, baik pemerintah maupun swasta, menuju era digital. Saya, Erniwati Majaga, pemimpin perusahaan Tribun Lampung, energi perubahan. Hadir 13 tahun di Lampung, Tribun Lampung telah berkembang menjadi media multi platform. Selain koran cetak, Tribun Lampung menyapa pembaca melalui website tribunlampung.co.id yang kini dikunjungi hingga 700.000 per hari. Di media sosial, Tribun Lampung hadir di Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan Twitter yang telah memiliki jutaan follower. Doakan kami, Tribun Lampung, agar tetap menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan ucapan selamat kepada Tribun yang berulang tahun ke-13. Semoga Tribun pada masa yang akan datang lebih berjaya lagi di dalam menyampaikan informasi pembangunan, dan di balik itu juga salah satu media yang kita perlukan agar bisa memerlukan kritikan dan sebagainya, tapi yang sifatnya membangun. Ke depan banyak persoalan yang harus kita selesaikan secara bersama. Saya butuh Tribun, saya butuh media lainnya. Semoga bersama-sama pemerintah membangun Lampung lebih berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, yang terhormat semua Tribuners yang ada di mana saja berada. Hari ini Bunda ada di Tribun dan Bunda mengucapkan selamat HUT Tribun yang ke-13, selalu memberikan inspirasi yang terbaik buat masyarakat yang ada di Kota Bandar Lampung, kabupaten kota di mana saja berada. Selalu memberikan energi perubahan yang baik untuk siapapun yang ada di Kota Bandar Lampung maupun kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung. Dan Bunda juga berharap Tribun bisa memberikan masukan atau memberikan inspirasi bagi masyarakat di mana saja, dan juga bisa memberikan informasi kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Bandar Lampung dan di mana saja masyarakat berada. Apalagi Tribun ada di mana-mana dan Tribun harus memberikan perubahan energi yang baik untuk masyarakat. Jadi sekali lagi terima kasih HUT Tribun yang ke-13, masa remaja ini bisa memberikan yang terbaik dan perubahan bagi masyarakat yang ada di Kota Bandar Lampung maupun kabupaten kota seprovinsi Lampung. Sukses selalu Tribun, jangan lupa yang terbaik buat masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera, berbudaya. Tabik pun, saya Dr. Wahdi, Wali Kota Metro, mengucapkan selamat ulang tahun Tribun yang ke-13. Semoga terus memberikan informasi positif kepada masyarakat tentang kemajuan pembangunan di Kota Metro dan tentu juga di Provinsi Lampung. Tabik Nabi diikuti sumpah pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat, salam selamat. Tabik pun, saya Agus Iskral, Bupati Provinsi Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-13 Tribun Lampung. Semoga menjadi media yang menunjukkan, media terpercaya, dan selalu maju ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik Pak, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tabik pun, Tribun Lampung sudah berumur 13 tahun. Tentunya di umur yang ke-13 ini Tribun Lampung selalu menyuguhkan hal-hal yang berbentuk harmonisasi dan sinergi di dalam membangun Provinsi Lampung Saya Bumi Ruwajurai
yang menjadi provinsi unggulan. Maka daripada itu, saya Dendi Ramadona, Bupati Kabupaten Pesawaran, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Tribun Lampung yang ke-13, dan tentunya kami berharap kita semua menginginkan Tribun Lampung agar selalu eksis di dalam memberitakan pembangunan-pembangunan dan juga men-share segala positif-positif kegiatan yang ada di Provinsi Lampung yang kita cintai ini. Dan juga dengan moto energi untuk perubahan, tentunya Tribun Lampung kita harapkan bisa membawa Provinsi Lampung bertambah jaya ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lancar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun saya M. Dawang Rajo, Bupati Lampung Timur, mengucapkan selamat ulang tahun ke-13 untuk Tribun Lampung. Semoga Tribun Lampung tetap menjadi media yang memberitakan secara aktual, terukur dan berimbang. Selalu menjadi mitra pemerintah dalam memberikan informasi dan edukasi bagi masyarakat khususnya Lampung Timur. Salam mata lokal menjangkau Indonesia. Terima kasih. Allahumma fiqh wa mitrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Budiman Naes, anggota DPRD Provinsi Lampung Komisi 1, sekaligus Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bandar Lampung, mengucapkan selamat ulang tahun Tribun Lampung yang ke-13. Mudah-mudahan harian Tribun menjadi media komunikasi, memberi inspirasi bagi menginfokan seluruh pembangunan di Provinsi Lampung. Sekali lagi, selamat, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun masyarakat Lampung, para pembaca, para pemirsa, viewer, follower, subscriber, terima kasih atas kepercayaannya, partisipasinya, sehingga Tribun Lampung saat ini sudah menginjak ke ulang tahun ke-13. Kenapa saya tadi bilang dari pembaca, viewers, subscribers, follower? Karena produk kami, produk Tribun Lampung sekarang bukan hanya print, tapi juga ada online, ada media sosial, sehingga lengkap. Kalau sebelumnya kami hanya pembaca koran cetak aja, tapi sekarang sudah ada visitor, subscriber, follower, dan sebagainya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tentu saja Tribun Lampung mencapai usia 13 tahun ini itu tidak lain adalah berkat dorongan masyarakat Lampung tentunya. Sehingga kami pun merasa berutang, atau kami pun merasa harus membesarkan Provinsi Lampung ini. Kawan-kawan kami sudah bekerja keras, baik itu jajaran redaksi maupun jajaran bisnis, dan untuk ulang tahun ke-13 ini mengambil slogan atau tagline energi perubahan. Energi perubahan artinya bahwa Tribun Lampung siap menjadi pendorong, memberi semangat kepada seluruh stakeholder, seluruh lapisan masyarakat agar Lampung siap melakukan transformasi digital, baik itu terkait dengan pekerjaannya sehari-hari sampai gaya hidupnya. Demikian saya mewakili kawan-kawan pimpinan yang lain mengucapkan terima kasih, dan kami terus bersyukur Tribun Lampung sudah mencapai usia saat ini 13 tahun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di usia 13 tahun, dengan energi perubahan, kami terus tumbuh dan berinovasi. Inovasi yang membuat kami tetap merasa muda dan relevan untuk para pembaca. Inovasi juga adalah cara kami berterima kasih atas kepercayaan pembaca, baik di print, digital, dan sosial media Tribun Lampung. Inovasi juga yang menjadi kunci dalam energi perubahan. Dan Tribun Lampung siap berkolaborasi dengan semua pihak, baik pemerintah maupun swasta, menuju era digital. Saya, Erniwati Majaga, pemimpin perusahaan Tribun Lampung, energi perubahan. Hadir 13 tahun di Lampung, Tribun Lampung telah berkembang menjadi media multi platform. Selain koran cetak, Tribun Lampung menyapa pembaca melalui website tribunlampung.co.id yang kini dikunjungi hingga 700.000 per hari. Di media sosial, Tribun Lampung hadir di Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan Twitter yang telah memiliki jutaan follower. Doakan kami, Tribun Lampung, agar tetap menjadi spirit baru bumi Ruwai Jurai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabiun. Saya Winarti Bupati Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, dengan sukacita menyampaikan selamat ulang tahun untuk Tribun Lampung yang ke-13 tahun 2022. 13 tahun Tribun Lampung berkiprah memberikan informasi yang berimbang, akurat, dan tentu inovasi-inovasi yang muncul oleh kaula muda di zaman digital ini. Semoga sinergi yang sudah terjalin untuk membangun Sai Bumi Nengah Nyapur Tulang Bawang akan terus berkesinambungan untuk Indonesia Raya. Sukses Tribun Lampung, bergerak melayani warga untuk Lampung berjaya. Selamat ulang tahun yang ke-13 Tribun Lampung. Semoga terus menjadi media yang terpercaya, kredibel, dan menyejukkan. Senantiasa mengabarkan hal-hal positif terkait pembangunan di Kabupaten Mesuji. Mata lokal menjangkau Indonesia. Jaya Tribun Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi oi. Saya Muhammad Mawasiruddin Esos, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Mesuji, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-13 untuk Tribun Lampung. Semoga kedepannya semakin jaya, sukses, kredibel, dan berperan aktif di tengah masyarakat. Tribun Lampung, mata lokal menjangkau Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah mengucapkan selamat ulang tahun atas kelahiran, boleh saya sampaikan, Tribun yang ke-13. Dalam hal ini selama saya membaca berita-berita yang dikeluarkan oleh Tribun cukup bagus, baik, mewakili masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, dan insya Allah ke depan saya yakin dan percaya kepada Tribun yang selama ini sudah
memberitakan hal-hal yang positif ke depan, akan lebih eksis kembali, akan lebih baik, dan memberikan informasi kepada masyarakat, informasi-informasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama dalam hal pengembangan, pertumbuhan, perekonomian, pendidikan, dan lain sebagainya di Kabupaten Lampung Tengah. Lebih-lebih berkaitan dengan masalah yang sekarang menjadi program Bupati Lampung Tengah, yaitu Bunga Kampung. Saya rasa demikian, insya Allah ke depan saya yakin dan percaya kepada Tribun Provinsi Lampung akan lebih baik di dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun yang ke-13 Tribun Lampung. Semoga terus menjadi media yang terpercaya, kredibel, dan menyejukkan. Senantiasa mengabarkan hal-hal positif terkait pembangunan di Provinsi Lampung. Mata lokal menjangkau Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-13 Tribun Lampung. Semoga terus menjadi media yang terpercaya, kredibel, dan menyejukkan, senantiasa mengabarkan hal-hal yang positif terkait pembangunan di Provinsi Lampung dan selalu berjaya. Mata lokal menjangkau Indonesia. Selamat ulang tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ilham Akbar, SSTPMH, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Utara, mengucapkan selamat ulang tahun Tribun Lampung yang ke-13. Semoga di usia yang cukup sudah menginjak dewasa ini, Tribun Lampung semakin berkontribusi positif, semakin jaya, semakin mengangkat nama baik Provinsi Lampung dan juga seluruh kabupaten kota, serta berkontribusi dalam pemberitaan yang selama ini alhamdulillah Tribun Lampung telah bekerja sama dengan baik, khususnya untuk pemerintah Kabupaten Lampung Utara, mengangkat citra positif Kabupaten Lampung Utara, memberikan berita yang begitu aktual, terpercaya, serta memberikan kontribusi untuk pembangunan Kabupaten Lampung Utara dan juga Provinsi Lampung untuk lebih maju, lebih baik. Selamat kepada Tribun Lampung, semoga makin jaya, menasional di Indonesia. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun saya Ahmad Nuriski Erwandi SSTP, Kepala Dinas Kominfo Kota Bandar Lampung, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Tribun Lampung yang ke-13. Semoga semakin sukses dan memberdayakan informasi kepada seluruh warga masyarakat di Provinsi Lampung dan khususnya Kota Bandar Lampung. Sukses selalu Tribun Lampung yang ke-13 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Hartono, Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Tribun yang ke-13. Semoga Tribun Lampung selalu terdepan dalam memberikan informasi bagi seluruh rakyat Lampung Timur. Tetap menjadi mitra pemerintah dalam memberikan informasi berimbang, akurat, terukur, dan terpercaya. Salam mata lokal menjangkau Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, Eka Afriana, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Tribun Lampung yang ke-13.
Semoga Tribun Lampung terus menjadi media pemberi informasi terdepan dan terpercaya, serta terus memberikan edukasi yang positif untuk para pembacanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Ruslan Abdul Ghani, SE MSI, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-13 bagi Tribun Lampung tahun 2022. Semoga Tribun Lampung senantiasa menjadi sosok guru dalam transformasi informasi masyarakat yang akurat dan terpercaya, dan senantiasa menjadi mitra pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jaya selalu Tribun Lampung. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Memang Sumbuka, Kepala Dinas Provinsi Lampung, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-13 Tribun Lampung. Semoga menjadi media yang terpercaya, kredibel, dan menyejukkan, senantiasa mengabarkan hal-hal yang positif terkait pembangunan di Provinsi Lampung. Mata lokal menjangkau Indonesia. Dirgahayu Tribun ke-13. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun Tribun yang ke-13. Semoga Tribun ini menyajikan berita-berita yang aktual, akuntabel, yang menggambarkan perkembangan pembangunan, menginformasikan pembangunan yang ada di Kabupaten Mesuji ini yang positif, sehingga Mesuji ini menjadi kabupaten yang bersaing dengan 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung ini. Semoga Tribun semakin jaya dan selalu di hati rakyat pemirsa di seluruh Provinsi Lampung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Murni, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Mesuji, mengucapkan selamat ulang tahun ke-13 kepada Tribun Lampung. Semoga menjadi media yang terpercaya, kredibel, dan menyejukkan, senantiasa mengantarkan hal-hal positif terkait dengan pembangunan di Kabupaten Mesuji. Mata lokal menjangkau Indonesia. Maju Tribun. Saya Sri Puji Haryanti Hasibuan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mesuji, mengucapkan selamat ulang tahun ke-13 Tribun Lampung. Semoga tetap menjadi media yang terdepan, terpercaya, dan kredibel, serta menjadi mitra pemerintah daerah di dalam menginformasikan kegiatan-kegiatan pembangunan dari seluruh wilayah Kabupaten Mesuji. Tribun Lampung, mata lokal menjangkau Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Saya
Eka Dharma Kohir, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara, mengucapkan selamat ulang tahun ke-13 kepada media Tribun Lampung tahun 2022. Semoga semakin maju, sukses, dan menjadi media informasi terpercaya dan berkualitas bagi masyarakat Lampung Utara khususnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya Eka Dharma Kohir, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara, mengucapkan selamat ulang tahun ke-13 kepada media Tribun Lampung tahun 2022. Semoga semakin maju, sukses, dan menjadi media informasi terpercaya dan berkualitas bagi masyarakat Lampung Utara khususnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, tabik oi. Saya Mursalin, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-13 Tribun Lampung. Semoga terus menjadi media yang terpercaya, berkualitas, dan menyejukkan. Senantiasa mengabarkan hal-hal positif terkait pembangunan di Kabupaten Mesuji. Tribun Lampung, mata lokal menjangkau Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najmul Fikri, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Mesuji, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-13 untuk Tribun Lampung. Semoga selalu menjadi media yang terpercaya, kredibel, selalu memperjuangkan aspirasi masyarakat, mengawal pembangunan, khususnya pembangunan Kabupaten Mesuji menuju Mesuji yang lebih makmur, lebih sejahtera. Tribun Lampung, mata lokal untuk Indonesia, menjangkau Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Raharjo, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-13 Tribun Lampung. Semoga terus menjadi media yang terpercaya, kredibel, dan menyejukkan. Senantiasa mengabarkan hal-hal positif terkait dengan pembangunan daerah Lampung. Mata lokal menjangkau Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Kalianda mengucapkan selamat ulang tahun ke-13 untuk Tribun Lampung. Semoga terus menjadi media yang terpercaya, kredibel, dan menyejukkan. Senantiasa mengabarkan hal-hal positif, terutama pembangunan budaya hukum di wilayah Lampung Selatan. Tribun Lampung, mata lokal menjangkau Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-13 Tribun Lampung. Semoga terus menjadi media yang terpercaya,
kredibel dan menyejukkan, senantiasa mengabarkan hal-hal positif terkait pembangunan di Kabupaten Mesuji, mata lokal menjangkau Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaidirina, penjabat Bupati Tulang Bawang Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-13 Tribun Lampung. Semoga Tribun Lampung semakin berkembang, bertransformasi ke digital, menjadi sebuah energi untuk perubahan besar yang bermanfaat untuk masyarakat banyak. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Cita, PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mesuji. Turut mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-13 tahun bagi Tribun Lampung. Semoga senantiasa menjadi media yang besar, media yang terpercaya, dan menyajikan informasi yang berguna bagi masyarakat Mesuji khususnya, dan menunjang pembangunan di Kabupaten Mesuji. Tribun Lampung, mata lokal menjangkau Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tabin Putra SEMN sebagai PLT Kadis DPMP TSP Kabupaten Mesuji mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-13 Tribun Lampung. Semoga selalu terdepan, terpercaya, dan mengungkap fakta yang nyata. Tribun Lampung, mata lokal menjangkau Indonesia. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun kami dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-13 Tribun Lampung. Semoga senantiasa terus menjadi media yang terpercaya, kredibel, dan menyejukkan. Senantiasa mengabarkan hal-hal positif berkait dengan pembangunan di Provinsi Lampung dan juga berkaitan dengan mata lokal menjangkau Indonesia. Bravo selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabe pun, selamat ulang tahun yang ke-13 Tribun Lampung. Semoga terus menjadi media yang terpercaya dan menyejukkan, senantiasa menyebarkan dan memberitakan hal-hal yang positif terkait dengan pembangunan Kabupaten Lampung Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun masyarakat Lampung, para pembaca, para pemirsa, viewer, follower, subscriber, terima kasih atas kepercayaannya, partisipasinya, sehingga Tribun Lampung saat ini sudah menginjak ke ulang tahun ke-13. Kenapa saya tadi bilang dari pembaca, viewers, subscribers, follower? Karena produk kami, produk Tribun Lampung, sekarang bukan hanya print, tapi juga ada online, ada media sosial, sehingga lengkap. Kalau sebelumnya kami hanya pembaca koran cetak aja, tapi sekarang sudah ada visitor, subscriber, follower, dan sebagainya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tentu saja Tribun Lampung mencapai usia 13 tahun ini itu tidak lain adalah berkat dorongan masyarakat Lampung tentunya. Sehingga kami pun merasa berutang
atau kami pun merasa harus membesarkan Provinsi Lampung. Kawan-kawan kami sudah bekerja keras, baik itu jajaran redaksi maupun jajaran bisnis, dan untuk ulang tahun ke-13 ini mengambil slogan atau tagline energi perubahan. Energi perubahan artinya bahwa Tribun Lampung siap menjadi pendorong, memberi semangat kepada seluruh stakeholder, seluruh lapisan masyarakat agar Lampung siap melakukan transformasi digital, baik itu terkait dengan pekerjaannya sehari-hari sampai gaya hidupnya. Demikian saya mewakili kawan-kawan pimpinan yang lain mengucapkan terima kasih, dan kami terus bersyukur Tribun Lampung sudah mencapai usia saat ini 13 tahun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di usia 13 tahun, dengan energi perubahan, kami terus tumbuh dan berinovasi. Inovasi yang membuat kami tetap merasa muda dan relevan untuk para pembaca. Inovasi juga adalah cara kami berterima kasih atas kepercayaan pembaca, baik di print, digital, dan sosial media Tribun Lampung. Inovasi juga yang menjadi kunci dalam energi perubahan. Dan Tribun Lampung siap berkolaborasi dengan semua pihak, baik pemerintah maupun swasta, menuju era digital. Saya, Erniwati Majaga, pemimpin perusahaan Tribun Lampung, energi perubahan. Hadir 13 tahun di Lampung, Tribun Lampung telah berkembang menjadi media multi-platform. Selain koran cetak, Tribun Lampung menyapa pembaca melalui website tribunlampung.co.id yang kini dikunjungi hingga 700.000 per hari. Di media sosial, Tribun Lampung hadir di Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan Twitter yang telah memiliki jutaan follower. Doakan kami, Tribun Lampung, agar tetap menjadi spirit baru bumi Ruwai Jurai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun yang ke-13 buat Tribun Lampung. Di usia yang ke-13 ini semoga Tribun Lampung semakin membawa energi perubahan yang besar dan memperbesar energi perubahan yang selalu dibawa, dan Tribun Lampung full digital ke depannya. Sekali lagi selamat kepada Tribun Lampung dan semakin sukses selalu buat Tribun Lampung ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tabipun. Saya Ibtu Gobel SHMH Kapolsek Penengahan Polres Lampung Selatan mengucapkan selamat hari ulang tahun Tribun Lampung yang ke-13. Semoga Tribun Lampung semakin sukses dan jaya dan menjadi salah satu media terbaik di Lampung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya AKP Jonifer, Kasalantas Lampung Selatan, mengucapkan Dirgahayu ke-13 Tribun Lampung. Semoga semakin solid dan mampu memberikan berita-berita terpercaya dan positif demi kemajuan Kabupaten Lampung Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya AKP Edi Kolinas mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-13 kepada Tribun Lampung. Di hari jadinya yang ke-13 tahun ini tentunya sudah banyak yang diperbuat oleh Tribun dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat dan pemberitaan. Karena saya di dalam hal ini adalah Polri,
tugasnya kriminal, ya tentunya saya berbicara untuk ke depan baiknya Tribun lebih banyak lagi memberitakan tentang kriminalitas yang terjadi di wilayah Lampung, kemudian Lampung Tengah, dan menginformasikan kepada Polri di mana saja tindak pidana yang terjadi, bukan hanya kriminal umum, termasuk kriminal-kriminal yang ada di dalam undang-undang. Terima kasih. Adipun. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan Mutiara dalam talk show HUT ke-13 dari Tribun Lampung. Nah, kali ini kita akan talk show terkait dengan UMKM atau bisnis seorang mahasiswa pembisnis. Nah, seperti apa sih perjalanannya dia memulai bisnisnya dan juga kehidupannya sebagai mahasiswa. Nah, kita akan menguliknya terlebih dahulu oleh narasumber kita yang sungguh hebat hari ini, yaitu Mbak Winda. Halo Mbak Winda. Halo Kak. Gimana kabarnya Mbak Winda? Alhamdulillah baik banget. Iya, Mbak Winda ini adalah salah satu pemilik UMKM dan dia juga masih mahasiswa. Jadi dengan statusnya mahasiswa tidak membatasi untuk kita bisa berwirausaha juga loh. Nah, kali ini kita akan mengulik informasi dari Mbak Winda bagaimana sih caranya dia berbagi waktu antara menjadi seorang mahasiswa dan juga sebagai seorang pembisnis. Karena kan seperti yang kita ketahui kalau misalkan mahasiswa itu sibuk nih ya Mbak, apalagi mahasiswa-mahasiswa semester awal sampai semester 8 itu bisa dikatakan sibuk mata pelajaran, mata kuliah, belum lagi kegiatan UMKM ya sebagainya, banyak banget kegiatannya. Nah, gimana sih Mbak cara bagi waktunya antara bisnis sama Mbak sebagai mahasiswa? Oke, kalau aku pribadi sebenarnya bisnis itu aku dari SMA ya Kak. Nah, aku tuh mulai bingung bagi waktu itu pas awal kuliah karena kan kaget tuh jadwalnya beda banget kok ini kadang masuk kadang enggak gitu kan. Jadi aku tuh ngebaginya kalau emang aku lagi banyak praktikum karena aku kebetulan jurusannya banyak praktikum, aku stop dulu jualannya. Jadi bisnisnya kalau misalkan lagi padat jadwal kuliahnya di stop dulu. Jadi baru nanti mulai lagi kalau misalkan jadwalnya udah nggak padat lagi gitu ya. Nah, oke, kayaknya sebelum kita lebih jauh nanya-nanya tentang bisnisnya dan kehidupannya sebagai mahasiswa, kayaknya kita kenalan dulu nih. Tadi kan kita lupa nih ya, kita belum kenalan sama Mbak Winda. Siapa sih Mbak Winda ini? Terus dia kuliah di mana sih? Jurusan apa sih? Mungkin Tribuners di sini kan penasaran dengan Mbak cantik ini. Iya, Mbaknya cantik sekali ya. Mungkin Mbaknya bisa perkenalkan dirinya Mbak ke Tribuners di rumah. Oke, halo, perkenalkan nama saya Winda Asmara. Saya merupakan mahasiswi Farmasi Institut Teknologi Sumatera. Oke, jadi Mbaknya ini masih mahasiswi semester berapa Mbak? 8, oke. Jadi mahasiswi semester 8 jurusan farmasi ya Mbak? Benar. Luar biasa sekali. Nah, ya Mbaknya ini mulai bisnisnya dari SMA? Iya benar, dari tahun 2016. Dari 2016 sampai sekarang berarti bisa dikatakan udah 6 tahun ya bisnisnya. Nah, kalau boleh tahu ya Mbak, kan misalkan kita 2 tahun ini ada pandemi COVID-19. Nah, itu sebenarnya menjadi keuntungan nggak sih Mbak bagi Mbak? Karena kan kuliahnya nggak harus tatap muka nih. Nah, jadi bisnisnya bisa berjalan, terus kuliahnya bisa berjalan. Nah, itu gimana sih Mbak cara membaginya? Kalau semenjak corona itu yang aku rasain ya Kak, keuntungannya waktu aku tuh lebih banyak untuk jualan. Tapi ya namanya lagi pandemi, jadi omsetnya tuh agak menurun, menurun nggak kayak biasanya gitu. Iya,
Terus kalau misalkan sebagai mahasiswa ini ya, tetap yang jadi prioritas utamanya kalau misalkan ada kuliah dulu ya. Bener. Jadi misalkan kalau senggang Mbak baru mulai usahanya lagi gitu ya. Nah, karena Mbak ini udah mulai usahanya dari SMA, boleh diceritain nggak sih kalau misalkan Mbak ini ngerintis bisnisnya sendiri atau ada teman-temannya gitu? Oke, kalau awalnya tuh aku bersama kawan-kawan aku ya Kak, namanya Dania sama Tasya Mastika. Terus kita itu pertama itu aku tuh suka bawa bekal ceritanya waktu SMA itu, aku suka suapin kawan-kawan aku gitu kan. Wah, Mbaknya baik banget ya. Terus kayak soalnya ibu tuh suka bawain bekal aku, jadi kayak cobain terus mereka tuh kayak Ndai, karena aku dipanggil Ndai ya Kak. Terus kayak Ndai itu kayak Ndai jualin gitu. Jadi terciptalah menu baru itu sushi 10.000 harganya. Sushi ya? Jadi, menu pertama itu sushi. Aku kan kayak yaudah anak SMA mau makan enak tapi murah gitu ya kan. Jadi kayak gimana ya caranya, yaudah buat dia dengan harga 10.000. Terus aku partneran sama kawan-kawan aku, jadi nyisihin dari uang jajan kita gitu Kak. Jadi modal awal yang digunain Dinda ini adalah dari uang jajan? Iya benar. Berapa modal awalnya? Kurang lebih kalau nggak salah waktu itu 200-an Kak, 200.000, tapi itu bertiga sokongan. Jadi iuran. Iya. Nih, jadi bagi Tribuners di rumah yang masih seorang pelajar ataupun mahasiswa dan mahasiswi yang pengen mulai bisnisnya, bisa diikutin caranya dari Mbak Winda ini. Jadi dia bisa ngajak teman-temannya untuk iuran dari uang menyisihkan ya, dari uang jajannya, terus mereka mulai bisnis dari step by step, dari yang kecil dulu, satu menu dulu, lama-lama sekarang udah sampai berapa menu? Kurang lebih ada 6. Iya, 6. Dari 1 udah sampai 6 dan bisnisnya sudah bertahan hingga 6 tahun. Nah, wah luar biasa sih. Terbukti kan kalau misalkan Mbak Winda ini bisa membagi waktunya baik sebagai mahasiswa ataupun dia juga sebagai pebisnis. Nah, suka dukanya nih Mbak, apa sih Mbak jadi seorang mahasiswa tapi juga punya bisnis gitu? Kayak punya dilema tersendiri nggak sih gitu? Oke, kalau dukanya dulu aja ya Kak. Boleh dari yang nggak enaknya dulu ya. Nggak enaknya tuh kayak temen-temen nih biasanya minggu tuh kan main iya. Aku kayak yaudah ngalah dulu, jadi kayak masak dulu, jualan dulu, terus kayak kalau belajar tuh ya bagi juga waktunya, fokus belajarnya nggak semaksimal kawan-kawan yang emang bener-bener kuliah aja gitu kan. Terus kalau senangnya yaudah bisa jajan sendiri gitu kan, ngapa-ngapain bisa sendiri alhamdulillah. Terus kalau mau pergi-pergi ya udah nggak ngerepotin lagi gitu sih Kak. Jadi bisnisnya Mbak Winda ini sebenarnya terinspirasi karena dia sering bawa bekal, teman-temannya juga kayak ngajakin lo, gara-gara dia suka bawa bekal akhirnya ngajakin untuk buat usaha dan teman-temannya beli gitu kan. Jadi konsumen pertama itu teman-temannya sendiri ya. Nah, dari situlah dia merintis bisnisnya Tribuners di rumah. Nah, kalau misalkan boleh tahu nih ya Mbak Winda, sampai sekarang bisa dikasih tahu nih 6 menu itu apa aja sih Mbak? Oke, yang pertama itu masih sushi itu masih bertahan Kak alhamdulillah sampai sekarang. Sushi masih bertahan. Wah, itu aku namain Sushi Since 2016 karena supaya kayak ngingetin jadi kayak 2016 itu kayak tagline simbolisnya gitu ya. Terus aku kembangin lagi jadi ada sushi cake. Jadi aku sempat lihat tadi di Instagramnya. Karena aku pribadi itu nggak suka kue ulang tahun yang manis gitu sama karena ternyata. Tim gurih. Iya, sama aku juga nggak suka yang manis. Jadi kayak gimana ya caranya supaya orang yang nggak terlalu suka kue manis kayak aku bisa tetap ngerayain dengan kue ulang tahun yang mereka suka gitu. Jadi yaudah aku buatlah sushi cake. Terus ada winger karena aku suka sayap juga. Jadi ada winger berbumbu gitu dia Kak. Terus ada mie candu. Terus ada ini juga chicken stick, mashed potato. Itu juga sebenarnya udah aku bawa dari SMA. Cuma baru aku jualin pas kuliah ini. Terus terakhir tuh ada menu baru chicken marimar namanya. Marimar tuh singkatan dari kawan aku yang buat Sherina. Jadi marimar tuh ayam marinasi by Asmara. Kan nama aku Winda Asmara. Jadi disingkat gitu sama dia. Kreatif banget ya. Memang bisnis yang dimulai oleh seorang mahasiswa ataupun pelajar itu dia apa ya? Berarti Mbak ini strategi marketnya itu adalah seorang pelajar dan juga mahasiswi seperti itu ya? Iya benar. Ya, jadi milenial banget ya. Makanya Mbaknya ngambil sushi juga. Nah, aku boleh nanya deh, kenapa Mbaknya ngambil menu utama sebagai bisnis itu adalah sushi? Karena aku suka sushi Kak. Iya, aku suka sushi. Terus kan dulu tuh pas tahun 2016 masih sedikit ya Kak yang jualan sushi di Lampung ini. Kayak gimana caranya supaya dapat sushi yang murah, kayak yaudah deh buat sendiri gitu iseng. Dulu kan aku tuh kalau belajar masak lewat ini Kak, Cookpad. Ada kan? Oh iya, I know ya. Jadi udah aku baca Cookpad, gini caranya buat sushi gitu deh. Jadi terciptalah sushi tersebut. Oke, jadi kalau di sini nih teman-teman ada yang hobinya makan, hobinya masak, boleh deh mulai merintis usaha sedikit sedikit gitu kan, dari menu yang jadi andalan
masakan terenak nih, terus coba promosiin ke orang-orang terdekat, nanti kan lama-lama bisa ke khalayak ramai gitu kan menjualnya. Oke nih, mungkin bisa diceritakan Kak, awal tahun berapa sih Kakak mulai bisnisnya, atau lebih tepatnya mendirikannya itu pada tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa gitu? Tanggalnya sebenarnya jujur aku lupa ya Kak. Kayak kisaran pertengahan 2016 sih itu sih Kak, pas aku awal-awal kelas 11. Iya, aku kelas 2 SMA kan waktu itu. Jadi yaudah partneran sama kawan-kawan aku buat, tapi itu tuh nggak tiap hari juga. Jadi kita tuh sistemnya keliling ke semua kelas, kayak mau ikutan nggak? Iya. Oke. Jadi sistemnya ini ya PO ya? Iya benar. Jadi dia mulai usahanya itu pertama mesen dulu nih, baru dia buat, baru nanti dikasih ke konsumennya gitu. Itu sebenarnya salah satu marketing yang apa, kalau misalkan untuk usaha makanan itu tidak merugikan ya? Iya benar. Jadi takutnya udah kita buat nggak laku. Nah iya, apalagi kalau makanan kayak sushi kan dia nggak bisa bertahan lama ya Kak ya. Jadi kayak makanannya harus segera dimakan. Jadi mau nggak mau sistem PO itu dilakukan ya Kak ya. Oke. Selanjutnya kenapa nih Kak Kakak milih bisnisnya makanan bukan yang lainnya? Kan biasanya nih kalau cewek-cewek itu suka bisnis itu kayak pakaian, fashion, atau mungkin make up atau skincare nih. Selain karena Kakak hobi makan atau bawa bekal, kenapa Kakak milihnya bisnis makanan? Oke, kenapa pertama milih makanan? Karena emang ibu sendiri tuh emang suka masak Kak. Dan ibu juga tuh jualan makanan gitu. Oh, di rumah ibunya jual makanan? Iya, jual makanan, kue kering kalau lebaran, kue basah, ada juga kayak lapis legit, ingkak ketan, terus kue kering lebaran, hampers juga gitu kan. Jadi aku keikut ibu gitu loh jualannya makanan. Sebenarnya skincare pun aku pernah jual kayak make up. Itu kelas 10. Kelas 10 tuh aku jualan iseng-iseng jualan make up, kayak pensil alis. Dulu kan Shopee belum se-hype sekarang kan. Nah, terus aku tuh kayak yaudah aku beli dulu, nanti aku jual-jualin gitu, open PO juga. Terus kuliah tuh lanjut lagi aku jual make up. Terus pas kuliah juga aku buat lip balm sendiri. Lip balm sendiri? Iya, buat sama kawan aku Sherina. Itu nama, ada Instagramnya juga kan. Cuman sekarang lagi stop karena jadwal aku sama jadwal dia nggak ketemu. Jadi nggak bisa nemuin jadwal, akhirnya ya udahlah nanti dulu gitu ya. Terus akhirnya aku juga sekarang baru-baru ini jual aksesoris sama kawan aku Deni sama Tasya lagi yang waktu itu jualan sushi. Kita merambah ke aksesoris, ke anting, ke kalung gitu. Oke, jadi ternyata bisnisnya banyak banget ya. Awal mula cuman karena hobi dan karena ibunya juga memang memulai bisnisnya, bisnis kue gitu kan. Ada nggak sih Kak nih ya, kan Kakak dari SMA bisnis, terus perbedaan ketika Kakak masih menjadi seorang pelajar sampai menjadi seorang mahasiswa ketika melakukan bisnis itu ada perbedaannya nggak? Ada banget sih Kak. Apa perbedaannya itu? Perbedaannya pertama, aku semenjak kuliah aku jadi sendiri Kak jualannya. Karena kan udah beda kuliah sama kawan-kawan aku kan, jadi beda jamnya. Terus kayak dari customernya berubah banget gitu ya. Tadinya kan kawan-kawan aku yang SMA tuh yang yaudah seumuran enjoy gitu kan jualannya. Sekarang kok kayak ketemunya sama orang yang lebih tua gitu. Jadi kayak belajar gitu, perkenalan sama orang-orang baru, ngadepin orang-orang baru tuh gimana, nyikapinnya gimana. Kadang kan beda ya Kak cara ngomong kita sama seumuran orang yang lebih tua gitu kan. Jadi aku lebih banyak belajar gimana cara ngomong sama orang baru, terus juga gimana caranya. Dulu kan kalau masih pelajar tuh kan kayak ya udah dapat komenan ya udah bodo amat. Sekarang tuh kayak yang oh ya udah ini harus dijadiin inspirasi saya gitu. Gitu. Oke. Nah, jadi kalau misalkan di mahasiswa ini kendalanya adalah ketika menemukan konsumen yang usianya lebih di atas kita. Gimana sih cara kita promosi ini? Gimana sih cara mereka buat tertarik beli produk kita gitu kan? Nah, selain karena konsumen, selain karena waktu, ada kendala lain nggak sih Kak sebagai seorang mahasiswa dan juga sebagai seorang pebisnis? Kendala aku lebih ke waktu aja sih Kak, sama pelajarannya ya Kak. Karena kan jujur pas SMA tuh aku nggak sebelajar banget pas kuliah ini. Karena kayak SMA tuh kayak masih terbilang santai gitu kan. Karena masih SMA lah, masih ada kuliah ya. Gitu. Kok pas kuliah kaget, banyak praktikum, terus juga kayak wah ternyata di farmasi seperti ini ya belajarnya gitu kan. Lumayan susah nih, dengernya aja tuh udah susah. Pasti banyak kimia-kimia gitu kan. Iya benar. Terus kimia-kimia obat-obatan ya kan. Yaudah jadi kayak itunya sih Kak, lebih ke kendala waktu aku kayak gimana nyimbangin tetap kuliah aku nggak ketinggalan dan gimana bisnis aku juga tetap jalan. Problemnya. Solusinya Kak? Solusinya kalau aku biasanya yang tadi aku bilang sebelumnya, di saat kuliah aku lagi padat, aku stop dulu jualannya. Benar-benar aku stopin. Terus kayak yaudah ketika aku udah ngerasa oh udah kelar nih, udah bisa nih sambil jalan sambil kuliah gitu kan, sambil jualan, yaudah aku buka lagi. Makanya sekarang solusinya aku buka seminggu sekali, nggak bisa setiap hari. Jadi sistem PO ya? Sampai sekarang pun masih sistem PO. Itu penjualan Kakak melalui
online? Iya, Instagram. Oke, jadi Tribuners di rumah yang memang seorang mahasiswa dan pengen banget memulai bisnis tapi kok kayaknya nggak yakin nih antara bisa bagi waktu atau enggak. Nah, harus yakin aja bisa bagi waktu karena kan pasti ada waktu luang ya. Nah, waktu luangnya itu dimaksimalin mungkin kalian membuat produk kalian dan juga mempromosikan produk kalian. Nah, seperti yang dilakukan oleh Mbak Winda kita ini. Jadi narasumber kita juga tadi sudah menceritakan nih bagaimana suka dukanya dia sebagai seorang mahasiswa dan juga seorang pebisnis dan bagaimana sih solusi dia untuk membagi waktu antara ketika kuliah dan juga ketika dia berbisnis kayak gitu. Nah, boleh tahu nggak Mbak menu favorit nih dari usaha Mbak ini apa sih? Kan usahanya makanan. Biasanya kan kalau makanan ada yang paling favoritnya nih dari konsumen. Nah, itu apa sih Mbak? Sushi masih bertahan. Masih bertahan di sushi. Oke. Tadi aku ngedenger itu sushi cake. Iya. Itu inovasi ya Mbak? Inovasi baru Mbak ya? Bener. Oke, jadi baru banget sih Kak, baru 3 bulanan belakangan ini kalau nggak salah. Oke. Lupa juga aku, pokoknya tahun ini dia barunya. Nah, kan kalau misalkan tadi juga aku sempat ngobrol juga, jadi ternyata kalau misalkan kita berbisnis atau berwirausaha, inovasi itu penting. Nah, salah satunya yang dilakukan Mbak Winda adalah mengeluarkan menu-menu terbarunya. Nah, jadi ada menu terbaru namanya itu sushi cake ya Mbak. Boleh tahu nggak sih Mbak itu kalau misalkan menemukan menu-menu baru, inspirasinya itu dari mana gitu? Kalau aku tuh dari problem aku sendiri ya Kak, kayak aku tuh sukanya apa, yaudah deh buat gitu. Terus kalau nggak aku scroll TikTok, itu ngebantu banget sih karena FYP aku makanan semua. Karena aku suka nge-like makanan kali ya. Oke. Oh, seru nih gitu. Oh, di Lampung belum ada nih gitu. Jadi kayak gitu, Pak. Jadi dengan adanya media sosial apalagi yang se-hype sekarang ini ngebantu banget ya, Mbak. Bener. Untuk kita melakukan inovasi-inovasi karena kan sekarang kayak nyari kita klik aja menu A, menu B, menu C langsung keluar nih. Cara masaknya, cara ngebuatnya, bahannya apa aja. Jadi memudahkan banget ya. Bener. Nah, tapi ada nggak sih Mbak kayak saingan-saingannya? Tentunya pasti ada kan saingannya. Terus gimana sih cara Mbak untuk menghadapi saingan-saingan yang memang bisnis kulinernya tuh sama dengan Mbak gitu, sama-sama menjual sushi dan sebagainya gitu? Kalau aku pribadi nggak pernah nganggepnya saingan sih ya Kak. Jadi kayak yang misalnya aku buka menu A gitu, ntar tiba-tiba ada yang ikutan gitu. Ya udah aku itu hak mereka kan, kita juga nggak bisa melarang nggak boleh nih jualan kayak gini, nggak boleh. Jadi kayak aku tetap percaya sama rasa aku sendiri karena aku tuh percaya setiap orang tuh kalau masak pasti rasanya beda akhirnya gitu. Jadi aku ya udah pede aja gitu. Pernah nggak sih ketika memulai bisnisnya kayak merasa ya kayaknya gue berhenti deh bisnis, kayaknya saya berhenti aja deh bisnis, kayaknya udah nggak bisa bagi waktu. Pernah nggak sih ada perasaan seperti itu? Alhamdulillah belum Kak. Berarti emang dari awal memang semangatnya. Seneng. Nah, jadi bagi Tribuners di rumah kalau memang udah mau mulai usaha, apapun kendalanya, apapun nanti yang dihadapinya, intinya tetap jalanin aja dan terus semangat ngejalanin bisnisnya karena kan kita nggak tahu nanti kedepannya seperti apa. Apalagi menjadi seorang mahasiswa itu memang sibuk sekali gitu kan. Makanya hebat sekali Mbak Winda bisa membagi waktunya nih. Bagi teman-teman juga yang mau ngobrol lebih nih sama Mbak Winda, boleh banget lihat di Instagramnya atau DM Mbak Windanya nih. Mbak, aku misalkan ada yang nanya nih, aku mau mulai bisnis, gimana sih Mbak caranya? Boleh banget ya Mbak ngobrol sama Mbaknya ya. Boleh. Soalnya suka Kak ada yang DM aku random gitu kayak. Kalau yang DM random tuh kebanyakan nanya skincare sih kakakku, kayak ini skincare-nya gimana, bagusnya gimana, karena kan aku juga suka nge-review skincare gitu. Kalau bisnis-bisnis itu lebih ke temen sih, ngajak ngobrol langsung gitu. Jangan banyak selebgram juga ini ya? Soalnya biasanya yang diminta review-review itu kan seringnya tuh selebgram, bener nggak sih Mbak? Nggak tahu Kak. Jadi memang ya sebenarnya bisnis itu seru ya Mbak seru ya. Banget. Jadi karena aku tuh kayak mikirnya kenapa aku nggak pernah mikir pengen berhenti lah gitu segala macam, karena ya udah enak dapat duit sendiri. Iya betul. Jadi aku kayak enjoy aja jalannya. Nih, terus kan Tribuners di rumah ada yang bingung nih kayak dia mahasiswa atau mahasiswi atau pelajar pengen mulai bisnis tapi kok dia nggak punya uang, nggak punya modal. Jadinya dia akhirnya mundur gitu kayak nggak yakin. Nah, punya tips and triknya nggak sih biar para pebisnis pemula yang sama nih ya, sama-sama sebagai seorang mahasiswi ataupun pelajar biar bisa tetap memulai bisnisnya tanpa ragu itu kayak gimana sih Mbak? Yang pertama tuh sisihkan uang jajan sih Kak, kayak waktu itu aku awal kemarin kayak sisihin aja kayak 10.000 sehari, kumpulnya sampai sebulan kan tuh bisa dapat 300.000 kan, lumayan. Karena dengan 300.000 tuh kita bisa loh membuat makanan yang banyak, ataupun kalaupun mau buat fashion tinggal cari aja di tempat termurah nanti dijualin lagi gitu sih Kak. Intinya jangan takut memulai, terus ketika udah memulai
jangan takut untuk diomongin orang gitu. Jadi ada tips and trick dari Mbak Winda. Intinya kita jangan malu untuk memulai, jangan takut memulai, dan jangan takut juga sama omongan orang. Iya, benar. Nah, karena bisa jadi omongan orang itu tuh apa ya, bisa jadi kayak apa, bahan introspeksi juga nggak sih Mbak? Benar-benar. Terutama kalau misalkan kita bisnis makanan. Nah, berbicara tentang bisnis makanan, biasanya itu kan suka ada yang kayak, ih kok rasanya kurang enak sih, segala macam. Pernah nggak sih Mbak ngalaminnya? Pernah, waktu itu aku pas mie candu pertama kali keluar, kebetulan aku tuh belum ngerti Kak, ternyata sambelnya itu nggak bertahan sampai sore. Aku belum ketemu tuh tipsnya gimana bertahan sampai sore kan. Kebetulan yang ngambil sore itu udah sambelnya itu udah nggak enak lagi baunya. Jadi itu solusinya aku refund dan aku buatin lagi besoknya. Jadi pasti ya kalau misalkan bisnis makanan pasti kita ketemu aja permasalahannya, karena makanan itu apalagi makanan yang harus langsung dimakan, kadang kan dia masa berlakunya bentar, mudah basi dan sebagainya. Jadi pelayanan itu penting ya Mbak Yunda ya. Jadi kita harus memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen kita. Kalau misalkan ada protes dan sebagainya harus kita layani apa protesnya. Terus kita cari jalan keluarnya yang tidak merugikan keduanya gitu ya Mbak ya. Target marketnya Mbak, sebenarnya Mbak target marketnya itu kalau untuk sekarang ini siapa aja sih Mbak? Sekarang ini aku lebih ke semua ya Kak, jadinya mencakup semua, karena kan aku udah buka juga kue kering, aku udah lanjutin usaha ibu kan. Jadi sekarang lanjutin usaha ibu juga. Bener. Jadi ya target aku ke semua sih Kak. Waktu itu pas apalagi lebaran kemarin kan, jadi aku ketemu banyak ibu-ibu yang DM nama aku gitu, terus juga ya kawan-kawan kuliah aku, kawan-kawan SMA aku, bahkan kawan-kawan dari SD aku pun masih belinya di aku gitu kue keringnya. Jadi semua umur targetnya. Semua umur. Jadi nggak ada spesifik. Pokoknya semua umur itu pokoknya jadi target marketnya dari Mbak Winda ini. Nah, terus boleh di-spill dikit nggak nih range harganya? Dari menu-menunya itu dari yang paling termurah sampai termahal itu berapa? Kalau untuk di Bitter Love Cook sendiri ya, itu dari harga 10.000. Kalau yang paling mahal ada 100.000, itu sushi cake yang paling besar. Paling besar 100.000? Iya. Itu termasuk terjangkau ya. Untuk semua kalangan itu sangat terjangkau ya. Jadi menunya dari 10.000 sampai 100.000. Nah, Tribuners boleh nih yang kepo-kepo lihat Instagramnya, Bitter Cook ya. Bitter.love.cook. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut dengan Mbak Winda terkait dengan bagaimana ia memulai bisnisnya, perjalanan bisnisnya, kita akan melihat cuplikan dari menu-menu apa saja sih yang dijual oleh Mbak Winda ini di Bitter Love Cook. Ya benar. Ya, kita lihat dulu sebelum ke segmen selanjutnya.
Ya, jumpa lagi bersama dengan Mutiara dalam talk show HUT ke-13 Tribun Lampung, masih bersama Mbak Winda, narasumber kita. Nah, tadi kan kita udah membahas sedikit tentang perjalanan bisnis dari Mbak Winda, memulai bisnisnya dari dia SMA, masih seorang pelajar, sampai dia sekarang menjadi seorang mahasiswi di semester 8. Dan perjalanan bisnisnya pun sudah bisa dikatakan cukup lama ya, ini 6 tahun loh Tribuners. Jadi banyak banget nih hal-hal yang kita bisa pelajari dan kita petik dari perjalanan bisnisnya Mbak Winda. Nah, kita akan tanya lebih jauh nih tentang bisnis dari Mbak Winda. Boleh banget. Nah, Mbak Winda, untuk bisnis Mbak Winda sendiri kan makanan. Terus pasti punya target market. Nah, tadi kan sudah dijelaskan kalau target marketnya mencakup semua kalangan. Dan harganya pun memang terjangkau, range-nya dari 10.000 sampai 100.000 rupiah. Nah, kita akan tahu nih bagaimana sih strategi marketing yang dilakukan Mbak Winda supaya bisnisnya itu bisa bertahan nih, udah 6 tahun kan usianya gitu kan. Bu, bisa dijelasin Mbak gimana nih strategi marketingnya untuk mempromosikan dagangan Mbak? Kalau aku tuh pertama minta sebarin ke kawan-kawan aku, tolong ya guys, SBY gitu kan. Minta broadcast ya? Iya benar, itu pertama. Terus yang kedua aku tuh suka endorse juga Kak. Oh endorse? Iya endorse, aku cari influencer yang emang suka makan. Oke. Supaya targetnya masuk ya kan. Iya betul. Terus udah sih Kak, lebih ke aku nge-share di akun pribadi aku. Jadi aku pancing dulu kayak yang aku buat tutorial masak nih, karena kan emang dari dulu aku suka masak video tutorial masak. Terus nanti mereka nanya kayak, ini apa Ndai? Jualin dong, itu aku capture, aku share. Jualin nggak ya? Gitu. Jadi bikin orang penasaran, bikin orang tertarik, akhirnya menjual menu tersebut gitu ya. Oke. Jadi emang strategi marketnya pertama minta tolong sama teman-teman bantu share, terus coba untuk kerjasama dengan influencer. Nah, selain itu ada lagi nggak Mbak strategi untuk mempromosikannya? Udah sih Kak, aku kayak cuman ke situ. Oh, sama ini aku iklan Instagram waktu itu. Oke, iklan Instagram. Itu ngebantu banget. Iya, ternyata ngebantu banget ya? Ngebantu banget. Apalagi pas kue kering kemarin, benar-benar yang tadi yang aku nggak kenal ya, maka aku bilang tadi aku ketemu sama ibu-ibu karena ketemu di situ. Karena kan di iklan Instagram tuh kita bisa milih umurnya siapa, wilayahnya di mana, range umurnya kayak mau yang kayak gimana, pokoknya ntar kita spesifikasiin gitu. Oke, jadi memaksimalkan penggunaan dari media sosial sebagai media iklan ya Mbak ya? Iya benar. Ya, jadi Mbak Winda ini menggunakan media Instagram atau media sosial. Jadi ternyata media sosial ini jika kita bisa maksimal dalam penggunaannya untuk mempromosikan produk, itu bisa menjadi salah satu alternatif ya, alternatif kita untuk mempromosikan produk jualan kita. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak, omsetnya berapa sih Mbak bisnisnya? Kita spill dikit ya Tribuners di rumah, jadi kita pengen tahu nih omsetnya berapa, kenapa Mbak ini bisa sampai mempertahankan bisnisnya udah 6 tahun ini? Oke, kalau untuk per bulan deh. Per bulan, iya, per bulan seminggu sekali ya Kak. Oh, seminggu sekali. Boleh deh seminggu. Oh, sebulan kan 4 kali jadi. Oh iya, dikaliin lah. Pokoknya dalam sebulan 4 kali jualan ya. Itu kisaran kadang range dari 2 sampai 4. Apa ini? Juta? Iya. Oke. Gitu Kak. 2 sampai 4 juta dalam sebulan. Iya. Itu lumayan banget sih untuk seorang mahasiswa. Iya, benar. Itu untuk bisa jadi tabungan ya nggak sih Mbak? Iya benar. Emang usaha itu memang paling enak, tapi memang memulainya itu biasanya susah. Ya Allah, pasti selalu bilang, aku nggak ada modal. Terus kayak takut ya, tapi intinya kalau usaha pasti ada naik turunnya, benar nggak? Bisa diceritain nggak sih Mbak gimana naik turunnya, pernah nggak sih sampai maksudnya kayak ada nggak sih seminggu nggak ada pesanan kayak gitu? Boleh diceritain Mbak? Kalau aku tuh kagetnya dari yang normal tiba-tiba ke corona. Biasanya tuh pas normal tuh omset aku tuh sehari bisa sampai 2, itu sekali jualan 2 sampai 3. Semenjak corona tuh kadang sehari tuh pernah sampai cuman 500 gitu Kak. Yang wow, dari 2 kali 500 kan jauh banget ya. Itu sih kayak yang aku alamin omsetnya, perubahan dari normal ke corona. Tapi itu menjurutkan semangat untuk terus berjualan nggak sih? Enggak Kak, kayak ya udahlah, promosiin aja terus supaya orang tuh selalu ingat kalau kita tuh masih jualan. Berarti emang mental pebisnis gitu ya. Jadi udah siap mau nanti naik turunnya usaha, karena pasti itu bakal dialami oleh semua pengusaha ya, pebisnis baik dia kecil ataupun besar, pasti mengalami naik turun itu udah pasti. Jadi kita harus siap menghadapinya, dan Tribuners di rumah harus menyiapkan mental. Gimana caranya kita kalau misalkan memang udah dari awal ingin menjadi seorang pengusaha, ya kita harus punya mental pengusaha. Intinya rugi mau untung ya harus kita jalani dulu ya. Kan karena yang paling susah itu mempertahankan ya Kak. Daripada kita mulai tapi ujung-ujungnya yang cuman sekali 2 kali aja jualannya. Ya
kalau mau jualan ya harus kita pertahanin, mau dia untung mau dia rugi, tapi selagi kita masih pertahankan rasa, kualitas, itu ya udah pede aja jualan aja gitu. Waktu di awal-awal banget nih Kak, ketika Kakak mulai itu ada keraguan gak sih Kak, kayak gimana ya kalau misalkan nanti punya usaha dagangan terus nggak laku, nggak ada yang suka, gimana, punya nggak sih perasaan kayak gitu? Alhamdulillahnya aku tuh ada di lingkungan yang keluarga dan teman-teman tuh selalu dukung. Mereka tuh nggak pernah ngebuat aku menjadi ada pikiran kayak gitu. Mereka tuh kayak ayo jualan, buka, ayo buka. Terus kayak kalau keluarga sendiri tuh nggak apa-apa ya, nanti ibu bantu, nanti ayah bantu gitu. Jadi banyak support sistemnya ya. Jadi intinya circle lingkungan baik keluarga ataupun teman sama-sama mendukung ya. Nah itu penting banget sih Tribuners di rumah kalau misalkan mau mulai usaha, itu minta dukungan dari teman-teman, minta dukungan dari keluarga. Jadi kita juga semakin semangat ya untuk memulai usahanya seperti itu. Nah apa namanya, produk-produk Mbak ini kan memang apa ya, kayak sangat hits makanan hits gitu kan, kayak apa tadi sayapnya winger, terus sushi-nya yang dibentuk cake, dan itu tuh memang aku tadi sempat lihat di Instagramnya memang menarik banget nih. Kenapa Mbak bisa, maksudnya kok kepikiran gitu loh, bener-bener kepikiran, apalagi yang aku penasaran sih sushi yang dibentuk cake itu apa inspirasinya dari mana kalau yang sushi itu Mbak? Sushi kan? Iya, yang cake, yang sushi ya, sushi cake itu yang tadi aku bilang sebelumnya, karena aku nggak suka kue ulang tahun. Jadi kayak yang ya udah gimana caranya, cari cara, dan aku kebetulan suka banget sama sushi. Kalau ketika ada yang ulang tahun, pengennya dikasih sushi cake gitu loh. Nah kedepannya, kakak pengen usaha kakak itu akan seperti apa sih kayak gitu? Kalau aku ke depannya insya Allah pengen banget punya offline store Kak. Oh jadi sekarang belum punya offline store? Belum, masih online. Dan kawan-kawan Instagram tuh kayak buka dong Dai tiap hari gitu. Pengen lo Dai makan di tempat, pengen lo kayak makan mie masih panas-panas gitu kan. Tapi nanti dulu ya, kuliah dulu gitu. Ya kuliah semester 8, berarti sekarang lagi ini sibuk skripsian? Iya apa benar. Jadi lagi buat skripsi. Enak banget ini udah punya apa ya, istilahnya udah punya modal dari awal ya. Udah punya modal dari awal bisnis, jadi pas nanti lulus kuliah pun nggak bingung lagi gitu kan, malah bisa membuka peluang pekerjaan untuk orang-orang yang membutuhkan. Ya kan Mbak ya. Amin ya Allah. Ya pokoknya kita doakan yang terbaik. Nih mungkin Mbak bisa kasih apa ya, motivasi nih untuk Tribuners di rumah, gimana sih biar apa ya, biar mereka ini bisa semangat untuk memulai tanpa kata ragu, tanpa kata takut. Gimana sih Mbak bisa kasih ilmunya nih ke Tribuners di rumah? Kalau yang pertama itu ketika kalian ingin memulai, kadang kan ada lingkungan yang kayak yakin lo mau jualan gitu kan, yakin, itu nggak usah didengerin, tapi kalian dengerin orang-orang yang dukung kalian gitu kan. Terus yang kedua, ketika kalian udah memulai, jangan pernah takut kayak aduh aku nggak ya gitu, ragu, pede aja selagi emang rezeki kalian di situ, ya udah jalanin aja gitu. Terus yang ketiga, ketika kalian mulai terus nanti dapat komentar kayak ih rasanya asin nih, rasanya ini nih, kan kadang ada orang yang aduh nggak mau lagi lah jualan, aduh nggak down nih gitu kan. Itu nggak usah, tapi kalian pelajarin, oh kalau rasanya asin berarti besok garamnya nih yang dikurangin gitu, tapi dijadiin pelajaran. Terus yang keempat, jangan pernah takut rugi kalau jualan, karena kan nggak selamanya kita jual untuk untung ya Kak, betul banget. Ketika emang lagi di masanya rugi, ya udah tetap jalanin, karena nanti kalian bakal ada titik di mana kalian bakal dapat untung. Jadi luar biasa banget nih informasinya. Intinya dari awal itu kita harus siap ya, apapun yang terjadi jalanin. Ketika ada yang komentar, jadikan itu sebagai sebuah pembelajaran. Karena pun bisnis memang sama aja, kita tuh kayak apa ya, menapak jalan tangga step by step. Jadi ya itu harus sabar. Nggak kita kayak langsung usaha langsung terkenal, nggak mungkin gitu kan. Jadi semua harus step by step. Mbak Winda aja udah 6 tahun dan akhirnya sekarang bisa dikenal oleh masyarakat khususnya di Lampung ya Mbak Winda ya. Dan kita doakan semoga nanti Mbak Winda bisnisnya bisa melebarkan sayapnya ke kota-kota yang ada di Indonesia. Nah Mbak Winda, kalau misalkan itu aku boleh nggak sih Mbak nanya, kan udah 6 tahun berjalan nih Mbak ya, kendala apa sih Mbak yang paling berat yang pernah Mbak rasakan ketika berbisnis ini Mbak? Kendala paling berat tuh waktu itu pernah dapat yang komentar kata aku sambelnya yang ngebuat jadi bau itu sih Kak. Itu langsung komentarnya langsung ke Mbaknya atau di media sosial? Konfirmasi ke aku. Alhamdulillahnya aku tuh selalu dapat customer yang ketika aku ngasihnya nggak baik, mereka tuh ngomongin ke aku, nggak pernah ada yang kayak kan ada sih yang protes ke IG gitu. Mereka tuh alhamdulillah ketemu customer yang baik-baik banget dari dulu sampai sekarang, kayak Dai kok yang hari ini rasanya kayak gini ya, coba kayak gini. Malah teman-teman Instagram aku tuh yang teman-teman beli, karena aku nyebutnya teman-teman kan. Jadi malah mereka tuh ngasih masukan ke aku, kayaknya kalau kayak gini mending cabenya dimasak dulu deh gitu.
Aku malah seneng banget dan alhamdulillah kendalanya itu aja sih Kak. Oke, jadi nggak terlalu banyak ya kendalanya itu aja ya. Karena aku pribadi tuh setiap aku pergi makan dan orang itu nggak ngasih aku pelayanan terbaik, aku pun pengen meresponnya yang baik juga gitu Kak, karena aku takut nanti ketika aku jualan orang itu gituin aku gitu. Apalagi jualan makanan ini nih sebenarnya sesuatu yang sensitif nggak sih? Iya, Jadi kayak banget. rasa nggak enak dikit pasti konsumen protes ya kan, basi dikit atau asin dikit, dan kadang kan lidah konsumen ini beda-beda. Ada dia yang memang suka asin, ada dia yang ya sukanya biasa-biasa aja, pedes. Ya itu intinya kita harus menjadikannya sebagai sebuah pembelajaran gitu kan. Nah, boleh tahu nggak kan sushi ini itu bukan makanan khas Indonesia, tapi makanan khas dari Jepang ya? Iya, benar. Nah, dari Jepang. Gimana sih cara Mbak Winda menyesuaikannya masak sushi itu dengan menyesuaikan lidah-lidah orang Indonesia, apalagi lidahnya orang Lampung nih? Iya. Nah, boleh kasih tahu tips and trick ya? Kalau aku bumbunya, aku samain sama lidah orang Indonesia pertama. Terus juga aku nggak pakai ikan Kak, karena kan nggak semua orang suka ikan kan. Terus takut amis baunya, jadi aku pakainya ayam dari dulu. Terus juga sambelnya itu aku nggak pakai yang kayak sambel-sambel khas Jepang itu enggak, aku pakai saus. Jadi kayak yang ya di Indonesia banget nih pakai saus gitu sih Kak. Jadi sushinya ala Indonesia gitu ya. Jadi tesnya tes Indonesia banget gitu kan. Biar bisa diterima sama lidah masyarakat di Indonesia khususnya di Lampung. Benar. Jadi luar biasa sekali ya nih Tribuners, sudah 6 tahun berjalan, menunya juga semakin banyak dan omsetnya bisa menjadi tabungan pribadinya. Nah, Mbak jurusannya farmasi, ada nggak sih kepikiran untuk berbisnis terkait dengan jurusan Mbak itu sendiri? Pengen banget sih Kak. Jadi contohnya bisnis apa nih? Aku pengen banget bisnis kosmetik. Kebetulan juga skripsi aku kan buat lip cream tuh ya. Dan kebetulan sebelumnya aku pernah buat lip balm sendiri. Pengen banget lip cream aku nih aku kembangin gitu. Pengen buat produk sendiri. Iya, jadi linear gitu kan sama jurusan. Wah, luar biasa sekali. Nanti kalau misalkan Mbaknya buat bisnis kosmetik, terus punya bisnis makanan juga, wah luar biasa banget sih. Doain aja ya lancar. Aku doain semoga lancar selalu. Nih Mbak, aku jujur ya, kan aku juga sebenarnya pernah kayak bisnis kecilan, ngejual skincare segala macam, tapi nggak bertahan lama karena itu tadi aku pernah merasakan kayak kok nggak ada yang beli ya, ada yang salah nggak sih? Nah itu tuh mungkin karena mental aku belum kuat untuk menjadi seorang pebisnis sih. Tapi Mbaknya hebat banget sih bisa melewati itu semua gitu kan. Tadi juga aku sempat ngobrol sama salah satu narasumber kita. Dia juga pebisnis dan dia juga punya UMKM makanan. Yang tadi awalnya dia sendiri, dia sekarang udah punya berbagai cabang. Wah, itu emang. Nah, aku boleh tahu nggak sih Mbak, ciri khas atau hal yang paling berbeda dari bisnis makanan Mbak, yaitu misalkan yang jadi ikoniknya kan sushi ya? Dibandingkan dengan sushi-sushi yang dijual lainnya yang dia di Lampung ini, apa sih yang beda gitu? Yang paling beda pertama adalah harga ya Kak. Karena aku mengusungkan harga murah rasa enak gitu kan. Terus ya udah pertama itu harga, terus dari segi porsinya lebih banyak. Dengan harga segitu aku nggak mau orang tuh cuman kayak icip doang, aku pengen mereka juga kenyang. Gitu sih Kak. Lebih keunggulannya adalah harga dan tetap kualitasnya terbaik. Jadi harga terjangkau tapi rasa tetap memiliki kualitas yang terbaik. Wah. Ya emang kayaknya makanan itu kalau misalkan udah ngeliat harga terjangkau, dirasa enak, kayaknya konsumen bakal balik lagi gitu kan, bakal jadi penggemar setia dari makanannya. Nah, mungkin kita udah berbagi nih sedikit demi sedikit informasi dari Mbak Winda. Kita udah tahu bagaimana perjuangannya dia, terlebih saat ini dia menjadi seorang mahasiswa, membagi waktunya juga ketika dia berbisnis. Jadi Tribuners di rumah yang memang seorang mahasiswa dan sudah melakukan bisnis, mungkin bisa diikuti caranya Mbak Winda, yakni dengan membagi waktu. Kalau misalkan lagi kuliah, fokus kuliah. Nanti kalau misalkan ada waktu luang, mulai kembali bisnisnya gitu kan. Bisa ajak teman-temannya juga untuk memulai bisnisnya bersama. Kalau misalkan bingung, nggak ada modal, sisihkan dari uang jajan seperti kata Mbak Winda tadi. Terus jangan lupa untuk kuatkan mental dan tetap semangat apapun yang terjadi, karena nggak selamanya bisnis itu akan membuat kita untung ya. Ada kalanya kita bakal merugi, tapi tidak selamanya merugi gitu kan. Jadi intinya tetap semangat. Nah, mungkin sebelum kita tutup perjumpaan kita pada talk show kali ini bersama dengan Mbak Winda, kita akan dengarkan quotes atau motivasi nih dari Mbak Winda untuk para pemula-pemula bisnis yang di rumah gitu kan, yang masih bingung untuk memulai, yang masih seorang mahasiswa bingung karena modal dan sebagainya. Mungkin bisa dikasih motivasinya Mbak?
Jujur kalau quotes aku nggak ada ya Kak. Oke, jadi motivasi aja biar mereka ini jadi oh kayaknya aku bakal mulai bisnis deh gitu kan. Biar Tribuners di rumah yang tadinya udah ngedown karena nggak punya modal dan sebagainya. Kita tahu tadi Mbak Winda modalnya nggak banyak dan dia mengajak teman-temannya ya. Nah, bisa diikuti caranya. Oke, kita dengarkan motivasinya. Oke, motivasinya itu adalah kalian jangan pernah takut nggak ada modal karena semua itu pasti ada jalannya gitu loh Kak. Entah dari kita sokongan sama kawan-kawan ataupun menyisihkan uang jajan sendiri. Terus jangan pernah takut diomongin orang. Pokoknya yang tadi sebelumnya aku bilang, jangan pernah ngedown kalau diomongin orang karena ketika diomongin orang tuh benar-benar buat down banget sih Kak. Iya pasti. Ya kan, kayak aduh galau nih, kalut nih gitu kan. Kepikiran sampai mau tidur aja kayaknya nggak bisa ya. Itu jangan pernah dipikirin karena kalau semakin kalian pikirin, orang yang ngomongin kalian tuh semakin seneng karena ngebuat kalian ngedown. Jadi kalian malah buktiin ke orang itu, emangnya kalau lo ngomong kayak gini gue ngedown? Enggak dong, gue harus lebih nih dari omongan lo gitu. Jadi dijadiin motivasi aja sih Kak. Itu aja sih Kak. Ya, oke, makasih banyak quotes-nya atau motivasi dari Mbak Winda. Nah tadi intinya Tribuners jangan takut untuk mulai usaha, apalagi misalkan Kak takut, aku masih mahasiswa. Ada buktinya Mbak Winda juga mahasiswa tapi dia bisa sukses untuk berbisnis. Ya bisa ditiru tadi cara-caranya. Kita kan udah tanya banyak nih tentang kendalanya, terus tentang bagaimana dia mendapatkan inspirasi dan sebagainya. Oke, semoga bermanfaat talk show kali ini bersama dengan Mbak Winda. Jadi Tribuners di rumah ambil hikmah ambil pelajarannya. Pokoknya semoga bermanfaat apa yang udah kita obrolkan tadi ya. Oke. Baiklah Tribuners, itulah talk show bersama dengan Mutiara dan juga narasumber hebat kita Mbak Winda. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun masyarakat Lampung, para pembaca, para pemirsa, viewer, follower, subscriber, terima kasih atas kepercayaannya, partisipasinya, sehingga Tribun Lampung saat ini sudah menginjak ke ulang tahun ke-13. Kenapa saya tadi bilang dari pembaca, viewers, subscribers, follower? Karena produk kami, produk Tribun Lampung sekarang bukan hanya print, tapi juga ada online, ada media sosial, sehingga lengkap. Kalau sebelumnya kami hanya pembaca koran cetak aja, tapi sekarang sudah ada visitor, subscriber, follower, dan sebagainya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tentu saja Tribun Lampung mencapai usia 13 tahun ini itu tidak lain adalah berkat dorongan masyarakat Lampung tentunya. Sehingga kami pun merasa berutang atau kami pun merasa harus membesarkan Provinsi Lampung ini. Kawan-kawan kami sudah bekerja keras, baik itu jajaran redaksi maupun jajaran bisnis, dan untuk ulang tahun ke-13 ini mengambil slogan atau tagline energi perubahan. Energi perubahan artinya bahwa Tribun Lampung siap menjadi pendorong, memberi semangat kepada seluruh stakeholder, seluruh lapisan masyarakat agar Lampung siap melakukan transformasi digital, baik itu terkait dengan pekerjaannya sehari-hari sampai gaya hidupnya. Demikian saya mewakili kawan-kawan pimpinan yang lain mengucapkan terima kasih, dan kami terus bersyukur Tribun Lampung sudah mencapai usia saat ini 13 tahun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di usia 13 tahun, dengan energi perubahan, kami terus tumbuh dan berinovasi. Inovasi yang membuat kami tetap merasa muda dan relevan untuk para pembaca. Inovasi juga adalah cara kami berterima kasih atas kepercayaan pembaca, baik di print, digital, dan sosial media Tribun Lampung. Inovasi juga yang menjadi kunci dalam energi perubahan. Dan Tribun Lampung siap berkolaborasi dengan semua pihak, baik pemerintah maupun swasta, menuju era digital. Saya, Erniwati Majaga, pemimpin perusahaan Tribun Lampung, energi perubahan. Hadir 13 tahun di Lampung, Tribun Lampung telah berkembang menjadi media multi platform. Selain koran cetak,
Tribun Lampung menyapa pembaca melalui website tribunlampung.co.id yang kini dikunjungi hingga 700.000 per hari. Di media sosial, Tribun Lampung hadir di Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan Twitter yang telah memiliki jutaan follower. Doakan kami, Tribun Lampung, agar tetap menjadi spirit baru bumi Ruwai Jurai. Halo Tribuners, balik lagi bareng Cenul di sini di talk show memperingati hari ulang tahun Tribun Lampung yang ke-13. Tribuners, kali ini Cenul nggak sendirian karena di sini Cenul sudah kedatangan tamu yang pastinya spesial ya. Hari ini ada Kak Yulia Safitri. Halo Kak Yulia. Hai. Boleh mungkin sapa Tribuners di rumah. Halo Tribuners. Ya, Tribuners, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Kak Yulia seputar tentang UMKM-nya yaitu Yuviscraft gitu. Mungkin Tribuners udah banyak familiar dengan Yuviscraft ini, tapi kita di sini bakalan menjelaskan lagi gitu ya Kak ya, dan kita bakalan ngobrol santai, ngulik-ngulik tentang sebenarnya Yuviscraft ini apa sih gitu. Oke, terima kasih untuk kesempatannya Kak Cenul. Jadi di sini aku mau mungkin sebagian teman-teman di luar sana sudah mengetahui Yuviscraft, tapi juga ada beberapa yang belum paham Yuviscraft itu sendiri apa. Nah, jadi Yuviscraft itu sebenarnya online shop yang bergerak di bidang fashion gitu, terutama fashion pakaian wanita. Nah, saat ini kita juga sudah mulai bergerak juga di pakaian pria maupun anak-anak gitu. Jadi kalau biasanya banyak yang kenal tuh Sarimbit nih Kak. Jadi Sarimbit keluarga gitu. Nah, untuk Yuviscraft sendiri itu sebenarnya kita terkhusus. Jadi spesifiknya itu khusus di baju pesta. Baju pesta. Iya, baju pesta yang mana baju pestanya ini kita identiknya dengan nuansanya etnik. Jadi etnik ya? Ya, lebih ke batik. Kemudian juga kita ngambilnya nuansa kayak dari apa ya? Lokal trade gitu ya? Iya, benar. Kayak misalkan dari Palembang kita juga ambil itu songket, biasanya songket. Kemudian juga jumputan. Iya. Mungkin Tribuners sudah dengar ya jumputan. Benar gitu sekali. Ya, jadi kita sambil selain itu juga kita sambil memberdayakan UMKM UMKM dan juga lokal trade ya gitu. Jadi memang banyak juga pengrajin yang kita berdayakan dari UMKM yang aku bangun ini gitu Kak. Jadi nggak cuman sekedar kita jual fashion, jual baju gitu. Udah deh yang penting pakai, nggak juga. Tapi di sini dimana aku memang bisa dibilang Yuvis ini harus bisa bermanfaat untuk banyak orang juga gitu. Jadi terkhusus kayak untuk di Lampung aku ngambil ciri khasnya kayak ada nuansa sedikit tapis gitu kan. Karena kan kalau misalkan kita mau full tapis semua, rasanya itu formal banget gitu kan. Karena Yuviscraft itu sendiri kita ciri khaskannya dia memang baju pesta, tapi bisa dipakai formal maupun non formal gitu. Jadi misal nih Kak, kakak beli baju Yuviscraft gitu kan. Setelah beli baju Yuviscraft itu sendiri, kayaknya kalau kita beli kalau dia kebaya gitu kan, kayaknya rasanya males ya kalau mau dipakai buat kayaknya cuma sekali pakai terlalu gitu kan. formal banget gitu. Nah, di Yuviscraft sendiri ini kita membuat produk yang mana produk ini bisa dikenakan untuk misalkan kayak ke kantor nih. Biasanya kan kalau di kantor itu ada hari pakai batik gitu pakai batik atau setiap hari Jumat. Iya, gitu, benar hari-hari tertentu. Nah, jadi di situ kita gimana caranya nih, kita kalau aku sih ngelihatnya membuat suatu produk itu dari kebutuhan ya Kak ya. Jadi aku ngelihat dulu aku pernah kerja juga, kayaknya rasanya kalau misalkan baju cuma beli sekali sayang. Nah, jadi itu kenapa ketika aku membuat suatu produk di Yuviscraft sendiri, ini baju bisa dipakai nih gitu, nggak cuma acara formal tapi juga bisa dipakai di acara non formal sendiri. Contohnya non formal gitu kan, kayak kakak misalkan setiap hari Jumat atau Rabu gitu kan pakai batik, itu baju bisa dipakai. Ataupun kakak kalau misalkan dari pesta nih ya Kak ya, kita habis pesta rasanya gitu kan kayaknya ribet deh kalau misalkan mau pakai gaun gitu kan, kayaknya harus ganti baju dulu pulang ke rumah gitu. Nah, baju kita itu memang benar-benar semi casual juga, yang setelah kalian selesai kondangan atau ke pesta bisa ke coffee shop atau ke mall gitu, bisa nongkrong-nongkrong gitu ya. Bisa masuk juga gitu. Jadi memang Yuviscraft ini membawa konsepan milenial gitu. Benar, sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat juga gitu kita ngelihatnya. Tapi kalau boleh tahu cerita Yuviscraft ini kira-kira berdiri atau sudah berapa lamakah gitu dimulai
mulainya gitu. Kak Yulia sendiri merintisnya sudah dari kapan gitu? Oke. Dan kenapa gitu kok bisa kepikiran nih? Karena kan kita banyak sebenarnya ide bisnis gitu ya. Ada yang dari makanan gitu kan, food, beverage dan lain sebagainya. Tapi kenapa ke fashion? Apalagi fashionnya ini baju kondangan nih gitu. Kenapa? Oke, jadi UV Scrap itu sendiri berdiri tahun, sebenarnya UV Scrap tuh ada dari 2017 nih. 2017. Tapi 2017 itu sebenarnya bukan baju kondangan. Oh, jadi bukan baju kondangan? Bukan. Jadi UV Scrap itu sendiri kenapa ujungnya scrap? Karena berawal dari mulainya itu hijab. Oh, hijab. Jadi kayak memang bahan ya. Iya, memang ya namanya gitu. Aku suka yang namanya scrap gitu kan, istilahnya kayak gitu. Oh, oke deh, aku kasih nama UV Scrap tuh gitu. Nah, tapi ternyata di hijab itu tidak berjalan dengan semulus itu gitu kan. Ya, kita berbicara soal apa ya, banyak sekali yang namanya pada saat itu jualan hijab ya kan, teman-teman pada jual kompetitor gitu lah kan, ya kompetitor gitu. Dan makin harga itu makan diiniin gitu kan, Makin persaingan diturunkan, harga ya, benar, gitu. benar. Nah terus ya udah akhirnya 2017 itu aku lulus kuliah tuh Kak. Kemudian aku diterima di salah satu perusahaan swasta yang ada di Bandar Lampung. Aku kerja pada waktu itu. Nah di situ mulai stop. Oh, gitu. jadi mulai nggak menekuni lagi nih. Iya. Nah, pada akhirnya 2018 akhir setelah setahun nih aku bekerja, rasanya kayaknya kangen ya gitu. Memang passionnya tuh udah di bisnis juga gitu kan. Dari aku kuliah SMA itu memang udah ada passion bisnis gitu dan kan. bakat berbisnisnya Nah, ya. jadi akhirnya sambil pada waktu itu sambil kerja, sambil deh gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang namanya itu secara yang udah deh gue mau jual baju kondangan secara baju tiba-tiba biasa. gitu, nggak ada. Jadi ya? memang benar-benar kayak ya bukan maksudnya secara terkonsep itu tidak. Oke. Tapi lebih kayak ke ya udah kayak gitu, kebetulan aja sih gitu. Jadi memang aku sebenarnya orangnya memang lebih suka ke fashion, aku lebih suka desain, aku suka yang namanya apa ya Kak, lebih suka ngedesain sih lebih tepatnya dan gitu. apa yang kita pakai gitu mungkin. Nah, ya. apa yang kita pakai itu kebetulan pada saat waktu itu banyak yang suka. Jadi ada 1, 2, 3, 4 bahkan kalau aku pakai itu lebih kayak ke banyak yang nanya nih Kak, Yulia belinya di mana bajunya? Bajunya bagus gitu kan. Terus pada waktu itu aku ngelihat oh ini peluang usaha nih gitu. Terus aku langsung bilang, oh iya aku jual. Sebenarnya kayak gitu konsep pertamanya. Oh gitu, mau dong gitu. Jadi aku ngebangun UVS ini, kalau kata orang kita usaha itu harus pakai modal, no gitu. Karena aku ngebangun UVS sendiri itu nol gitu. Memang dari 0 rupiah? 0 rupiah. Jadi karena banyak yang suka tadi sama produkku gitu kan. Jadi karena pertama kali yang aku pakai itu memang aku jahit Kak. Gitu. Itu ngambil di orang kah atau memang jahit sendiri? Pada waktu itu pertama kali itu aku beli dulu. Beli dulu? Iya, aku beli, aku pakai gitu kan. Dan kebetulan banyak yang suka. Nah terus aku cari penjahit sendiri dan aku jahit sendiri. Karena kan kalau misalkan kita ngambil sama orang itu kan kita tidak bisa menularkan semua ide kita kan gitu. Dan tidak bisa melabeling diri ya. Nah benar banget. Jadi intinya pada saat waktu itu aku open PO, pre-order kalau anak sekarang bilang. Jadi aku memang nggak ada sama sekali uang pada waktu itu Kak. Jadi benar-benar nol. Ya udah, pertama kali open PO itu 20 orang. 20 orang. 20 pieces juga 20 itu? pieces baju. Nah, dari 20 pieces baju itu pada kesempatan pada waktu itu aku jadi kalau pre-order pada waktu itu full Kak bayarnya. Jadi full, jadi ke uang yang dari customer kita itu aku ambil dulu gitu kan, mereka transfer, kemudian aku PO gitu sekitar 7 hari dan aku kirim barangnya. Nah, dan pada waktu itu keuntungannya, nah itu tidak langsung aku maksudnya aku gunakan enggak gitu, tapi dari keuntungan sedikit demi sedikit itu yang aku putarkan gitu, tidak aku pakai. Jadi sehingga bisa membuat beberapa produk lainnya sampai sampai sekarang ya. Benar banget. Keren banget sih Kak Yulia, jiwa bisnisnya memang sudah ada ya dari kuliah ya. Iya, kalau kuliah dulu aku memang jualnya pernah jual gorengan Kak. Jual gorengan. Jual gorengan pernah, mungkin jual bunga anak-anak pernah. ini, anak-anak apa?
OSIS bukan ya? Kok OSIS sih Kak? Bukan dong Kak. UMKM gitu ya? Iya, jadi aku dulu pernah ikut di Kopma. Kopma. Iya, aku juga ikut di Hima gitu. Jadi karena pada waktu itu aku melihat peluang lagi melihat peluang. Kenapa kalau misalkan kita kumpul di Hima gitu kan sering kumpul-kumpul gitu. Jadi kadang pada waktu itu kayak mereka kalau kita lagi rapat bengong gitu kan ya. Jadi aku lihat oh ada peluang nih gitu. Aku bawa donat pada waktu itu, bawa donat, bawa gorengan. Jadi pas mereka kumpul kan kita melingkar tuh ya di lapangan. Ya udah aku jorin aja gitu. Ternyata dari situ aku lihat oh peluang juga nih gitu kan, cuman duduk doang sejam 2 jam lumayan keuntungannya dari 2 kotak itu bisa 40.000. Namanya kita anak kosan ya Kak. Jadi kalau namanya anak kosan itu kan merasa bahwa kalau bisa harus cukup gitu kan, selama sebulan tuh harus cukup. Jadi keuntungan yang didapat tadi gitu kan bisa untuk save untuk kita besok lagi gitu. Gitu. Kita kembali lagi ke produk UV Scrap nih Kak ya. Berbicara tentang UV Scrap ini adalah sesuatu yang unik gitu. Karena kalau kita berbicara masalah fashion, rasanya fashion itu banyak banget luas gitu. Orang yang berbisnis fashion pun itu banyak banget. Tapi mungkin Tribuners di rumah itu pengen tahu tuh Kak Yulia, di UV Scrap itu produk yang mereka tawarkan atau yang mereka jualkan itu ada apa aja di dalamnya gitu. Jadi produk yang kita tawarkan atau kita jual itu sampai saat ini sudah lumayan banyak banget Kak untuk modelnya. Jadi setiap model itu kita kasih nama, ada namanya masing-masing. Oh jadi memang gitu ada kan. series nama-namanya? Ada seriesnya sendiri. Itu nggak keteteran tuh namanya beda-beda Dan gitu. alhamdulillah walaupun sampai saat ini kadang suka inget kadang lupa juga sih Kak. Karena udah sekitar hampir 70 produk gitu kan. 70 produk? Iya. Dan yang paling uniknya di UV Scrap teman-teman, jadi aku buat UV Scrap itu tidak banyak. Jadi dalam artian gini, kadang aku merasa bahwa kalau aku ke pesta, aku pakai baju yang sama. Malu ketemu orang ya yang sama. Itu. Jadi kenapa si UV Scrap ini sendiri aku branding dia lebih eksklusif gitu, limited stock dan limited edition gitu. Jadi walaupun nih aku keluarkan produk Chandani ya Kak ya. Namanya di situ ada namanya produk Chandani, dia tunik, juga dia ada beads pahitnya juga, itu super simple dan mewah, best seller juga di UV Scrap. Jadi itu tuh aku keluarkan satu kali produk itu paling banyak 5 pieces. 5 pieces? 5 pieces. Berarti tuh kalau customernya yang lain pada rebutan dong ya? Yes, kebagian. gitu. Jadi cuman 5 pieces aja aku keluarkan, itu paling banyak. Kadang aku keluarkan juga 3, ada yang cuman 1. Jadi seperti kayak lebih kita mainnya di motif, di model warna. juga Jadi walaupun aku keluarkan ini, misalkan produk Chandani gitu kan. Jadi produk Chandani ini saat ini motifnya warnanya ini, terus motifnya ini, belum tentu nanti di minggu depan aku akan keluarkan dengan produk serupa, motif yang sama, motif gitu yang ya. sama gitu. Itu jadi sebenarnya lebih ke unikannya si UV itu sendiri. Selain dia memang mungkin orang yang jual baju pesta banyak gitu kan, tapi yang aku buat di sini dia punya value-nya bahwa kita limited stock, limited edition, dan juga memang lebih eksklusif ya. Modelnya yang unik, dan juga memang kalau aku lebih nge-branding diri. Banyak orang sekarang kan pengennya simple, apalagi COVID. Bener. Iya kan? Kalau dulu kan kita kondangan selalu pakai heboh, pakai apa namanya dress atau pakai rok gitu ya. Iya, terus juga tule-tule, bling-bling gitu. Itu yang ngebuat mungkin image dari masyarakat semua tuh pestan tuh ribet gitu. Tapi di sini beda dengan UV Scrap, justru di sini UV Scrap memberikan tampilan dan warna yang baru dengan simple tapi tetap elegan gitu. Dan juga ciri khas dari UV Scrap itu sendiri dia pastel Kak. Oh pastel. Jadi kalau warna pastel mungkin ada Tribuners yang belum tahu, warna pastel itu warna apa aja sih Kak Yul? Warna pastel itu benar-benar warna yang soft banget, kayak pink nude gitu kan. Jadi lebih kayak baby blue sky, cream mungkin gitu kan. Jadi memang main itu yang memang nggak terlalu mencolok banget warnanya. Kalaupun kita ada warna yang mencolok seperti yellow, kita tuh warnanya itu lebih ke baby yellow, Jadi dia itu lebih kayak yang tetap dipakai gitu kan. Karena kan nggak semua orang itu tuh pede pakai warna kuning ya Kak ya. Iya gitu. benar banget. Oke, jadi memang dibalut dengan nuansa pastel. Tapi kan ini pertanyaan yang mungkin ada di luar sana ditanyakan nih Kak Yulia. Karena kan mungkin pasaran Kak Yulia ini anak milenial atau gimana tuh?
Kalau yang aku lihat, karena kalau gini, bentar Kak Yola, karena kalau pastel kan pasti anak milenial tuh. Jadi kalau untuk yang ibu-ibu yang suka pesta mau beli produk Kak Yulia gimana tuh kalau yang kurang suka pastel? Adakah warna pilihan lain yang sesuai dengan selera mereka gitu? Ada. Jadi nuansa UVs itu memang pastel gitu kan. Akan tetapi kita juga nggak menyampingkan yang suka warna bold ya, seperti warna hijau botol, warna marun, warna hitam gitu. Kita juga ada, tapi memang yang kita tonjolkan di sini tuh warna pastel nih Kak gitu. Dan kalau misalkan untuk yang Kak Cenul tadi bilang pasar kita tuh milenial, enggak juga. Karena memang ada ibu-ibu muda, anak 1, anak 2 gitu yang aku lihat, yang aku survei pasar gitu kan, juga yang aku lihat dari kebutuhan si konsumen aku nih, oh ternyata walaupun mereka sudah anak 1, anak 2, ternyata banyak juga yang suka warna pastel. Tetap justru suka banyak warna pastel. Iya, justru lebih banyak suka warna pastel itu tadi gitu. Oke. Berarti nih Tribuners jangan takut dulu kalau di UV Scrap cuma ada warna pastel, tapi mereka juga menyediakan beberapa warna bold ya. Seperti tadi ada warna hijau botol, lalu ada warna merah marun, ada warna hitam ya. Nah, itu pasti kalau dikombinkan dengan kain-kainnya. Nah, kita bakal berbicara ke kainnya nih Kak. Iya, nah, kan tadi kan kita mengusung local pride ya, artinya kan tidak meninggalkan lokal dalam balutan kain gitu. Kalau untuk kain-kainnya sendiri itu yang dipakai itu apa saja kira-kira yang bisa dibuatkan di bahan UV Scrap ini? Jadi kita sebenarnya pakainya itu bahannya itu memang banyak pilihan dan banyak macamnya ya Kak ya. Misal dari batik sendiri. Jadi batik itu ada yang cap, semi cap, ada yang stempel, ada yang batik tulis. Nah kayak misal kayak jumputan. Jumputan itu kan memang benar-benar handmade gitu kan. Makanya itu selalu aku bilang sama customer dan ada juga di deskripsi kita bahwasannya produk yang kita jual tuh handmade, bukan printing, bukan sablon, yang artinya bisa nantinya kita produksi ulang dengan yang sama. Ataupun kalau misalkan kalian lihat di foto katalog kami gitu kan, ketika datang produknya, kok motif yang ini di sini sedangkan yang foto di sini gitu kan. Beda. Nah, itu tadi keunikannya itu karena yang namanya handmade gitu ya Kak, itu tidak bisa sama persis. Contohnya dengan jumputan sendiri. Jumputan itu kan diprosesnya itu memang benar-benar rumit banget ya, diikat lagi sampai dia memang benar-benar menciptakan suatu kombinasi warna dan juga motif yang memang cantik banget gitu. Jadi untuk pilihannya itu memang banyak juga yang aku gunakan. Nah, khususnya untuk ciri khas di Lampung, aku ada kombinasi dengan tapis gitu. Oh, jadi memang ada tapisnya juga? Ada, jadi aku buat listnya itu ada tapisnya gitu kan. Memang ada beberapa grade juga nih Kak. Jadi kalau misalkan kita mau pakai semuanya itu yang tapis asli, mungkin harganya juga lebih tinggi gitu lebih kan. Tinggi ya, lebih beda harganya. Benar. Tapi kan gak semua orang bisa ya kan. Jadi kita sesuaikan kantongnya lagi. Itu kenapa UVs ada dari range harga menengah ke bawah dan juga menengah ke atas kita juga ada gitu. Karena kita juga ada signature dari UV Scrap sendiri gitu. Jadi memang range harganya itu middle sampai dengan low price ada. Maksudnya high price ya gitu. Jadi memang ini juga memberikan suatu kombinasi buat Tribuners yang mungkin ada budgetnya cuma segini nih gitu. Jadi tetap bisa pakai gitu ya, tanpa harus khawatir harus nunggu budget gede dulu gitu Kak ya. Benar-benar. Karena aku sendiri Kak mengonsepkan UVs ini semuanya ada gitu. Orang mau cari apa ada. Mau cari apa ada. Memang mungkin saat ini sedang bertahap. Jadi kita memang kalau misalkan Kak Cenul lagi mau cari tas pesta, kita sebentar lagi launching ada. Misalkan sepatu pesta gitu kan, sebentar lagi kita launching ada. Kalau misalkan hijab ataupun baju gitu kan, yang misalkan tadi Kak Kusnul bilang, aduh Kak kayaknya budget aku cuman ada yang di bawah deh gitu kan. Itu kita ada Tribuners gitu. Jadi nggak melulu yang apa ya Kak ya, harus yang semuanya itu high gitu, enggak. Jadi ada yang memang price-nya itu kita apa ya, tingkatan price-nya ada gitu. Oke, keren. Jadi memang ternyata UV Scrap ini tidak hanya merambah ke dunia fashion baju dan aja, tapi nanti akan ada part of UV Scrap-nya juga nih. Ada, insya Allah doain semoga produksi kita lancar gitu kan. Pengrajin-pengrajin kita juga sehat, sehingga juga kita semuanya bisa terlaksana dengan baik nih Kak gitu. Karena itu tadi seperti di awal yang aku bilang, UV Scrap sendiri bagaimana aku mengonsepnya nggak cuman apa ya Kak ya,
apa ya, untuk bermanfaat untuk diri sendiri juga enggak, tapi gimana caranya UV scrub ini bisa membantu banyak orang. Benar gitu. banget. Seperti yang aku bilang tadi, ada pengrajin yang kita berdayakan gitu kan, ada tukang payet yang kita berdayakan, ada tukang jahit juga kan gitu. Jadi apa ya Kak, kalau jadi misalkan tidak hanya dipakai untuk sendiri iya, dengan teman-teman membeli brand UV scrub, teman-teman juga sudah mendukung gitu. Benar banget. Brand lokal ataupun juga pengrajin lokal yang kita support gitu sih Kak. Berarti secara tidak langsung UV scrub ini bisa disebut sebagai home production juga dong ya? Yes, karena sudah memberdayakan beberapa orang tadi gitu ya. Benar. Wah, keren. Padahal awalnya hanya merintis dari usaha hijab gitu ya. Yes. Sehingga bisa memberdayakan beberapa pengrajin, ada juga payet, mungkin penjahit ya, yang sampai saat ini sudah diberdayakan oleh UV scrub. Tapi kalau untuk pemutusnya rantainya sendiri, apakah di UV scrub itu, kan kita tahu kalau online shop ataupun bisnis lainnya pasti ada, kalau nggak makanan franchise, kalau nggak online shop itu namanya reseller gitu. Yes. Nah, kalau di UV scrub sendiri ada nggak sih seperti itu gitu? Kalau UV scrub sendiri memang tidak ada reseller. Tidak ada. Tidak. Ya? Jadi memang banyak sekali kayak teman-teman di luar sana, mungkin di luar pulau yang pengen sekali menjual produk UV scrub gitu ya, kayak memang banyak banget yang tanya, Kak mau dong gitu, Kak mau dong jadi resellernya. Tapi untuk saat ini kami hanya untuk tersedia, jadi membuatnya itu tadi Kak, aku membuatnya dia eksklusif. Jadi kalau mau beli UVis ya di UVis. Ya benar, gitu. bukan di orang lain gitu ya. Bahkan aku udah ngeliat juga sih beberapa juga ada sampai yang ikutan just tip gitu kayak gitu. Wah, keren. Jadi itu yang aku branding dari UVis, bukannya kita nggak pengen ya Kak penjualan kita tuh ribuan, puluhan, bahkan ratusan gitu kan. Kalau kita lihat di keranjang kuning ya bahasanya, itu banyak banget yang jual produk serupa juga, tapi karena kalau di sana kan memang yang paling low price memang yang itu yang paling banyak gitu kan. Bukan kita tidak tergiur dengan hal seperti itu, tapi lagi-lagi aku memikirkan klienku, customerku, ketika mereka beli itu mereka happy banget, ketika mereka beli itu mereka wah gitu. Jadi aku lebih menyampingkan yang seperti itu gitu Kak. Benar banget. Jadi kalau sudah sampai sejauh ini, untuk customer UV scrub sendiri itu sudah berarti memang sudah ada pelanggan tetap ya? Yes. Sudah ada pelanggan yang terjauhkah sampai dengan sekarang ini? Kita paling jauh kemarin pernah ke Malaysia, Singapura, sama ke Hong Kong pernah Kak. Jadi memang beberapa sih sebenarnya udah lama tuh Kak, kayak customer yang itu pengen dong, boleh nggak kirim ke sini. Tapi pada waktu itu akses aku yang masih kurang ya. Jadi karena kemarin itu kita sempat pemasarannya juga kan melalui, aku sebut boleh? Oh ya. Di Instagram, TikTok gitu, terutama TikTok kan. Jadi di situ banyak banget promosinya tuh nyampe jauh kan ya kayak jangkauannya tuh luas banget gitu. Jadi karena banyak permintaan, akhirnya aku baru mau ikut tergerak gitu. Oh yaudah deh coba nih bisa nggak gitu kan. Ternyata memang akhirnya aku bekerja sama dengan salah satu ekspedisi gitu kan, kita coba 1-2 kali, oh ternyata bisa. Jadi memang kemarin barusan juga kirim ke Hong Kong. Wow, luar biasa banget loh UV scrub ini. Berarti memang customernya aku kira memang paling jauh mungkin dari Papua ya. Papua gitu. juga ada. Ini tadi sore barusan kirim ke Papua lagi. Ini tidak hanya ujung Indonesia aja, tetapi sudah sampai luar Indonesia ya pengirimannya. Luar biasa sekali. Mungkin Kak Yulia bisa kasih tahu atau jelasin gitu apa yang membuat UV scrub ini berbeda dengan fashion yang lain gitu. Karena kan kita tahu mungkin yang jualan dengan fashion serupa banyak gitu. Tapi kenapa harus UV scrub gitu? Kenapa Tribuners harus memilih UV scrub gitu kan? Benar banget. Jadi kalau yang jual serupa pasti banyak gitu kan, maksudnya jual baju dengan bahan batik ataupun dengan jumputan dan sebagainya itu juga banyak nih Kak. Tapi teman-teman bisa melihat bahwa UV scrub itu punya ciri khasnya. Selain dia memang dengan looknya yang simple, elegan gitu kan, kita juga mainnya di payet karena itu yang ngebuat UVis itu beda gitu Kak. Jadi payetnya itu yang memang ngebuat orang-orang tuh kayak ih gitu loh. Full elegannya di situ. Gitu. Jadi kamu tuh pakai simple aja, kalau udah ada payet atau beadsnya gitu itu udah cantik banget gitu kan. Jadi dan juga sebenarnya kalau misalkan teman-teman bisa lihat di UVis juga dengan harga segitu, sebenarnya UVis itu udah di antara
ini gitu kan udah affordable lah ya. Udah affordable banget sih, bisa kalian lihat. Dan juga yang paling penting adalah UV Scrub sangat mengutamakan untuk jahitan. Jahitannya memang kualitas yang diutamakan dari UV Scrub. Jadi kalau kita memang jadi karena beberapa tahun yang lalu dan pertama kali aku merintis gitu kan, aku melihat bahwa karena pada waktu itu kan aku belum banyak mengenal gitu kan, belum banyak mengenal yang namanya jahitan, belum banyak mengenal terjun langsung ke dunia jahitan gitu ya, desain dan desain. sebagainya gitu kan. Oh ini kurang nih gitu. Jadi semakin tahun semakin banyak pengalaman gitu kan, banyak gurunya gitu, banyak pembelajaran gitu kan. Jadi jadi lebih aku memprioritaskan itu memang di kualitasnya, bukan kuantitasnya. Oke. Nah, Tribuners, kita akan menyaksikan dulu cuplikan dari video dan juga detail produk dari UV Scrub ini seperti apa. Jadi buat Tribuners, saksikan cuplikan yang berikut ini. Nah, Tribuners, tadi sudah menyaksikan ya beberapa produk dan juga cuplikan video dari UV Scrub. Nah, Kak Yulia, kita bakalan kembali lagi membahas tentang produk UV Scrub di sini. Mungkin Tribuners di rumah juga pengen tahu, Kak, apa aja sih jenis-jenis produk yang dijual dari UV Scrub selain baju kondangan yang mungkin tadi celana ataupun atasan gitu. Adakah dress ataupun produk lainnya yang UV Scrub tawarkan? Oke, jadi UV Scrub itu banyak macamnya ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman pingin banget ke pesta gitu kan, gak ribet, bisa pakai atasan one set celana. Tapi pengen yang lebih formal, looknya lebih anggun, elegan, bisa pakai dress ataupun dengan bawahan rok lilit ataupun songket, kita juga sediakan di sana gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman lebih santainya lagi nih ya, Kak Chanul, di sana itu ada yang aku bilang tadi, batik ataupun si jumputan tadi, itu kan kita kombinasi dengan bawahan silk gitu kan, pants gitu. Jadi itu lebih kesannya lebih santai ya. Tapi kalau pengen lagi lebih formal lagi, pengen lebih anggun kayak kondangan banget, itu bisa pakai yang dress tadi, karena di dress juga ada dua tipe. Itu ada yang kita kombinasi dengan batik, ada juga yang full dengan memang itu tuh brokat gitu. Oke, jadi memang pilihannya banyak ya. Yes, dari yang ribet sampai yang non ribet itu ada juga gitu. Jadi memang benar-benar memberikan pilihan banget nih ya untuk Tribuners semua di rumah gitu ya. Jadi nggak ada alasan lagi untuk nggak ke UV Scrub gitu. Oke, jadi memang dressnya juga dibuat sendiri juga gitu. Ya, semua produk UV Scrub kita handmade, kita buat sendiri gitu kan. Kita ada rumah produksi sendiri gitu. Jadi memang semuanya aku turun tangan langsung sih Kak gitu. Memang bukan aku yang bukan turun langsung aku yang menjahit gitu kan. Tapi controllingnya Kak Yulia sendiri gitu. Memang semuanya ada timnya, ada kepala produksi, ada finishing, ada penjahit, ada payet gitu, semuanya ada. Tapi untuk yang ini desain ini aku
aku semua. Keren banget Kak Yulia. Nah, untuk dari dress ataupun produk-produk lainnya yang paling kira-kira banyak diminati dan best seller nih untuk tahun berapa ya, kita berbicara tahun ini dulu deh, 2022 ini ada di produk mana tuh kira-kira? Ada di produk Karin sama Salma. Karin sama Salma, nama produknya nih ya. Yes, dia lebih ke one set sih Kak. One set. Iya, tahun ini lebih banyak ke one set, tapi kalau tahun kemarin tuh lebih banyak ke kaftan. Kaftan. Jadi untuk edisi misal aku lihat dari flashback dari Lebaran aja deh ya, yang kita baru sebulan kemarin rasanya Lebaran, itu memang banyak banget permintaan itu untuk buat Karin gitu dan juga si Salma. Oh iya, dan ada Mila juga, ada 3 item yang memang itu best seller banget di Yuvis Craft gitu. Jadi Mila itu juga itu bagus banget ya. Jadi dia memang outer kombinasi dengan kaftan juga. Jadi kalau misalkan kita nggak mau formal banget, bisa pakai kaftannya aja, itu juga udah one set. Tapi kalau misalkan kalian pengen lebih mewah lagi gitu, itu si outernya bisa dipakai aja. Oke, jadi bisa lepas pasang juga berarti kan ya, bisa dipakai dressnya aja ataupun sama outernya juga gitu. Tadi bilang kita lagi-lagi membuat baju itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi nggak cuma sekali pakai, bisa juga nanti selesai ini pengen pakai model yang ini biar nggak bosan. Jadi kan kebanyakan kan untuk aku pribadi nih kayak kalau misalkan beli baju, ya udah deh kalau udah pernah dipakai ya udah pengen beli lagi. Kayak apalagi kalau udah kondangan ya. Kondangan itu misalkan kita sekali pakai terus minggu depan kan pasti Sabtu Minggu ada kondangan lagi tuh. Kayaknya kalau mau pakai itu lagi ketemu temen yang sama lagi kayak malu loh. Iya. Namanya cewek ya Bun gitu. Baju selemari gitu kan bisa dibilang nggak ada baju gitu. Waduh. Jadi itu tadi kalau misalkan si Mila itu khususnya kayak Mila sendiri ya Kak. Jadi kalau misalkan minggu ini kalian pengen pakai kaftannya aja untuk kondangan itu bisa. Terus misalkan minggu depannya ada kondangan lagi pakai itu si outernya itu langsung kelihatan looknya langsung beda juga. Wow, keren banget. Nah, selain itu nih Kak ya, tadi kan kita berbicara nanti bakalan launching ada produk tasnya, ada juga sepatu, mungkin ada juga jilbab gitu ya. Itu sasaran Kak Yulia sendiri itu untuk usia berapa? Kalau untuk usia, kalau misalkan untuk sepatu itu aku lebih spesifik lagi Kak. Spesifiknya karena sepatunya itu khusus untuk ke pesta. Jadi dia ada manik-manik payetnya ataupun untuk calon pengantin gitu kan. Ya, kalian pengen cari sekalian gitu ya untuk bahan seserahan mungkin. Karena insya Allah sebentar lagi Yuvis Craft bakal grand opening nih Kak. Oh, berarti akan ada grand openingnya juga nih ya, store-nya ya. Wow. Nah, berarti nanti kita bakal berbicara masalah diskon nih. Jadi Tribuners jangan kemana-mana dulu. Oke, lanjut Kak Yulia. Iya, jadi di situ kan kita mulai sudah ada galerinya. Jadi dimana biasanya customer yang pengen buru-buru beli baju tuh gitu kan melihat oh ini aku tadinya awalnya pengen beli baju pesta terus lihat di situ ada jilbab bisa juga langsung belinya di situ. Terus pengen juga langsung aduh kayaknya ganti si sepatu gitu ya. Itu kan bisa juga gitu. Berarti memang salah satu trik marketing juga nih Kak Yulia. Bisa dibilang lebih ke gini sih Kak. Kalau aku memang dari awal visi misi Yuvis Craft itu pertama dia bermanfaat untuk banyak orang, kedua Yuvis Craft itu bisa menjadi kebutuhan untuk banyak orang. Jadi memang carinya apa ada. Cari apa aja semoga ada di situ. Ada, oke, Tapi keren. memang saat ini kita masih step by step. Memang saat ini kita masih merintis. Jadi memang seperti yang awal aku bilang tadi Kak, bahwa Yuvis Craft ini awalnya adalah online shop. Dan kita mulai dari kosan gitu kan, sampai saat ini kita memang masih di warehouse dan tempatnya agak gede sedikit dari yang sebelumnya. Dan insya Allah bulan depan kita bakal grand opening di toko sendiri. Grand opening toko baru Yuvis Craft nih Tribuners. Nah Kak Yulia, kan kita zaman sekarang ini adalah zaman digitalisasi, milenial juga nih kan ya. Gimana sih cara Kak Yulia sendiri menghadapi dan menanggapi gempuran di era kompetitor yang banyak gitu? Gimana cara mempertahankan Yuvis Craft ini agar tetap eksis gitu? Sebenarnya pernah ngerasa kayak yang aduh gitu. Tapi lagi-lagi nih Kak, yang aku lihat sendiri, kita memang harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi misal nih ya, yang paling penting itu yang pertama kita mengikuti perkembangan yang sekarang ada. Awalnya aku memang udahlah gitu apa sih TikTok gitu. Iya benar. Aku sebut merek nggak masalah nggak ya apa-apa. gitu. Jadi buat teman-teman juga di luar sana yang punya usaha, misalkan kalian sempat punya pemikiran seperti aku sebelumnya gitu kan, diubah mindsetnya gitu. Jadi awalnya aku pikir kayak apa sih TikTok
gitu. Ternyata kita harus ikut gitu kan, ikut perkembangan zaman. Jadi mungkin di brandingnya aja gitu yang beda. Kalau biasanya orang joget-joget tapi gimana, kita nge-brandingnya agak beda aja. Jualan jadi, ya nah, gitu. Kita ikut serta juga di situ dengan promosi ya, promosinya lebih ke sana juga gitu kan. Kita ikuti perkembangan yang ada. Terus yang kedua, promosi itu harus sih Kak, marketing. Harus ya. Ya marketing itu harus selalu gitu kan, walaupun yang pertama kita ngeliat kayak ngeluarin budget marketing kok banyak banget sih gitu. Tapi memang karena kalau misalkan kita nggak kayak gitu kan, istilahnya gitu, kita bakal stuck di situ. Yes, aku belajar dari Coca-Cola. Siapa sih Kak yang nggak kenal Coca-Cola? Iya benar Brand banget. besar. Tapi sampai saat ini Coca-Cola tetap terus mereka iklan gitu kan. Jadi aku merasa kayak malu amat sih gitu, Coca-Cola aja yang udah sekelasnya sudah sebesar itu, mereka tetap nge-branding diri supaya apa? Supaya customer mereka selalu ingat dengan mereka. Benar banget. Berarti memang Yufis Craft ini tetap membranding diri ya sampai dengan sekarang ini mengikuti perkembangan zaman. Harus ikut perkembangan zaman. Nah, kalau untuk dampaknya sendiri ini Kak Yulia, dampaknya sendiri terhadap digitalisasi ini gimana nih? Karena kan kalau yang kita tahu kalau zaman dulu sebelum adanya mungkin platform digital Instagram, Shopee, TikTok gitu kan, yang kita jualan aja nih kan, jualan di toko orang datang ya kan. Tapi kalau sekarang kayaknya rasanya nggak mungkin gitu. Gitu. Nah, itu gimana tuh tanggapannya? Kalau tanggapannya sih ya itu tadi ya Kak, yang pertama kita memang harus menyesuaikan dengan keadaannya sekarang, bahwa era sekarang makin maju, makin berkembang, bukan saatnya lagi yang namanya kita menunggu bola gitu kan, tapi kita sekarang yang harus menjemput bola. Jemput bola ya. Kenapa? Ya karena itu tadi Kak, anak sekarang itu, anak milenial terutama, itu saya juga sih termasuk ya Kak ya, pengennya di rumah aja rebahan, tapi apa-apa semua datang gitu, memanjakan ya banget gitu. Jadi dampaknya memang sebenarnya ada plus ada minusnya semuanya gitu, tapi kembali lagi gimana cara kita menyikapinya dengan baik. Nah contoh hal kecil, kalau misalkan kita kan kita udah dimudahkan banget nih Kak sekarang, ada Shopee Pay Later gitu kan, mau belanja apa aja bisa, semua serba bisa gitu ya, gitu kan. Ya balik lagi sih ke diri kita bahwa ya yang kebutuhan aja deh. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Intinya perkembangan zaman itu harus diikutin Kak gitu. Oke, berarti Yufis Craft ini sendiri sudah ada di beberapa platform digital gitu. Ada apa aja? Sih Kak, Yufis Craft ini sendiri baru ada di 3 platform. Jadi baru ada di Instagram, Shopee, dan TikTok Shop. TikTok Shop. Dan saat ini kita lagi merambah juga untuk ke website, website dan juga Tokopedia dan Lazada. Itu lagi PR banget. Proses ya. Yes, lagi proses karena tadinya Yufis Craft itu terlalu aman di Instagram. Jadi ngerasa bahwa pada saat itu kalau andaikan kalau aku putar kemarin juga kenapa ya dari awal ada Shopee, kenapa Yufis Craft ini nggak masuk ke Shopee gitu kan? Walaupun sih benar-benar kayak potongannya sekarang tuh lumayan gede banget ya, entah aku saja yang merasakan sebagai owner gitu kan, bisnis owner, atau di luar sana juga merasakan banget bahwa adminnya sekarang potongannya gede banget, terus nggak ada gratis ongkir kalau bukan kita yang ngadain gitu kan. Jadi lebih kayak ya udah deh gitu, ternyata banyak permintaan dari customer kita, Kak aku pengen lewat Shopee. Karena mungkin mereka ngejarnya yang gratis ongkir. Ya, jadi sebenarnya Yufis tuh main Shopee tuh baru ada 3 bulan ya Kak. 3 bulan? Yes, baru 3 bulan kita main di Shopee, dan alhamdulillah gitu kan, benar-benar gitu luar biasa juga gitu. Memang harus mengikuti teman-teman semuanya, apalagi teman-teman di luar sana yang mungkin owner bisnis, bisnis owner, jadi memang harus mengikuti apa yang customer kita mau gitu. Jadi memang harus tahu apa nih kebutuhan customer gitu, apa yang customer mau gitu ya. Lagi-lagi kita kembali ke kebutuhan ya. Apa yang orang butuhkan gitu. Jadi kita bisa mampu membaca peluang mereka gitu sih Kak. Inovasi juga pasti ya perlu ya Kak ya. Perlu banget, inovasi itu aku selalu mengeluarkan setiap minggunya itu ada new koleksi dari Yufis sendiri, itu harus ada yang baru gitu. Aku keluarkan seminggu itu kadang 2 dan sampai 3 kali. Jadi memang pilihan beberapa produk dari Yufis Craft itu diperbaharui setiap minggu bahkan bulannya ya. Tiap minggu kita pasti ngeluarin produk baru gitu kan. Makanya selalu benar kata aku pernah dengar dulu, seorang bisnis itu katanya harus benar-benar inovasi, gitu kan, kreatif, mampu membaca peluang. Yang tadinya aku
aku cuma belajar itu tuh kayak di apa ya kak, di kuliahan tuh ada yang namanya kewirausahaan. Iya. Yang tadinya dulu cuma apa sih gitu kan? Iya, benar. Kayak teori doang. Ternyata setelah aku Praktek. sekarang, oh iya ya benar ya gitu. Dan memang tidak semudah yang teori bayangkan gitu ya. Benar banget yang orang-orang pintar bilang ya, kayak yang pencipta Facebook, dia bilang bahwa kamu sehari itu harus bisa baca buku sekian lembar gitu. Karena memang dari baca buku itu teman-teman ya nyata sih kak gitu. Itu teori yang memang benar-benar aku lihat kayak oh iya ya benar ya gitu. Benar banget. Nah, itu dia Yuvis Craft Tribuners. Rasanya kalau berbicara tentang bisnis nggak ada habisnya ya kak ya, kita membahas tentang bisnis itu. Berarti boleh disebutkan di sini nama Instagram Yuvis Craftnya. Mungkin Tribuners pengen cari gitu kan ya. Ini tidak hanya ada di Lampung aja, tapi jangkauan di luar Lampung, bahkan sampai luar Indonesia juga bisa ya. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton Tribuners sekarang, jangan lupa kalian langsung ketik aja follow Instagramnya di @yuvis_craft ataupun di TikTok Shop dan Shopee-nya Yuvis Craft. Jadi Yuvis_Craft, jadi double T. Untuk Shopee dan TikTok-nya dia double T. Oke. Nah, ini dia mungkin segmen terakhir yang paling ditunggu-tunggu oleh Tribuners semua nih Kak Yulia, karena kita akan berbicara masalah promo. Promo ini adalah suatu tawaran yang paling menarik yang disukain oleh Tribuners semua di rumah, apalagi kan kita dengar-dengar tadi Yuvis Craft mau launching grand opening gitu kan ya. Apa sih yang akan Yuvis Craft tawarkan gitu kepada Tribuners semua di rumah? Oke, buat Tribuners yang mungkin lagi nonton ini lagi aku bilang seperti itu. Jadi nanti insya Allah kita bakal ada GO atau grand openingnya Yuvis Craft sendiri. Insya Allah itu ada di awal bulan depan ya Kak ya. Nah jadi itu nanti akan banyak sekali penawaran-penawaran, tapi itu hanya berlaku dalam 3 hari. 3 hari, oke. Iya, jadi 3 hari ada potongan harga, gitu, bahkan ada diskon sampai 20% dan bahkan ada 50%. Wow. Ya, jadi banyak kita tawarkan dan juga nanti untuk 10 orang bahkan 20 orang pertama yang datang itu untuk customer itu kita gratiskan free hijab gitu. Wow, keren banget Yuvis Craft. Nah, itu kalau pada mau datang kira-kira alamatnya di mana Kak Yulia? Alamat store-nya? Alamat store-nya itu ada di Jalan Purnawirawan. Apa ya? Swadaya. Ada di Swadaya 5, dia benar-benar sekarang berhadapan atau depanan dengan kampus B Unitra gitu. Oke, jadi mungkin Tribuners nanti bisa searching maps-nya aja ya, Yuvis Craft, bisa langsung nyampe cus pas di sana grand opening, ataupun sehari setelah grand openingnya Tribuners bisa langsung borong-borong items dan juga produk dari Yuvis Craft. Karena kita jarang banget ngadain yang namanya promo. Itu jarang banget ada. Apalagi promonya promo besar-besaran up to 50% ya Kak ya. Benar banget, kita akan adain promo up to 50%. Jadi buat teman-teman yang memang pengen banget datang itu bisa banget. Jadi walaupun kalian datang nggak mesti beli sih, nggak apa-apa gitu kan, pengen lihat dulu atau gimana gitu bisa. Yang penting lihat-lihat koleksinya dulu gitu kan ya. Aja, gitu. Karena kita saat ini segera hadir gitu untuk teman-teman semua yang tadinya cuma bisa beli online, sekarang sudah bisa ke offline-nya. Luar biasa sekali. Kak Yulian, makasih banyak udah mampir ke studio Tribun Lampung, dan juga kita udah ngobrol-ngobrol santai di sini menjelaskan dengan Tribuners semua di rumah ya tentang produk dari Yuvis Craft yang kita tahu bahwasanya produknya banyak banget dan juga berbagai macam tentunya Tribuners ya. Terima kasih banyak Kak Yulia, terima kasih banyak juga Tribuners yang udah nonton tayangan ini. Semoga bermanfaat. Kita bakal ketemu lagi di talk show berikutnya bersama dengan saya Cenul. Sampai jumpa dan bye.
Halo Tribuners, kembali lagi bersama Mutiara. Nah, tadi kita udah menyaksikan 13 talk show bersama dengan narasumber-narasumber hebat kita. Nah, sebelum kita ke acara penutupan dari HUT Tribun Lampung yang ke-13 tahun, kita akan melihat dulu nih seperti apa sih kantor Tribun Lampung, dan ini adalah salah satu kantor Tribun Lampung yaitu newsroom. Nah, di sini kita bisa lihat suasananya, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti mengedit berita, menulis berita, dan lain-lainnya. Oke, kali ini Mutiara akan jalan-jalan ngelihat salah satu kegiatan dari karyawan di Tribun Lampung di bagian newsroom nih. Ayo kita lihat. Wah, di sini ada Mas Wahyu. Nah, Mas Wahyu lagi ngapain ini, Mas Wahyu? Oh, jadi Mas Wahyu ini adalah salah satu bagian dari newsroom. Bagian apa, Mas Wahyu? Video production. Video production. Jadi Mas Wahyu ini sedang edit video. Nanti videonya itu di-sharing di Facebook Tribun Lampung, YouTube Tribun Lampung, dan juga sosial media lainnya seperti Instagram dari Tribun Lampung loh, Tribuners. Nah, terus kita lihat lagi ada dari teman-teman kita nih yang cantik-cantik. Wah, dari Mbak Putri. Oke, Mbak Putri. Mbak Putri. Hai. Halo, nama Mbak Putri ini bisa dijelaskan lagi ngapain nih Mbak Putri? Ceritain ke teman-teman Tribuners di rumah. Ini lagi buat berita. Jadi kalau aku sama Tika itu khusus buat berita selebriti. Oke, jadi Mbak Putri sama Mbak Tika ini teman-teman jadi sedang membuat berita yang berkaitan dengan berita-berita selebritis. Nah, mungkin itu aja nih, kita kan udah jalan-jalan nih ya seputar tempat kerja di Tribun Lampung di bagian newsroom. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih ruangan dari divisi bisnis bersama dengan rekan saya Husnul Asyaifah. Ya, terima kasih rekan Mutia, dan sekarang Channel sudah ada di ruangan divisi bisnis. Nampaknya di sini sudah pada sepi ya Tribuners, tapi sebelum itu Channel akan memperkenalkan dulu ruangan divisi bisnis ini terdapat beberapa divisi lainnya, yaitu seperti sirkulasi dan juga divisi event organizer. Nah Tribuners, mungkin kita bisa langsung saja lihat ke studio karena nampaknya closing ceremony kita dan perayaan hari ulang tahun Tribun Lampung yang ke-13 tahun akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Ya pun. Kami semua jajaran pimpinan, manajer, dan ada satu tamu terhormat kami, Mbak Rara dari LT. Hari ini menyelenggarakan syukuran ulang tahun Tribun Lampung yang ke-13 dengan tagline atau slogan energi perubahan. Tujuannya adalah dengan energi perubahan yang ada di jajaran kami Tribun Lampung, kita ingin memberi pendorong, memberi semangat kepada seluruh lapisan masyarakat, pemerintah dan swasta agar terus maju pasca pandemi ini. Terima kasih, salam kami, semangat energi perubahan. Yes. 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 Energi perubahan. Yes. 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 Baiklah Tribuners, itu tadi ada sambutan dari pimpinan umum Tribun Lampung yakni Pak Hadi Prayogo, dan selanjutnya kita akan menyaksikan acara terakhir kita. Di penghujung acara ini kita akan menyaksikan pemotongan tumpeng sekaligus peniupan lilin sebagai simbolis ya. Karena ini adalah perayaan hari ulang tahun dari Tribun Lampung yang ke-13 tahun. Jadi acara yang selanjutnya yaitu tiup lilin yang akan dipimpin oleh Mbak Nini dan juga Pak Hadi. Silahkan. Ya, 1, 2, 3. Selamat ulang tahun untuk Tribun Lampung. Oke, tadi udah tiup lilin ya Nul ya. Sekarang kita akan ke acara tumpeng. Oke, Mbak Nini silahkan, nanti lalu diberikan kepada Pak Hadi. Nanti habis itu Mbak Dina diserahkan ke Mbak Rara. Oke, boleh. Saya aja ini saya serahkan ke Mungkin di request. Ya. Ini nampaknya para rekan-rekan kita sudah tidak sabar. Iya, ingin memakan tumpengnya gitu kan. Lebih bukan kita tapi kamu. Oh. Lengkap ya Mbak Nini ya?
buat biar kamu ya. Iya, Tahu betul dia, kalau sekali. saya anak kos ya tahu dia. Makanya banyak. Ya silakan tadi. Tepuk tangan. Selanjutnya dari Mbak Tina ya. Ke Pak Asmadi dulu. Oke, selanjutnya Mbak Tina. Mbak Tina dipersilakan Mbak Tina. Tidak bawa ya, tak bawa ya. Tidak. Bapak kenapa marah-marah ya? Sabar Pak. Masalahnya udah di depan. Iya. Tadi saya salah menit terpotong ya. Iya. Oke. Memberikan kepada Mbak Rara selaku perwakilan dari PLT. Banyak. Tapi kemarin Mbak Rara juga ulang tahun loh, Mbak Rara. Oh iya, kita ucapkan selamat ulang tahun. Kau tahu? Patut dicurigai. Oke, Mbak. Ya, beri tepuk tangan. Selanjutnya. Oke, selanjutnya Pak. Iya, betul sekali. Ya, selanjutnya Pak Asmadi silakan ke Bang Ridwan. Serah terima. Kalau diceritain nanti kita pengen gede ya. Kok kamu udah dapet dulu? Kamu bisa dulu. Nanti kedua. Sabar ya Banda ya. Nanti mulai. Kayaknya lu geser terus deh. Nah. Ini spesial banget Tribuners hari ini Bapak Ridwansyah pakai kemeja. Ya, jarang-jarang gitu ya ngelihat dia pakai kemeja. Ya, ya, suatu kebanggaan gitu kan. Oke, boleh untuk berfoto bersama. Iya, foto bersama dulu sebagai belum yang rame-rame sambil megang tumpeng. Tumpeng, pegang tumpeng. Berarti orang yang foto kami. Ya boleh foto yang Iya, silakan tumpeng dulu. di sini bareng-bareng Pak. Bersamaan ya? Iya, bersamaan seluruh. Bersamaan, silakan. Boleh foto. Bisa yang pegang kamera udah tahu. Oh, kita nutupin. Apa? Apa ini aja? Oke. Nutupin guys. Oke, baiklah. Amin. Luar biasa sekali ya semangat dari manajer-manajernya. Itu merupakan kode ya, kayaknya kode gitu kan. Sejahteranya itu dalam artian apa gitu ya Nil ya? Oke, itu kayaknya nanti aja ya. Oke, Tribuners, itulah tadi kita sudah menyaksikan closing ceremony kita malam hari ini yang luar biasa ya tentunya bersama dengan para pimpinan dan juga manajer serta karyawan Tribun Lampung. Saya Kusala Syaifa pamit undur diri Dan juga saya Mutiara pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.